naik sungai, ya menyeberang sungai, ya itu adalah suka duka kita kalau kita ceramah di Kalimantan, di Sulawesi dan seterusnya. Apalagi ke Papua, ya kita dari gunung ke gunung, dari hutan ke hutan masuk. Tapi itu semua adalah tantangan yang membuat kita terus survive di dalam ya medan dakwah. Intinya kita sebagai dai harus siapkan pertama intelektualitas harus hebat. Ya, daya nalar, ya daya intelektual kita harus kuat. Sebab kita akan berhadapan dengan berbagai macam argumentasi masyarakat. Kita harus kuat secara intelektualitas. Yang kedua, harus kuat spiritualitas. Ya, iman kita harus yakin bahwa kita dalam medan dakwah itu waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan-ungkapan yang paling baik selain mengajak orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu prinsip spiritualitas kita sebagai seorang dai. Yang ketiga adalah ya harus kuat sosialitas kita. Kita harus bisa bergaul dengan siapa saja. Tidak ada sekat-sekat antara muslim non muslim, kita harus bisa berbaur. Tidak ada sekat antara satu ormas dengan ormas lain, kita harus bisa berbaur. Tidak ada sekat antara ya tua muda. Itu yang saya maksud dengan harus kuat daya sosialitas kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah harus kuat daya emosionalitas kita. Ada sabar di situ, ada tahan uji di situ, ada resiliensi di situ, ada ketahanan mental di situ. Intinya ada kesyukuran di situ, ada ketabahan di situ. Ini yang harus dimiliki oleh seorang dai, itu harus kuat yang keempat ini. Ya, daya intelektualitasnya harus kuat, daya spiritualitasnya harus kuat, daya ya sosialitasnya harus kuat, dan daya emosionalitasnya harus kuat. Inilah saya kira resep yang paling jitu bagi orang yang bergelut di dunia dakwah. Pengalaman yang paling pahit saya adalah saat waktu saya ke Papua. Papua itu pahit dalam arti saya harus dijaga ketat. Harus dikawal oleh tentara, harus dikawal oleh polisi, harus kiri kanan. Ya, itu bagi kita, seorang dai itu terkekang kita. Ya, tapi ya tentara atau polisi itu mengatakan Pak Pro, Pak Tuan Guru harus terjaga keselamatannya. Ya, padahal ya masyarakat ya Papua rata-rata aman. Ya, yang bergejolak kan justru di hutan-hutan sana. Kalau ya di medan-medan dakwah saya kira aman. Tapi itulah ya tindakan preventifnya. Ya, pesan-pesan dakwah kita adalah akomodatif, kooperatif, humanis, dan tidak melakukan intimidasi apapun. Dan memang mereka sudah membaca profiling kita kan, bahwa seorang dai itu memang dia punya profil yang bisa diterima oleh masyarakat. Justru tidak mungkin saya diundang ke ya Papua, ke Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan kalau tidak diawali dengan profiling. Ya, sehingga kita bisa diterima di kalangan masyarakat yang heterogen, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultural. Intinya adalah di dalam berdakwah itu sampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu yang disebut dalam ilmu dakwah dengan ilmu muqtadal hal. Sampaikan apa kebutuhan masyarakat. Sampaikan apa keluhan masyarakat. Sampaikan apa realitas yang terjadi. Dan berikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan retoris. Bukan yang berapi-api. Bukan yang menggebu-gebu. Justru itu bisa menjauhkan mereka dari pesan-pesan agama yang baik. Ya, manis banyak. Pertama, sambutan masyarakat. Begitu ya turun dari bandara, sudah kita disambut, dihormati, disegani. Ya, terus jamuan-jamuan masyarakat yang terkadang di luar ekspektasi. Nah, itu semua adalah gambaran ya keberterimaan mereka tentang sosok yang mereka tanda kutip mereka kagumi, mereka mau dengarkan nasihatnya. Kemudian yang titik senangnya adalah masyarakat itu kalau kita di luar daerah itu selalu ramai. Antusiasme masyarakat tinggi sekali. Itu yang mengobati rasa capek kita. Perjalanan dari satu tempat ke tempat 9 jam naik mobil. Wah, tapi begitu kita sampai ke lokasi, hilang penat kita yang berjam-jam di darat itu. Melihat antusiasme masyarakat yang datang dari jauh, ya, sekedar untuk mendengarkan nasihat, ya, sekedar untuk mendengarkan pengajian,
Hanya mungkin qul huwallahu ahad aja yang kita sampaikan tapi mereka datang. Nah itu pengobat lelah bagi kami sebagai orang dai itu. Jadi hilang rasanya ya, capek kita yang berjam-jam di perjalanan begitu melihat masyarakat yang begitu antusias mendengarkan pengajian dari sosok ya kiai atau tuan guru atau ustadz yang akan menyampaikan. Ini salah satu hal yang menyenangkan kita sebagai seorang dai. Dakwah tidak boleh putus. Balighu anni walau ayah. Sampaikan tentang diriku kata Rasulullah meskipun hanya satu ayat. Perintah Rasulullah untuk tidak boleh berhenti berdakwah. Harus kita lakukan dakwah dalam segala ranah. Sekarang kan banyak media dakwah yang harus kita lakukan. Jika kita tidak mampu berhadapan langsung dengan masyarakat, bisa kita gunakan dakwah YouTube ya. Kita kan pakai dakwah pakai YouTube. Atau bisa juga dakwah Tribuniyah, gunakan dakwah Tribun. Ya, media Tribun ini adalah media dakwah, media edukasi, media ya entertain dan media sosial. Jadi banyak cara kita untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah itu. Melalui via grup, IG, Instagram, TikTok itu adalah wasailud dakwah. Adalah media-media dakwah, sarana-sarana dakwah, pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan keagamaan yang bisa kita sampaikan kepada banyak orang. Begitu kita kirim pesan kepada teman, sahabat, bersabarlah dalam menghadapi kehidupan. Kemudian kita share di grup, itu juga adalah sedang berdakwah, menyampaikan kesabaran, ketakwaan, keimanan kepada banyak orang. Sehingga intinya semua orang itu berkewajiban untuk berdakwah, minimal berdakwah untuk dirinya sendiri. Tantangan yang paling krusial ya, esensial di dalam berdakwah itu adalah tantangan melalui media. Media ini juga tantangan. Kalau bahasa Imam Ghazali adalah awaik. Rintangan yang harus dihadapi dalam media dakwah itu adalah ya bagaimana ya pola hidup, pola sikap dan mentalitas seseorang. Ini yang harus ya diperbaiki. Ya, paling berat cobaan kita adalah persoalan mindset, paradigma. Seringkali orang kalau berdakwah lewat YouTube, lewat ini dianggap pamer, dianggap riya, dianggap ya show up terhadap apa yang dia miliki. Padahal itu sudah media, sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Seringkali saya lihat netizen, saya baca netizen, ya kiai-kiai besar kita punya channel, dianggap bahwa itu komersialisasi agama. Kenapa itu muncul bahasa itu? Karena mindset. Paradigma mereka tidak memandang itu sebagai paradigma universalitas agama. Ini tantangan berat bagi kita. Baik tantangan internal kita sebagai sama muslim maupun tantangan eksternal kita yang semuanya sesungguhnya bermuara pada paradigma. Cara pandang seseorang melihat sesuatu. Kalau cara pandang kita terbuka, open minded terhadap persoalan, saya kira landai semua, tidak akan ada persoalan. Tapi saat narrow minded, pesannya ya pandangannya picik, sempit, maka itu yang menyebabkan ya persoalan-persoalan ini tersendak di lapangan ya karena ada yang berpandangan picik tentang persoalan itu. Ini tantangan paling berat bagi kita adalah persoalan paradigmatik ya, worldview, cara pandang mereka terhadap persoalan yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat. Jika ya pandangan kita holistik, syamil, kamil terhadap paradigma, maka akan muncul paradigma rahmatan lil alamin. Ya, kesejukan semesta, keharmonisan semesta bagi siapapun mereka, ya dalam jenis apapun, dalam jabatan apapun, dalam stratum apapun. Jika paradigma kita selalu muncul paradigma positif dalam melihat segala fenomena, itulah sesungguhnya yang menyebabkan ya, kita hidup baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, para pendengar Tribun yang berbahagia, kembali kita bersyukur, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana sebuah bulan yang sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam dimanapun dia berada. Bulan puasa atau Ramadan membawa berbagai macam keutamaan-keutamaan, yang olehnya itu setiap muslim sangat merindukan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Olehnya itu kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Puasa ini setiap saat, setiap tahun datang untuk menemui kita. Kalau kita mau hitung-hitung bahwa sudah berapa kalikah kita didatangi oleh bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadanan, haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang berbahagia kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Sebuah jaminan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang luar biasa. Itu bagi orang yang bergembira saja menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu, kegembiraan kita kedatangan bulan suci Ramadan, maka kita akan harus nampakkan dengan amal-amal yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Kita hitung-hitung saat ini sudah berapa kalikah Ramadan menemui kita? Kalau kita hitung dalam usia yang masuk akil balik, umur 12 tahun. Lalu ketika usia kita sudah 40, ada yang sudah 50, ada yang sudah 60, maka sudah puluhan tahun Ramadan mendatangi kita. Lalu apakah kita merasakan dampak dari bulan Ramadan itu? Inilah yang menjadi pertanyaan kita sekalian. Apalagi pemirsa, jika seandainya kita akan merasakan bahwa mungkinkah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi diri kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita tidak tahu apakah usia kita akan sampai pada bulan Ramadan tahun depan. Atau bahkan apakah usia kita ini akan masih ada atau kita masih hidup sampai akhir Ramadan 1447 Hijriah ini. Maka inilah maknanya para pemirsa sekalian, bahwa kita niatkan ketika kita akan kedatangan Ramadan seperti saat ini, kita niatkan bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir. Kenapa, jemaah sekalian? Jika sesuatu yang kita rasakan bahwa ini adalah yang paling terakhir, maka ada giroh, ada semangat untuk melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Maka demikianlah Ramadan. Ketika Ramadan 1447 Hijriah kali ini kita anggap sebagai Ramadan yang terakhir dalam usia kita, dalam hidup kita, maka ada giroh, ada semangat untuk kita bisa meraih dan
mengambil amalia-amalia Ramadan untuk kelak menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita diingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas." Tidak sedikit orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kecuali mendapatkan lapar dan haus. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus dan tidak mendapatkan apa-apa, sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW khawatirkan tadi. Begitu banyak umatku yang berpuasa, tetapi sia-sia puasanya, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Lalu kalau puasa kita hari ini, puasa kita tahun ini adalah puasa yang terakhir, lalu kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, maka sia-sialah hidup ini, sia-sialah usia ini, sia-sialah kesempatan ini yang diberikan oleh Allah, kesehatan, keimanan, lalu kita berada pada bulan Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, marilah kita jadikan puasa ini sebagai puasa yang bisa mendatangkan pahala yang begitu banyak, dan kemudian kita mendapatkan ampunan Allah sebagaimana dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sebuah garansi yang luar biasa, sehingga kalau umat Muhammad yang melaksanakan puasa dengan iman, mengharap ridha Allah, dan melaksanakan amalia-amalia Ramadan dengan baik, sehingga dia mendapatkan berkah dari puasa itu, dan dia akan kembali kepada kefitrahan. Dia akan kembali menjadi manusia yang bersih, sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya ke atas dunia ini tanpa membawa dosa apapun. Dan itulah hadiah yang paling istimewa yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya tadi, Allah berikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu ada edukasi. Jadi, di edukasi itu kita ada kegiatan pertanian dan juga peternakan, di mana anak-anak bisa belajar pertanian organik dan juga mengenal hewan secara langsung. Oke, di Narakupilix ini kita mendapatkan ada 2 program. Yang pertama itu ada program outing class, yaitu Sekolah Alam Nara. Jadi Sekolah Alam Nara itu anak-anak bisa ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihwana Mutuamiko, reporter dari Warta Kota Network. Saat ini saya sedang ada di Depok. Mau ketemu siapa saya hari ini? Bukan ketemu Ayu Ting Ting, bukan ketemu Ayah Ojak, tapi saya lagi ada di Narakupu Village yang ada di Sawangan, Depok. Untuk rekan-rekan semuanya bisa ikut aku hari ini jalan-jalan di Narakupu Village.
Narakupu Village ini merupakan konsep eduwisata yang berbasis pertanian dan peternakan, meliputi kegiatan edukasi, konservasi, dan rekreasi dalam suatu tempat. Nah, di mana di sini kegiatan edukasinya itu tidak hanya untuk anak-anak, itu juga untuk mahasiswa dan juga masyarakat umum. Seperti itu. Di Narakupu Village ini merupakan ada unit bisnis yang dimiliki oleh Narakupu Village. Yang pertama itu ada edukasi. Jadi, di edukasi itu kita ada kegiatan pertanian dan juga peternakan, di mana anak-anak bisa belajar pertanian organik dan juga mengenal hewan secara langsung. Kemudian selain edukasi, kita juga menyediakan resto. Nah, di mana resto itu setiap customer bisa menikmati resto kita dan pipe-nya itu ada rusa. Nah, di mana sambil makan itu bisa memberi makan rusa juga. Jadi kita menyediakan pakan rusa langsung. Jadi customer yang datang itu bisa memberi makan rusa secara langsung seperti itu. Oke, untuk customer yang datang ke sini, itu customer reguler, itu bisa datang langsung ke Narakupu Village, tidak perlu reservasi. Jadi, pada saat datang, itu bisa membeli pakan rusa secara langsung di kasir. Nah, itu bisa langsung, nggak perlu reservasi. Oke, di Narakupu Village ini kita mendapatkan ada 2 program. Yang pertama itu ada program outing class, yaitu Sekolah Alam Nara. Jadi Sekolah Alam Nara itu anak-anak bisa ngabuburit di Narakupu Village ini berupa belajar berkebun dan juga berinteraksi dengan hewan secara langsung. Nah, kemudian yang kedua kita menyediakan menu paket bukber gitu. Nah, paket bukber ini customer yang datang bisa reservasi langsung dan juga bisa memilih paket-paket bukber hanya khusus di bulan Ramadan saja. Untuk Narakupu Village ini berada di kawasan Pasir Putih, tepatnya di Jalan Garuda, Batu Ampar, Kecamatan Sawangan, ya, itu Kelurahan Pasir Putih ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para shaim dan shaimah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga hari ini dalam suasana puasa Ramadan kita melaksanakan puasa dengan khusyuk dalam rangka mencari ridha Allah dan untuk mencapai tujuan kehidupan kita sebagai orang yang beriman, la'allakum tattaqun. Pada abad 20-21 ada pembahasan di dalam fikih yang berjudul fikih awaliyah. Fikih ini membahas tentang amal-amal yang diprioritaskan dalam suatu ibadah. Menurut salah satu uraian dari Qatadah menyampaikan bahwa amal-amal yang dikerjakan oleh hamba Allah mempunyai prioritas yang berbeda-beda dan semua amal mempunyai fadilah yang berbeda-beda pula. Afdalul amal, afdalul ibadu, al-amal salih. Keutamaan suatu ibadah terletak dari amal salih. Pada prinsipnya, di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah. Bulan yang dipenuh ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dinantikan selama 11 bulan dan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Suatu bulan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam fadilah amal ibadah yang kadang-kadang kita bisa melewatkan begitu saja. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menguraikan fadilah amal atau keutamaan amal yang diprioritaskan dalam ibadah pada bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar makana lahum fil khiyarah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak untuk menciptakan dan menentukan apa yang dia ciptakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang merasa berkepentingan untuk mencampur aduk dengan apa yang dia inginkan dari penetapan Allah tersebut. Di dalam uraian prioritas ibadah ini, kita lihat Allah menciptakan berbagai macam yang ada di muka bumi ini. Di dalam penciptaan Allah mengutamakan menciptakan manusia, yang ciptaan manusia yang paling mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, dengan firman-Nya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah sudah menentukan tidak ada campur tangan dari makhluk siapapun juga. Dan semua penciptaan Allah ini mengandung makna fadilah keutamaan yang luar biasa. Dan kita masuk pada penciptaan atau penentuan Allah pada bulan suci Ramadan. Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Kenapa Allah menciptakan atau menentukan puasa berada pada bulan Ramadan? Maka pertanyaan ini dijawab bahwa Allah menentukan sesuatu adalah kehendaknya
dan tidak ada campur tangan seorang pun dalam menentukan atau bertanya kenapa Allah menciptakan Ramadan sebagai bulan puasa atau bulan puasa terdapat dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan banyak hal-hal yang kita dapatkan dan sangat rugi apabila kita lewatkan. Yaitu pertama, di dalam bulan Ramadan terdapat kewajiban berpuasa. Puasa wajib. Kita tahu bahwa puasa wajib selain dari bulan Ramadan itu ada puasa kafarat. Ada kafarat haji, ada kafarat sumpah, ada puasa nazar, ada puasa qadha, dan ini merupakan puasa wajib yang dilakukan. Tetapi khusus dalam bulan Ramadan, Allah memberikan keistimewaan kepada hambanya. Di mana apabila seorang hamba pada bulan itu berada di dalam suatu tempat tanpa di dalam perjalanan, maka dia diwajibkan berpuasa. Sha'im wa sha'ima rahimakumullah. Selain puasa yang Allah tetapkan sebagai kewajiban, kita menahan lapar sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita dituntut untuk menjaga kualitas puasa. Karena banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan makan dan minum. Setelah segelas air masuk melalui mulutnya, maka hilanglah dahaganya. Setelah sepiring makanan masuk di dalam mulutnya, masuk dalam perutnya, maka hilanglah lapar. Padahal puasa tidak dituntut seperti itu. Sebagai hamba yang beriman, yang bertakwa, untuk mencapai la'allakum tattaqun, maka dia harus menjaga kualitas puasa. Apa itu kualitas puasa? Yang kita harus menjaga adalah hal-hal yang akan mengurangi bahkan menghabiskan pahala puasa itu sendiri. Seperti kita berbicara tanpa memikirkan di mana apakah pembicaraan kita itu akan mengurangi pahala puasa. Maka disuruh jagalah lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik. Kita dididik untuk berbicara yang baik. Apabila kita tidak mampu, maka diam. Karena dengan diam itu berarti kita telah menyembunyikan atau menghilangkan hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa. Fenomena yang kita dapatkan dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dalam keadaan berpuasa. Sehingga banyak kayak aktivitas-aktivitas kita yang kita tidak sadari telah mengurangi pahala puasa. Contohnya, ketika kita bercerita, ketika kita berbicara, atau ketika kita berkomunikasi dengan orang tanpa kita sadari, sementara kita membicarakan kejelekan orang lain, maka itu akan menghapuskan pahala puasa. Lisan juga diperuntukkan untuk berzikir, membaca doa, dan mengeluarkan kalimah-kalimah thayyibah di dalam bulan suci Ramadan. Inilah yang dituntut untuk menjaga kualitas puasa. Prioritas yang kedua, yaitu ada qiyamul lail. Hadis Rasulullah SAW ada dua konsep yang berbeda, tapi maknanya satu. Yang diawali saja yang berbeda. Yang satu mengatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Kemudian yang satu mengatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, yang sudah berada dalam bulan Ramadan, kemudian dia menjalankan puasa dengan ikhlas, dengan menjaga puasanya dari kualitas berpuasa dari mulai pagi sampai dia berbuka puasa, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang akan datang, baik dosa yang lalu maupun yang dosa yang akan dia kerjakan. Ini suatu konsep Allah kepada hambanya yang luar biasa. Allah memberikan membuka pintu iftahul jannah. Miftahul jannah kepada kita untuk meraih surga Firdaus, untuk meraih surganya Allah dengan menjaga kualitas berpuasa. Dan malamnya kita disuruh untuk qiyamul lail. Qiyamul lail adalah
mendirikan ibadah pada malam hari, di mana kita sudah terbiasa bahwa setiap puasa kita akan melaksanakan salat tarawih. Nah, itu salah satu daripada qiyamul lail. Namun bukan itu saja. Di dalam bulan puasa, Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk mengajarkan Al-Quran. Dan mulai dari awal Ramadan sampai akhir, kita mengambil iktibar dari perjalanan Rasulullah dengan Jibril ini, dengan melaksanakan tadarus Al-Quran setiap malam. Betapa ruginya apabila dalam bulan puasa kita hanya berpuasa, kita tanpa membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, walaupun sedikit, dan perbanyaklah baca Al-Quran di malam hari. Itulah sebabnya. Maka puasa itu lebih afdal apabila kita beribadah pada malam hari yang disebut dengan qiyamul lail. Di samping itu, kita masih bisa melaksanakan salat tahajud, berdoa, dan berzikir di malam hari. Sha'im wa sha'ima rahimakumullah. Prioritas amalan berikutnya adalah sedekah. Kadang-kadang kita menganggap sedekah itu adalah hal yang biasa. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, ada beberapa pemikiran yang kita terlintas di pikiran kita. Kemana uang saya? Dan kapan uang saya ini akan kembali? Padahal Allah selalu menegur kepada hambanya. Setiap apa yang diberikan oleh hambanya, diberikan oleh Allah berlipat ganda. Dalam salah satu ayat, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa barang siapa permisalan seseorang yang mengeluarkan sedekah kepada orang lain, maka diumpamakan seperti sebuah pohon yang mempunyai 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan buah 100. Maka setiap kita mengeluarkan sedekah mendapatkan pahala 700 kali lipat. Hal ini kadang-kadang kita tidak pikirkan. Kita tidak pikirkan bahwa Allah akan menggantikan apa yang kita keluarkan dalam sedekah. Bahkan Rasulullah SAW dalam bulan suci Ramadan lebih banyak bersedekah daripada bulan-bulan yang lain. Sha'im wa sha'imah rahimakumullah. Prioritas amalan berikutnya adalah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam di dalam masjid. Di sini kita bisa melaksanakan muhasabah. Kita bisa menghitung-hitung amal kita. Kita bisa merenungkan kehidupan kita. Seberapa banyak amal yang telah kita kerjakan. Dan saat itulah kita bisa memohon ampunan kepada Allah. Karena pintu taubat Allah sudah terbuka. Dan ini lebih efektif dan efisien, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kadang-kadang kita pada 10 hari terakhir ini sudah banyak disibukkan dengan hal-hal kebutuhan lebaran, sehingga kita kadang-kadang lupa dan terlewatkan begitu saja. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tetap ingat dan kita melaksanakan mengisi 10 hari Ramadan dengan baik. Sha'im wa sha'imah rahimakumullah. Mudah-mudahan dari Ramadan tahun ini dapat menjadi catatan buku kita untuk amal kita setelah kita menyelesaikan amal-amal ibadah kita selama setahun kemarin. Dan amal-amal ibadah itu telah diberikan, disetor kepada Allah pada bulan Sya'ban kemarin. Ini adalah merupakan awal bagi kita untuk mengisi buku amal tersebut untuk lebih banyak amal baik daripada amal-amal jelek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pelajaran dan menjadi motivasi bagi kita dalam mengisi hari-hari Ramadan, sehingga pada saatnya nanti kita akan mendapatkan aifun minan nar, dijauhkan api neraka, diberikan ampunan kepada kita semua. Dan pada malam 10 terakhir saya ingatkan, jangan lupa berdoa dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan dengan doa itu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Na'udzubika min sakhatika wan nar.
Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya
كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الدمع
وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para shaim dan shaimah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga hari ini. Dalam suasana puasa Ramadan, kita melaksanakan puasa dengan khusyuk dalam rangka mencari ridha Allah dan untuk mencapai tujuan kehidupan kita sebagai orang yang beriman, la'allakum tattaqun. Pada abad 20-21 ada pembahasan di dalam fikih yang berjudul fikih awaliyah. Fikih ini membahas tentang amal-amal yang diprioritaskan dalam suatu ibadah. Menurut salah satu uraian dari Qatadah menyampaikan bahwa amal-amal yang dikerjakan oleh hamba Allah mempunyai prioritas yang berbeda-beda dan semua amal mempunyai fadilah yang berbeda-beda pula. Afdalul amal, afdalul ibadu, al-amal salih. Keutamaan suatu ibadah terletak dari amal saleh. Pada prinsipnya, di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah. Bulan yang penuh ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dinantikan selama 11 bulan dan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Suatu bulan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam fadilah amal ibadah yang kadang-kadang kita bisa melewatkan begitu saja. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menguraikan fadilah amal atau keutamaan amal yang diprioritaskan dalam ibadah pada bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar makana lahum fil khiyarah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak untuk menciptakan dan menentukan apa yang dia ciptakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang merasa berkepentingan untuk mencampur aduk dengan apa yang dia inginkan dari penetapan Allah tersebut. Di dalam uraian prioritas ibadah ini, kita lihat Allah menciptakan berbagai macam yang ada di muka bumi ini. Di dalam penciptaan Allah mengutamakan menciptakan manusia. Yang ciptaan manusia yang paling mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Dengan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah menciptakan waktu, tempat dengan kehendak dan dimuliakan waktu dan tempat tersebut. Allah menciptakan bumi, astafal arba, dengan keistimewaan di dalamnya adalah al-masjid. Astafahul laila, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Astafahus syuhur, di dalam adalah syahrul Ramadan wa syahrul Qurum. Allah menciptakan malam, Laila, dengan Lailatul Qadar. Maka penciptaan ini memastikan bahwa kehendak Allah sudah menentukan, tidak ada campur tangan dari makhluk siapapun juga. Dan semua penciptaan Allah ini mengandung makna fadilah, keutamaan yang luar biasa. Dan kita masuk pada penciptaan atau penentuan Allah pada bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Kenapa Allah menciptakan atau menentukan puasa berada pada bulan Ramadan? Maka
pertanyaan ini dijawab bahwa Allah menentukan sesuatu adalah kehendaknya dan tidak ada campur tangan seorang pun dalam menentukan atau bertanya kenapa Allah menciptakan Ramadan sebagai bulan puasa atau bulan puasa terdapat dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan banyak hal-hal yang kita dapatkan dan sangat rugi apabila kita lewatkan. Yaitu pertama, di dalam bulan Ramadan terdapat kewajiban berpuasa. Puasa wajib. Kita tahu bahwa puasa wajib selain dari bulan Ramadan itu ada puasa kafarat, ada kafarat haji, ada kafarat sumpah, ada puasa nazar, ada puasa qadha, dan ini merupakan puasa wajib yang dilakukan. Tetapi khusus dalam bulan Ramadan, Allah memberikan keistimewaan kepada hambanya. Di mana apabila seorang hamba pada bulan itu berada di dalam suatu tempat tanpa di dalam perjalanan, maka dia diwajibkan berpuasa. Shaim wa shaima rahimakumullah. Selain puasa yang Allah tetapkan sebagai kewajiban, kita menahan lapar sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita dituntut untuk menjaga kualitas puasa. Karena banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan makan dan minum setelah segelas air masuk melalui mulutnya, maka hilanglah dahaganya. Setelah sepiring makanan masuk di dalam mulutnya, masuk dalam perutnya, maka hilanglah lapar. Padahal puasa tidak dituntut seperti itu. Sebagai hamba yang beriman, yang bertakwa, untuk mencapai la'allakum tattaqun, maka dia harus menjaga kualitas puasa. Apa itu kualitas puasa? Yang kita harus menjaga adalah hal-hal yang akan mengurangi bahkan menghabiskan pahala puasa itu sendiri. Seperti kita berbicara tanpa memikirkan di mana apakah pembicaraan kita itu akan mengurangi pahala puasa. Maka disuruh jagalah lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik. Kita dididik untuk berbicara yang baik. Apabila kita tidak mampu, maka diam. Karena dengan diam itu berarti kita telah menyembunyikan atau menghilangkan hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa. Hal fenomena yang kita dapatkan dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dalam keadaan berpuasa. Sehingga banyak aktivitas-aktivitas kita yang kita tidak sadari telah mengurangi pahala puasa. Contohnya, ketika kita bercerita, ketika kita berbicara, atau ketika kita berkomunikasi dengan orang tanpa kita sadari, sementara kita membicarakan kejelekan orang lain, maka itu akan menghapuskan pahala puasa. Lisan juga diperuntukkan untuk berzikir, membaca doa, dan mengeluarkan kalimah-kalimah thayyibah di dalam bulan suci Ramadan. Inilah yang dituntut untuk menjaga kualitas puasa. Prioritas yang kedua, yaitu ada qiyamul lail. Hadis Rasulullah SAW ada dua konsep yang berbeda, tapi maknanya satu. Yang diawali saja yang berbeda. Yang satu mengatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Kemudian yang satu mengatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, yang sudah berada dalam bulan Ramadan, kemudian dia menjalankan puasa dengan ikhlas, dengan menjaga puasanya dari kualitas berpuasa dari mulai pagi sampai dia berbuka puasa, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang akan datang, baik dosa yang lalu maupun yang dosa yang akan dia kerjakan. Ini suatu konsep Allah kepada hambanya yang luar biasa. Allah memberikan membuka pintu iftahul jannah,
Miftahul jannah kepada kita untuk meraih surga Firdaus, untuk meraih surganya Allah dengan menjaga kualitas berpuasa. Dan malamnya kita disuruh untuk qiyamul lail. Qiyamul lail adalah mendirikan ibadah pada malam hari, di mana kita sudah terbiasa bahwa setiap puasa kita akan melaksanakan salat tarawih. Nah, itu salah satu daripada qiyamul lail. Namun bukan itu saja. Di dalam bulan puasa, Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk mengajarkan Al-Quran. Dan mulai dari awal Ramadan sampai akhir, kita mengambil iktibar dari perjalanan Rasulullah dengan Jibril ini, dengan melaksanakan tadarus Al-Quran setiap malam. Betapa ruginya apabila dalam bulan puasa kita hanya berpuasa, kita tanpa membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, walaupun sedikit, dan perbanyaklah baca Al-Quran di malam hari. Itulah sebabnya. Maka puasa itu lebih afdal apabila kita beribadah pada malam hari yang disebut dengan qiyamul lail. Di samping itu, kita masih bisa melaksanakan salat tahajud, berdoa, dan berzikir di malam hari. Sha'im wa sha'ima rahimakumullah. Prioritas amalan berikutnya adalah sedekah. Kadang-kadang kita menganggap sedekah itu adalah hal yang biasa. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, ada beberapa pemikiran yang kita terlintas di pikiran kita. Kemana uang saya? Dan kapan uang saya ini akan kembali? Padahal Allah selalu menegur kepada hambanya. Setiap apa yang diberikan oleh hambanya, diberikan oleh Allah berlipat ganda. Dalam salah satu ayat, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa barang siapa permisalan seseorang yang mengeluarkan sedekah kepada orang lain, maka diumpamakan seperti sebuah pohon yang mempunyai 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan buah 100. Maka setiap kita mengeluarkan sedekah mendapatkan pahala 700 kali lipat. Hal ini kadang-kadang kita tidak pikirkan. Kita tidak pikirkan bahwa Allah akan menggantikan apa yang kita keluarkan dalam sedekah. Bahkan Rasulullah SAW dalam bulan suci Ramadan lebih banyak bersedekah daripada bulan-bulan yang lain. Sha'im wa sha'imah rahimakumullah. Prioritas amalan berikutnya adalah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam di dalam masjid. Di sini kita bisa melaksanakan muhasabah. Kita bisa menghitung-hitung amal kita. Kita bisa merenungkan kehidupan kita. Seberapa banyak amal yang telah kita kerjakan. Dan saat itulah kita bisa memohon ampunan kepada Allah. Karena pintu taubat Allah sudah terbuka. Dan ini lebih efektif dan efisien, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kadang-kadang kita pada 10 hari terakhir ini sudah banyak disibukkan dengan hal-hal kebutuhan lebaran, sehingga kita kadang-kadang lupa dan terlewatkan begitu saja. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tetap ingat dan kita melaksanakan mengisi 10 hari Ramadan dengan baik. Sha'imu sha'imah rahimakumullah. Mudah-mudahan dari Ramadan tahun ini dapat menjadi catatan buku kita untuk amal kita setelah kita menyelesaikan amal-amal ibadah kita selama setahun kemarin. Dan amal-amal ibadah itu telah diberikan, disetor kepada Allah pada bulan Sya'ban kemarin. Ini adalah merupakan awal bagi kita untuk mengisi buku amal tersebut untuk lebih banyak amal baik daripada amal-amal jelek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pelajaran dan menjadi motivasi bagi kita dalam mengisi hari-hari Ramadan, sehingga pada saatnya nanti kita akan mendapatkan aitqun minan nar, dijauhkan api neraka, diberikan ampunan kepada kita semua. Dan pada malam 10 terakhir saya ingatkan, jangan lupa berdoa dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan dengan doa itu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan kali ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang spesial ditayangkan oleh Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Setiap harinya kita akan menghadirkan berbagai tema menarik dan hari ini tema kita merupakan harapan dan ampunan Allah bagi hambanya yang sedang merasa lelah. Kemudian kita akan membahas tema ini bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Ya Alhamdulillah, semoga kita tetap istiqomah. Baik, baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah terkait dengan harapan dan ampunan Allah bagi hambanya yang lelah. Sebenarnya kalau kita mungkin merasa lelah, putus asa, mungkin pasrah begitu Pak Ustadz, apakah ini bisa menjadi pintu yang mengarahkan kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau malah ini menjadi salah satu tantangan bagi keimanan kita dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Tentunya kita sebagai umat manusia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluk yang lain. Ketika malaikat hanya dibekali akal tapi tidak dibekali nafsu. Makanya para malaikat ketika dia beribadah kepada Allah, la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ketika disuruh oleh Allah untuk sujud, maka dia sujud sampai hari kiamat. Ada makhluk yang hanya dibekali nafsu tapi tidak dibekali akal. Itulah hewan. Manusia diberikan kemuliaan oleh Allah. Diciptakan makhluk yang paling mulia. Dan sebaik-baik penciptaan adalah manusia, karena manusia dibekali akal dan juga dibekali nafsu. Akan tetapi nafsu yang ada dalam diri kita, itu ada yang menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Maka itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Ada jiwa yang menyuruh kita untuk melakukan dosa. Maka itu disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah itu menyuruh manusia untuk melakukan yang namanya dosa. Nah, kedua nafsu ini tentunya manusia ya diberikan pertolongan oleh Allah berupa diturunkan malaikat untuk senantiasa mencatat amal kebaikan
dan juga mencatat amal keburukan. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka tentunya kita tidak bisa menghitung betapa banyak dosa yang kita lakukan. Karena yang namanya dosa tergantung levelnya. Bagi orang yang tidak dekat kepada Allah, maka dengan melakukan maksiat itu bagian dari dosa. Tapi orang yang dekat kepada Allah, lalai saja mengingat kepada Allah, itu sudah dianggap sebagai dosa. Maka sebuah ungkapan mengatakan, kebaikan orang yang jauh kepada Allah boleh jadi dosa bagi orang yang dekat kepada Allah. Karena kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka kita tidak bisa selamat. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, perlu kita pahami bersama bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Kalau ada di antara Tribuners, ketika ditanya siapa di sini yang tidak ada dosanya kemudian angkat tangan, maka bisa dipastikan itu adalah dosa. Kenapa? Karena bohong tidak ada dosa, itu bagian daripada dosa. Nah, Allah itu tidak hanya mencintai bagi orang yang melakukan kebaikan, tapi justru Allah mencintai orang yang melakukan dosa tapi dia taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan orang yang bertaubat dipastikan bahwa orang yang telah melakukan dosa. Dan ternyata Allah mencintai orang yang melakukan taubat kemudian dia melakukan dosa kemudian dia bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah menuju ampunan Allah. Makanya ketika urusan akhirat, redaksi Al-Quran itu selalu menggunakan kata cepat. Pada hakikatnya kita dilarang untuk terburu-buru. Tapi ketika urusan akhirat, maka kita dianjurkan untuk bersegera, jangan ditunda-tunda. Nah, jadi kalau Tribuners ingin melakukan kebaikan, maka kebaikan itu jangan ditunda. Kenapa? Karena bisikan syaitan terkadang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau urusan akhirat, diantaranya taubat ampunan Allah, maka jangan ditunda-tunda. Segera untuk melakukan yang namanya taubat. Nah, muncul pertanyaan. Kenapa manusia enggan untuk menyegerakan yang namanya taubat? Yang pertama, bahwa seseorang tidak memahami bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, andai kata umatku melakukan dosa sebanyak buih yang ada di lautan. Kita tidak bisa menghitung buih yang ada di lautan. Kemudian dia datang kepadaku dengan bertaubat, maka akan kuampuni dosanya selama dia tidak syirik kepadaku. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita taubat kembali kepada Allah, maka rahmatnya Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa yang kita lakukan. Ada sebuah kisah, ya, ada orang yang membunuh 99. Dan ini, ya, riwayat ini itu dimuat dalam hadis yang sahih. Ada orang yang membunuh 99. Jangankan 99, satu orang saja yang kita bunuh, itu dosanya seperti membunuh seluruh umat manusia. Makanya larangan untuk bunuh diri. Akan tetapi dengan putus asa, bertanyalah kepada seorang ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan memberikan ampunan kepadaku? Sang ahli ibadah mengatakan, tidak mungkin Tuhan memberikan ampunan. Kenapa? Satu orang saja yang dibunuh, yang disakiti, itu dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah. Apalagi 99. Maka apa yang dilakukan? Maka sang ahli ibadah juga dibunuh. Maka sudah cukup 100 orang. Akhirnya kembali bertanya. Dan diberitahukan bahwa di seberang jalan itu ada orang alim. Bukan abid, ahli ibadah, tapi ulama. Bertanyalah kepadanya. Ketika dia bertanya, maka dikatakan bahwa yang kamu harus lakukan adalah pergi dari tempat tinggalmu
Bahasanya kita ini hijrah. Jadi kalau ingin berubah dari dosa, itu harus meninggalkan tempat di mana kita melakukan dosa. Harus hijrah. Allah Maha Pengampun. Ketika dia hijrah meninggalkan kampung halaman, dalam bahasa kita itu hijrah berpindah, belum sampai di tempat yang dituju, orangnya sudah meninggal dunia. Artinya hijrahnya ini belum sempurna. Taubatnya ini belum sempurna. Maka turunlah malaikat. Malaikat Ar-Rahmah mengatakan, wah ini jatah saya. Kenapa? Karena tempat di mana dia melakukan dosa itu sudah jauh dan sudah dekat kepada tempat yang dituju. Sementara malaikat azab, dia mengatakan ini jatah saya, ini masuk ke dalam neraka. Karena belum sampai ke tahap kesempurnaan taubat. Maka ketika diukur ternyata tempat maksiat, tempat di mana dia lakukan sudah jauh dia tinggalkan, maka Allah mengatakan yang menang adalah malaikat Ar-Rahmah dan masukkan ke dalam surga. Artinya dalam kehidupan, ar-raja pengharapan kita dan juga ampunan Allah, kita tidak boleh berputus asa. Wala tai'asu min rohillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah jauh lebih besar dibandingkan murkanya Allah. Oleh sebab itu, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka tetap ada yang dinamakan dengan ar-raja. Apa itu ar-raja? Harapan kita kepada Allah agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, sehingga ketika urusan akhirat, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bergegas menuju ampunan Allah. Selanjutnya, tentu untuk mendapatkan ampunan Allah, ada yang disebut dengan taubatun nasuha. Apa itu taubatun nasuha? Adalah taubat yang sesungguhnya. Tubu ilallahi taubatun nasuha. Taubatlah kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Apa syaratnya? Paling tidak ada 3. Yang pertama istighfar. Jadi kita perbanyak istighfar kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa istighfar paling tidak 100 kali dalam sehari semalam. Rasulullah terhindar dari dosa, dijamin masuk surga, akan tetapi istighfarnya tidak kurang dari 100 kali sehari semalam. Yang kedua, kita bertekad untuk meninggalkan. Nah, jadi kalau kita senantiasa melakukan dosa, maka untuk kembali taubat kepada Allah, maka tentunya kita harus bertekad untuk tidak melakukan yang dinamakan dengan dosa. Kemudian yang ketiga adalah berazam dalam diri kita bahwa kita tidak lagi kembali di tempat maksiat. Karena dosa ini tidak bisa kita hindari. Ya, karena dosa itu merupakan ujian bagi manusia untuk melihat apakah dia termasuk orang yang beriman. Nah, kita tidak bisa mengukur diri kita apakah kita orang yang beriman kalau tidak diciptakan yang namanya dosa. Makanya Allah menciptakan dosa, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan iblis, menciptakan syaitan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melihat hambanya ayyukum ahsanu amala, di mana hamba tersebut yang paling terbaik amalnya. Di antaranya amal kita adalah taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam, tentunya kita kenal beliau merupakan penghuni surga. Akan tetapi dikeluarkan dari surga karena satu dosa yang dilakukan. Sementara kita banyak dosa yang kita lakukan. Sementara kita mau masuk surga, apalagi surga Firdaus. Maka yang mesti kita lakukan adalah jangan berputus asa dari rahmatnya Allah, karena kebaikan surga itu diberikan kepada orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu orang-orang yang melakukan taubat. Kemudian, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-raja, atau bahasanya diterjemahkan pengharapan.
Kita mengharapkan Allah, khususnya di bulan suci Ramadan. Allah memberikan ampunan bukan hanya di malam hari. Allah memberikan ampunan di siang hari, 24 jam Allah memberikan ampunan kepada kita. Makanya momentum bulan suci Ramadan, mari perbanyak ibadah, perbanyak taubat, khususnya hubungan kepada Allah. Tapi yang menjadi masalah adalah hubungan sesama manusia. Kalau kita berdosa kepada Allah, maka Allah mudah untuk mengampuni. Kalau kita berdosa kepada Allah, Allah mudah untuk memaafkan. Kenapa? Allah memiliki sifat yang disebut dengan Ar-Rahman, yang disebut dengan sifat Ar-Rahim. Akan tetapi yang menjadi masalah besar adalah ketika ada dosa sesama manusia, maka dosa sesama manusia itu baru bisa dimaafkan apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, diberikan maaf. Dan yang kedua, ketika itu berkaitan dengan barang, maka baru bisa terampuni atau dimaafkan, kecuali barang itu dikembalikan atau diikhlaskan bagi orang yang kita ambil barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi ketika kita merasa lelah, kita harus bisa melihat dari beberapa sisi yang berbeda begitu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana kita mungkin lebih melihat sisi baiknya. Kalau kita lelah mungkin tidak kita berputus asa, kemudian juga kita tidak menyalahkan Allah atas takdir yang kita terima, tapi ini bisa menjadi muhasabah diri begitu ya, apa yang sebenarnya belum kita lakukan atau kurang kita lakukan. Dan semoga melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini kita bisa lebih baik lagi. Kemudian kalau kita merasa lelah, mungkin ini menjadi pertanda bagi kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui juga berbagai macam ibadah yang kita lakukan selama sepanjang bulan suci Ramadan kali ini. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya pada hari ini. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners tentunya yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara penyampaian sosok guru saya, mentor saya dalam bidang dakwah, Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Waris ini berbekas pada diri saya ya untuk menjadi ya sosok dai yang mumpuni ya ke depan. Apa sebabnya? Karena saya selalu dilatih oleh beliau. Sebelum beliau ceramah, sebelum beliau pidato, sebelum beliau berikan pengajian, pasti saya dulu tampil. Tapi dulu saya tampil untuk memberikan ya pengantar pengajian. Padahal saya masih kelas 1 sanawiyah. Saya kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah. Pengajian yang saya pakai adalah pakai bahasa Arab. Ya, saya pengantar pakai bahasa Arab. Apa tujuannya? Beliau menyuruh saya pidato pakai bahasa Arab untuk memotivasi anak-anak kampung itu untuk nuntut ilmu, untuk mondok. Nanti itulah bahan beliau untuk menggait, ya, mengajak masyarakat untuk memondokkan anaknya mengaji di pondok pesantren. Coba lihat tuh Pak Rozi, masih kecil sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa pidato, bisa ngomong di depan orang. Ini kenapa? Karena dia mondok ngaji. Bahasa-bahasa itu yang beliau lontarkan di depan masyarakat. Itu yang membekas pada diri saya. Sehingga sesungguhnya awal karir saya jadi dai ya dari situ, dari sejak sanawiyah. Dari sosok guru yang membimbing, membina selama saya di sanawiyah. Dedikasi adalah sebuah perjalanan panjang yang tak mengenal henti. Bagi sosok ini, dakwah bukan sekedar kata-kata di atas mimbar, melainkan nafas pengabdian yang telah ia mulai sejak masa muda. Di dunia akademik, rekam jejaknya adalah bukti nyata komitmen terhadap kualitas. Setelah sukses memimpin sebagai Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, kini beliau dipercaya mengawal standar keunggulan institusi sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu LPM
periode 2025-2029. Namun, keluasan ilmunya tak hanya terkurung di ruang kelas. Sebagai guru besar ilmu dakwah, beliau menjalankan peran strategis sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Watan, memastikan pesan-pesan keumatan sampai ke setiap relung hati masyarakat. Inilah profil Profesor Dr. Haji Fachru Rozi MA, seorang intelektual, organisatoris, dan pendakwah yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kejayaan umat. Saya Al-Fakir, Haji Fachru Rozi Dahlan, memang terlahir di kalangan keluarga santri. Ya, bapak saya menyantri lama di Pondok Pesantren Selaparang, Kediri. Ya, jadi keluarga saya, adik kakak saya semua adalah keluarga santri. Keluarga saya keluarga santri. Saya tertarik di dunia dakwah itu sejak saya masuk sekolah sanawiyah. Saya sekolah sanawiyah di Curanjaler tahun 1980-an, ya tepatnya saya tamat tahun 88 sanawiyah. Waktu di sanawiyah saya selalu diajak berdakwah oleh guru saya, almarhumullah Pak Tong Guru Haji Abdul Waris. Jadi kemana beliau berdakwah, keliling ya dari dusun ke dusun, dari kampung ke kampung, dari pelosok Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, KLU. Selalu saya ikut selama 3 tahun. Saya mondok di Curanjaler. Dari cara penyampaian sosok guru saya, mentor saya dalam bidang dakwah, almarhumullah Tuan Guru Haji Abdul Waris ini berbekas pada diri saya, ya, untuk menjadi ya sosok dai yang mumpuni ya ke depan. Apa sebabnya? Karena saya selalu dilatih oleh beliau. Sebelum beliau ceramah, sebelum beliau pidato, sebelum beliau berikan pengajian, pasti saya dulu tampil. Tapi dulu saya tampil untuk memberikan ya pengantar pengajian. Padahal saya masih kelas 1 sanawiyah. Saya kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah. Pengajian yang saya pakai adalah pakai bahasa Arab. Ya, saya pengantar pakai bahasa Arab. Apa tujuannya? Beliau menyuruh saya pidato pakai bahasa Arab untuk memotivasi anak-anak kampung itu untuk nuntut ilmu, untuk mondok. Nanti itulah bahan beliau untuk menggait, ya, mengajak masyarakat untuk memondokkan anaknya mengaji di pondok pesantren. Coba lihat tuh Pak Rozi, masih kecil sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa pidato, bisa ngomong di depan orang. Ini kenapa? Karena dia mondok ngaji. Bahasa-bahasa itu yang beliau lontarkan di depan masyarakat. Itu yang membekas pada diri saya. Sehingga sesungguhnya awal karir saya jadi dai ya dari situ, dari sejak sanawiyah. Dari sosok guru yang membimbing, membina selama saya di sanawiyah. Setelah saya sanawiyah, ya saya melanjutkan sekolah saya di MANPK, Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus di Mataram. Di sini juga kami dilatih oleh para masyayikh kami, para guru-guru kami yang tidak kalah dengan guru-guru kami di Madrasah Sanawiyah dulu. Yaitu kami dilatih 3 bahasa, Arab, Inggris, Indonesia, muhadasah yaumiyah, percakapan sehari-hari dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini kebiasaan yang kami lakukan di pondok di Madrasah Aliyah Program Khusus waktu itu. Sehingga ada lomba-lomba pidato tingkat nasional, kami ikut. Saya kemudian waktu itu ya menjadi juara 1 juara pidato bahasa Arab ya MAPK seluruh Indonesia. Itu menjadi awal modal utama ya saya dalam dunia dakwah. Selesai saya di Madrasah Aliyah, saya melanjutkan pendidikan ke Pancor di almarhumullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Saya di Ma'had 4 tahun belajar, mengaji, mutalaah, sekaligus saya sudah mulai terjun dakwah ke masyarakat sejak saya masuk Ma'had tahun 1994. Jadi efektifnya saya sudah mulai terjun ke masyarakat dalam bidang dakwah tahun 1994. Saya keliling
ya, dari kampung ke kampung menyampaikan pesan-pesan agama, terutama saat-saat perayaan hari besar Islam, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Nabi, Muharram, dan seterusnya. Saya aktif di tengah-tengah masyarakat. 94, 95, 96, 97, ya, aktivitas dakwah terus kami, ya, saya lanjutkan menyapa umat dengan, ya, panggilan-panggilan keagamaan. Intinya setelah saya semahat, saya kuliah S1, kemudian kelas 2, kelas 3, puncaknya setelah saya S3, saya berdakwah keliling Nusantara. Ya, mulai dari, ya, Bima, Dompu, terus ke NTT, terus ke Sulawesi, Kalimantan, Papua bahkan. Ya, ini aktivitas dakwah yang saya geluti selama ini. Ya, di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan itu sudah menjadi lahan-lahan komunikasi dakwah kita dengan masyarakat. Tentu sukanya adalah ada ketenangan batin tersendiri di saat menyapa umat dengan penuh hikmah, kebijaksanaan dalam menyapa masyarakat. Ada kebahagiaan tersendiri bagi seorang dai di saat ya berhadapan dengan masyarakat, masyarakat menyambut dengan baik, masyarakat menerima kita dengan baik, masyarakat melaksanakan apa yang, ya, kita ajarkan kepada mereka. Itu kebahagiaan yang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah materi, tidak bisa dimaterialiskan saking bahagianya kita sebagai seorang dai. Dukanya banyak, perjalanan yang panjang dari satu tempat ke tempat lain itu membutuhkan waktu yang panjang, 8 jam, 9 jam di atas kendaraan, turun naik sungai, ya, menyeberang sungai. Ya, itu adalah suka duka kita kalau kita ceramah di Kalimantan, di Sulawesi dan seterusnya. Apalagi ke Papua, ya, kita dari gunung ke gunung, dari hutan ke hutan masuk. Tapi itu semua adalah tantangan yang membuat kita terus survive di dalam, ya, medan dakwah. Intinya kita sebagai dai harus siapkan pertama intelektualitas harus hebat. Ya, daya nalar, ya, daya intelektual kita harus kuat. Sebab kita akan berhadapan dengan berbagai macam argumentasi masyarakat. Kita harus kuat secara intelektualitas. Yang kedua, harus kuat spiritualitas. Ya, iman kita harus yakin bahwa kita dalam medan dakwah itu waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan-ungkapan yang paling baik selain mengajak orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu prinsip spiritualitas kita sebagai seorang dai. Yang ketiga adalah, ya, harus kuat sosialitas kita. Kita harus bisa bergaul dengan siapa saja. Tidak ada sekat-sekat antara muslim non-muslim, kita harus bisa berbaur. Tidak ada sekat antara satu ormas dengan ormas lain, kita harus bisa berbaur. Tidak ada sekat antara, ya, tua muda. Itu yang saya maksud dengan harus kuat daya sosialitas kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah harus kuat daya emosionalitas kita. Ada sabar di situ, ada tahan uji di situ, ada resiliensi di situ, ada ketahanan mental di situ. Intinya ada kesyukuran di situ, ada ketabahan di situ. Ini yang harus dimiliki oleh seorang dai, itu harus kuat yang keempat ini. Ya, daya intelektualitasnya harus kuat, daya spiritualitasnya harus kuat, daya, ya, sosialitasnya harus kuat, dan daya emosionalnya harus kuat. Inilah saya kira resep yang paling jitu bagi orang yang bergelut di dunia dakwah. Pengalaman yang paling pahit saya adalah saat waktu saya ke Papua. Papua itu pahit dalam arti saya harus dijaga ketat. Harus dikawal oleh tentara, harus dikawal oleh polisi, harus kiri kanan. Ya, itu bagi kita, seorang dai itu terkekang kita. Ya, tapi, ya, tentara atau polisi itu mengatakan Pak Pro, Pak Tuan Guru harus terjaga keselamatannya. Ya, padahal ya masyarakat, ya, Papua rata-rata aman. Ya, yang bergejolak kan justru di hutan-hutan sana. Kalau, ya, di medan-medan dakwah saya kira aman. Tapi itulah, ya, tindakan preventifnya. Ya, pesan-pesan dakwah kita adalah akomodatif, kooperatif, humanis, dan tidak melakukan intimidasi apapun.
Dan memang mereka sudah membaca profiling kita kan, bahwa seorang dai itu memang dia punya profil yang bisa diterima oleh masyarakat. Justru tidak mungkin saya diundang ke Papua, ke Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan kalau tidak diawali dengan profiling. Ya, sehingga kita bisa diterima di kalangan masyarakat yang heterogen, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultural. Intinya adalah di dalam berdakwah itu sampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu yang disebut dalam ilmu dakwah dengan ilmu muqtadal hal. Sampaikan apa kebutuhan masyarakat, sampaikan apa keluhan masyarakat, sampaikan apa realitas yang terjadi, dan berikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, bukan retoris, bukan yang berapi-api, bukan yang menggebu-gebu. Justru itu bisa menjauhkan mereka dari pesan-pesan agama yang baik. Ya, manis banyak. Pertama, sambutan masyarakat. Begitu ya turun dari bandara, sudah kita disambut, dihormati, disegani. Ya, terus jamuan-jamuan masyarakat yang terkadang di luar ekspektasi. Nah, itu semua adalah gambaran ya keberterimaan mereka tentang sosok yang mereka, tanda kutip, mereka kagumi, mereka mau dengarkan nasihatnya. Kemudian yang titik senangnya adalah masyarakat itu kalau kita di luar daerah itu selalu ramai. Antusiasme masyarakat tinggi sekali. Itu yang mengobati rasa capek kita. Perjalanan dari satu tempat ke tempat 9 jam naik mobil. Nah, tapi begitu kita sampai ke lokasi, hilang penat kita yang berjam-jam di darat itu. Melihat antusiasme masyarakat yang datang dari jauh, ya, sekedar untuk mendengarkan nasihat, ya, sekedar untuk mendengarkan pengajian. Hanya mungkin qul huwallahu ahad aja yang kita sampaikan, tapi mereka datang. Nah, itu pengobat lelah bagi kami sebagai orang dai itu. Jadi hilang rasanya ya, capek kita yang berjam-jam di perjalanan begitu melihat masyarakat yang begitu antusias mendengarkan pengajian dari sosok ya kiai atau tuan guru atau ustadz yang akan menyampaikan. Ini salah satu hal yang menyenangkan kita sebagai seorang dai. Dakwah tidak boleh putus. Balighu anni walau ayah. Sampaikan tentang diriku, kata Rasulullah, meskipun hanya satu ayat. Perintah Rasulullah untuk tidak boleh berhenti berdakwah. Harus kita lakukan dakwah dalam segala ranah. Sekarang kan banyak media dakwah yang harus kita lakukan. Jika kita tidak mampu berhadapan langsung dengan masyarakat, bisa kita gunakan dakwah YouTubiah. Kita kan pakai dakwah pakai YouTube. Atau bisa juga dakwah Tribuniyah, gunakan dakwah Tribun. Ya, media Tribun ini adalah media dakwah, media edukasi, media ya entertain, dan media sosial. Jadi banyak cara kita untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah itu. Melalui grup, IG, Instagram, TikTok, itu adalah wasailud dakwah. Adalah media-media dakwah, sarana-sarana dakwah, pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan keagamaan yang bisa kita sampaikan kepada banyak orang. Begitu kita kirim pesan kepada teman, sahabat, bersabarlah dalam menghadapi kehidupan. Kemudian kita share di grup, itu juga adalah sedang berdakwah, menyampaikan kesabaran, ketakwaan, keimanan kepada banyak orang. Sehingga intinya semua orang itu berkewajiban untuk berdakwah, minimal berdakwah untuk dirinya sendiri. Tantangan yang paling krusial ya, esensial di dalam berdakwah itu adalah tantangan melalui media. Media ini juga tantangan. Kalau bahasa Imam Ghazali adalah awaik. Rintangan yang harus dihadapi dalam media dakwah itu adalah ya bagaimana ya pola hidup, pola sikap dan mentalitas seseorang. Ini yang harus ya diperbaiki. Ya, paling berat cobaan kita adalah persoalan mindset, paradigma. Seringkali orang kalau berdakwah lewat YouTube, lewat ini dianggap pamer, dianggap riya, dianggap ya show up terhadap apa yang dia miliki. Padahal itu sudah media, sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah.
Seringkali saya lihat netizen, saya baca netizen, ya kiai-kiai besar kita punya channel, dianggap bahwa itu komersialisasi agama. Kenapa itu muncul bahasa itu? Karena mindset, paradigma mereka tidak memandang itu sebagai paradigma universalitas agama. Ini tantangan berat bagi kita, baik tantangan internal kita sebagai sama muslim, maupun tantangan eksternal kita, yang semuanya sesungguhnya bermuara pada paradigma. Cara pandang seseorang melihat sesuatu. Kalau cara pandang kita terbuka, open minded terhadap persoalan, saya kira landai semua, tidak akan ada persoalan. Tapi saat narrow minded, pesannya ya pandangannya picik, sempit, maka itu yang menyebabkan ya persoalan-persoalan ini tersendak di lapangan, ya karena ada yang berpandangan picik tentang persoalan itu. Ini tantangan paling berat bagi kita adalah persoalan paradigmatik, ya worldview, cara pandang mereka terhadap persoalan yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat. Jika ya pandangan kita holistik, syamil, kamil terhadap paradigma, maka akan muncul paradigma rahmatan lil alamin. Ya, kesejukan semesta, keharmonisan semesta bagi siapapun mereka, ya dalam jenis apapun, dalam jabatan apapun, dalam stratum apapun. Jika paradigma kita selalu muncul paradigma positif dalam melihat segala fenomena, itulah sesungguhnya yang menyebabkan ya, kita hidup baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, para pendengar Tribun yang berbahagia, kembali kita bersyukur, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana sebuah bulan yang sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam dimanapun dia berada. Bulan puasa atau Ramadan membawa berbagai macam keutamaan-keutamaan, yang olehnya itu setiap muslim sangat merindukan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Olehnya itu kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Puasa ini setiap saat, setiap tahun datang untuk menemui kita. Kalau kita mau hitung-hitung, bahwa sudah berapa kalikah kita didatangi oleh bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadanan, haramallahu jasadahu alan niran." Barang siapa yang berbahagia kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Sebuah jaminan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang luar biasa. Itu bagi orang yang bergembira saja menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu, kegembiraan kita kedatangan bulan suci Ramadan, maka kita akan harus nampakkan dengan amal-amal
yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Kita hitung-hitung saat ini sudah berapa kalikah Ramadan menemui kita? Kalau kita hitung dalam usia yang masuk akil balik, umur 12 tahun. Lalu ketika usia kita sudah 40, ada yang sudah 50, ada yang sudah 60, maka sudah puluhan tahun Ramadan mendatangi kita. Lalu apakah kita merasakan dampak dari bulan Ramadan itu? Inilah yang menjadi pertanyaan kita sekalian. Apalagi pemirsa, jika seandainya kita akan merasakan bahwa mungkinkah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi diri kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita tidak tahu apakah usia kita akan sampai pada bulan Ramadan tahun depan, atau bahkan apakah usia kita ini akan masih ada, atau kita masih hidup sampai akhir Ramadan 1447 Hijriah ini. Maka inilah maknanya para pemirsa sekalian, bahwa kita niatkan ketika kita akan kedatangan Ramadan seperti saat ini, kita niatkan bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir. Kenapa jamaah sekalian? Jika sesuatu yang kita rasakan bahwa ini adalah yang paling terakhir, maka ada giroh, ada semangat untuk melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Maka demikianlah Ramadan. Ketika Ramadan 1447 Hijriah kali ini kita anggap sebagai Ramadan yang terakhir dalam usia kita, dalam hidup kita, maka ada giroh, ada semangat untuk kita bisa meraih dan mengambil amalia-amalia Ramadan untuk kelak menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita diingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas." Tidak sedikit orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kecuali mendapatkan lapar dan haus. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus dan tidak mendapatkan apa-apa, sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW khawatirkan tadi. Begitu banyak umatku yang berpuasa, tetapi sia-sia puasanya, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Lalu kalau puasa kita hari ini, puasa kita tahun ini adalah puasa yang terakhir, lalu kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, maka sia-sialah hidup ini, sia-sialah usia ini, sia-sialah kesempatan ini yang diberikan oleh Allah, kesehatan, keimanan, lalu kita berada pada bulan Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, marilah kita jadikan puasa ini sebagai puasa yang bisa mendatangkan pahala yang begitu banyak, dan kemudian kita mendapatkan ampunan Allah sebagaimana dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sebuah garansi yang luar biasa, sehingga kalau umat Muhammad yang melaksanakan puasa dengan iman, mengharap ridha Allah, dan melaksanakan amalia-amalia Ramadan dengan baik, sehingga dia mendapatkan berkah dari puasa itu, dan dia akan kembali kepada kefitrahan. Dia akan kembali menjadi manusia yang bersih, sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya ke atas dunia ini tanpa membawa dosa apapun. Dan itulah hadiah
yang paling istimewa yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya tadi, Allah berikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu ada edukasi. Jadi, di edukasi itu kita ada kegiatan pertanian dan juga peternakan, di mana anak-anak bisa belajar pertanian organik dan juga mengenal hewan secara langsung. Oke, di Narakupilex ini kita mendapatkan ada 2 program. Yang pertama itu ada program outing class, yaitu Sekolah Alam Nara. Jadi Sekolah Alam Nara itu anak-anak bisa ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihwana Mutuwamiko, reporter dari Warta Kota Network. Saat ini saya sedang ada di Depok. Mau ketemu siapa saya hari ini? Bukan ketemu Ayu Ting Ting, bukan ketemu Ayah Ojak, tapi saya lagi ada di Narakupu Village yang ada di Sawangan, Depok. Untuk rekan-rekan semuanya bisa ikut aku hari ini jalan-jalan di Narakupu Village. Narakupu Village ini merupakan konsep eduwisata yang berbasis pertanian dan peternakan, meliputi kegiatan edukasi, konservasi, dan rekreasi dalam suatu tempat. Nah, di mana di sini kegiatan edukasinya itu tidak hanya untuk anak-anak, itu juga untuk mahasiswa dan juga masyarakat umum. Seperti itu. Di Narakupu Village ini merupakan ada unit bisnis yang dimiliki oleh Narakupu Village. Yang pertama itu ada edukasi. Jadi di edukasi itu kita ada kegiatan pertanian dan juga peternakan, di mana anak-anak bisa belajar pertanian organik dan juga mengenal hewan secara langsung. Kemudian selain edukasi, kita juga menyediakan resto. Nah, di mana resto itu setiap customer bisa menikmati resto kita dan vibe-nya itu ada rusa. Nah, dimana sambil makan itu bisa memberi makan rusa juga. Jadi kita menyediakan pakan rusa langsung. Jadi customer yang datang itu bisa memberi makan rusa secara langsung seperti itu. Oke, untuk customer yang datang ke sini, itu customer reguler, itu bisa datang langsung ke Narakupu Village, tidak perlu reservasi. Jadi pada saat datang itu bisa membeli pakan rusa secara langsung di kasir. Nah, itu bisa langsung, nggak perlu reservasi. Oke, di Narakupu Village ini kita mendapatkan ada 2 program. Yang pertama itu ada program outing class, yaitu Sekolah Alam Nara. Jadi Sekolah Alam Nara itu anak-anak bisa ngabuburit
Di Narakupilix ini berupa belajar berkebun dan juga berinteraksi dengan hewan secara langsung. Nah, kemudian yang kedua kita menyediakan menu paket bukber gitu. Nah, paket bukber ini customer yang datang bisa reservasi langsung dan juga bisa memilih paket-paket bukber hanya khusus di bulan Ramadan saja. Untuk Narakupilix ini berada di kawasan Pasir Putih, tepatnya di Jalan Garuda, Batu Ampar, Kecamatan Sawangan, ya, itu Kelurahan Pasir Putih ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para shaim dan shaimah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga hari ini. Dalam suasana puasa Ramadan, kita melaksanakan puasa dengan khusyuk dalam rangka mencari ridha Allah dan untuk mencapai tujuan kehidupan kita sebagai orang yang beriman, la'allakum tattaqun. Pada abad 20-21 ada pembahasan di dalam fikih yang berjudul fikih awaliyah. Fikih ini membahas tentang amal-amal yang diprioritaskan dalam suatu ibadah. Menurut salah satu uraian dari Qatadah menyampaikan bahwa amal-amal yang dikerjakan oleh hamba Allah mempunyai prioritas yang berbeda-beda. Dan semua amal mempunyai fadilah yang berbeda-beda pula. Afdalul amal, afdalul ibadu, al-amal salih. Keutamaan suatu ibadah terletak dari amal salih. Pada prinsipnya, di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah. Bulan yang dipenuh ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dinantikan selama 11 bulan dan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Suatu bulan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam fadilah amal ibadah yang kadang-kadang kita bisa melewatkan begitu saja.
Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menguraikan fadilah amal atau keutamaan amal yang diprioritaskan dalam ibadah pada bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar makana lahum fil khiyarah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak untuk menciptakan dan menentukan apa yang Dia ciptakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang merasa berkepentingan untuk mencampur aduk dengan apa yang Dia inginkan dari penetapan Allah tersebut. Di dalam uraian prioritas ibadah ini, kita lihat Allah menciptakan berbagai macam yang ada di muka bumi ini. Di dalam penciptaan Allah mengutamakan menciptakan manusia, yang ciptaan manusia yang paling mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, dengan firman-Nya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah menciptakan waktu, tempat dengan kehendak, dan dimuliakan waktu dan tempat tersebut. Allah menciptakan bumi astafal arba dengan keistimewaan di dalamnya adalah al-masjid. Astafal laila, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Astafahus syuhur, di dalam adalah syahrul Ramadan wa syahrul Hurum. Allah menciptakan malam, Laila, dengan Lailatul Qadar. Maka penciptaan ini memastikan bahwa kehendak Allah sudah menentukan, tidak ada campur tangan dari makhluk siapapun juga. Dan semua penciptaan Allah ini mengandung makna fadilah, keutamaan yang luar biasa. Dan kita masuk pada penciptaan atau penentuan Allah pada bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Kenapa Allah menciptakan atau menentukan puasa berada pada bulan Ramadan? Maka pertanyaan ini dijawab bahwa Allah menentukan sesuatu adalah kehendaknya, dan tidak ada campur tangan seorang pun dalam menentukan atau bertanya kenapa Allah menciptakan Ramadan sebagai bulan puasa, atau bulan puasa terdapat dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan banyak hal-hal yang kita dapatkan dan sangat rugi apabila kita lewatkan. Yaitu pertama, di dalam bulan Ramadan terdapat kewajiban berpuasa. Puasa wajib. Kita tahu bahwa puasa wajib selain dari bulan Ramadan itu ada puasa kafarat, ada kafarat haji, ada kafarat sumpah, ada puasa nazar, ada puasa qadha, dan ini merupakan puasa wajib yang dilakukan. Tetapi khusus dalam bulan Ramadan, Allah memberikan keistimewaan kepada hambanya, di mana apabila seorang hamba pada bulan itu berada di dalam suatu tempat tanpa di dalam perjalanan, maka dia diwajibkan berpuasa. Shaim wa shaima rahimakumullah. Selain puasa yang Allah tetapkan sebagai kewajiban, kita menahan lapar sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita dituntut untuk menjaga kualitas puasa. Karena banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan makan dan minum setelah segelas air masuk melalui mulutnya, maka hilanglah dahaganya. Setelah sepiring makanan masuk di dalam mulutnya, masuk dalam perutnya, maka hilanglah lapar. Padahal puasa tidak dituntut seperti itu.
sebagai hamba yang beriman, yang bertakwa, untuk mencapai la'allakum tattaqun, maka dia harus menjaga kualitas puasa. Apa itu kualitas puasa? Yang kita harus menjaga adalah hal-hal yang akan mengurangi bahkan menghabiskan pahala puasa itu sendiri. Seperti kita berbicara tanpa memikirkan di mana apakah pembicaraan kita itu akan mengurangi pahala puasa. Maka disuruh jagalah lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik. Kita dididik untuk berbicara yang baik. Apabila kita tidak mampu, maka diam. Karena dengan diam itu berarti kita telah menyembunyikan atau menghilangkan hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa. Fenomena yang kita dapatkan dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dalam keadaan berpuasa. Sehingga banyak aktivitas-aktivitas kita yang kita tidak sadari telah mengurangi pahala puasa. Contohnya, ketika kita bercerita, ketika kita berbicara, atau ketika kita berkomunikasi dengan orang tanpa kita sadari, sementara kita membicarakan kejelekan orang lain, maka itu akan menghapuskan pahala puasa. Lisan juga diperuntukkan untuk berzikir, membaca doa, dan mengeluarkan kalimah-kalimah thayyibah di dalam bulan suci Ramadan. Inilah yang dituntut untuk menjaga kualitas puasa. Prioritas yang kedua, yaitu ada qiyamul lail. Hadis Rasulullah SAW ada dua konsep yang berbeda, tapi maknanya satu. Yang diawali saja yang berbeda. Yang satu mengatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Kemudian yang satu mengatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, yang sudah berada dalam bulan Ramadan, kemudian dia menjalankan puasa dengan ikhlas, dengan menjaga puasanya dari kualitas berpuasa dari mulai pagi sampai dia berbuka puasa, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang akan datang, dosa yang lalu maupun yang dosa yang akan dia kerjakan. Ini suatu konsep Allah kepada hambanya yang luar biasa. Allah membuka pintu iftahul jannah. Miftahul jannah kepada kita untuk meraih surga Firdaus, untuk meraih surganya Allah dengan menjaga kualitas berpuasa. Dan malamnya kita disuruh untuk qiyamul lail. Qiyamul lail adalah mendirikan ibadah pada malam hari, di mana kita sudah terbiasa bahwa setiap puasa kita akan melaksanakan salat tarawih. Nah, itu salah satu daripada qiyamul lail. Namun bukan itu saja. Di dalam bulan puasa, Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk mengajarkan Al-Quran. Dan mulai dari awal Ramadan sampai akhir, kita mengambil iktibar dari perjalanan Rasulullah dengan Jibril ini, dengan melaksanakan tadarus Al-Quran setiap malam. Betapa ruginya apabila dalam bulan puasa kita hanya berpuasa, kita tanpa membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, walaupun sedikit, dan perbanyaklah baca Al-Quran di malam hari. Itulah sebabnya. Maka puasa itu lebih afdal apabila kita beribadah pada malam hari yang disebut dengan qiyamul lail. Di samping itu, kita masih bisa melaksanakan salat tahajud, berdoa, dan berzikir di malam hari. Sha'im wa sha'imah rahimakumullah. Prioritas amalan berikutnya adalah sedekah. Kadang-kadang kita menganggap sedekah itu adalah hal yang biasa. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, ada beberapa pemikiran yang kita terlintas di pikiran kita. Kemana uang saya? Dan kapan uang saya ini akan kembali? Padahal Allah selalu menegur kepada hambanya. Setiap apa yang diberikan oleh hambanya, diberikan oleh Allah berlipat ganda. Dalam salah satu ayat, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa barang siapa permisalan seseorang yang mengeluarkan sedekah kepada orang lain,
maka diumpamakan seperti sebuah pohon yang mempunyai 7 tangkai dan setiap tangkai menghasilkan buah 100. Maka setiap kita mengeluarkan sedekah mendapatkan pahala 700 kali lipat. Hal ini kadang-kadang kita tidak pikirkan. Kita tidak pikirkan bahwa Allah akan menggantikan apa yang kita keluarkan dalam sedekah. Bahkan Rasulullah SAW dalam bulan suci Ramadan lebih banyak bersedekah daripada bulan-bulan yang lain. Sha'im wa sha'imah rahimakumullah. Prioritas amalan berikutnya adalah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam di dalam masjid. Di sini kita bisa melaksanakan muhasabah. Kita bisa menghitung-hitung amal kita. Kita bisa merenungkan kehidupan kita. Seberapa banyak amal yang telah kita kerjakan. Dan saat itulah kita bisa memohon ampunan kepada Allah. Karena pintu taubat Allah sudah terbuka. Dan ini lebih efektif dan efisien, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kadang-kadang kita pada 10 hari terakhir ini sudah banyak disibukkan dengan hal-hal kebutuhan lebaran, sehingga kita kadang-kadang lupa dan terlewatkan begitu saja. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tetap ingat dan kita melaksanakan mengisi 10 hari Ramadan dengan baik. Sha'imu sha'imah rahimakumullah. Mudah-mudahan dari Ramadan tahun ini dapat menjadi catatan buku kita untuk amal kita setelah kita menyelesaikan amal-amal ibadah kita selama setahun kemarin. Dan amal-amal ibadah itu telah diberikan, disetor kepada Allah pada bulan Sya'ban kemarin. Ini adalah merupakan awal bagi kita untuk mengisi buku amal tersebut untuk lebih banyak amal baik daripada amal-amal jelek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pelajaran dan menjadi motivasi bagi kita dalam mengisi hari-hari Ramadan, sehingga pada saatnya nanti kita akan mendapatkan aitkum minan nar, dijauhkan api neraka, diberikan ampunan kepada kita semua. Dan pada malam 10 terakhir saya ingatkan, jangan lupa berdoa dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan dengan doa itu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan kali ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Syiar Ramadan yang spesial ditayangkan oleh Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Setiap harinya kita akan menghadirkan berbagai tema menarik, dan hari ini tema kita merupakan harapan dan ampunan Allah bagi hambanya yang sedang merasa lelah. Kemudian kita akan membahas tema ini bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Ya Alhamdulillah, semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah terkait dengan harapan dan ampunan Allah bagi hambanya yang lelah. Sebenarnya kalau kita mungkin merasa lelah, putus asa, mungkin pasrah begitu Pak Ustadz, apakah ini bisa menjadi pintu yang mengarahkan kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah ini menjadi salah satu tantangan bagi keimanan kita dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Tentunya kita sebagai umat manusia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda dengan makhluk yang lain. Ketika malaikat hanya dibekali akal tapi tidak dibekali nafsu. Makanya para malaikat ketika dia beribadah kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ketika disuruh oleh Allah untuk sujud, maka dia sujud sampai hari kiamat. Ada makhluk yang hanya dibekali nafsu tapi tidak dibekali akal. Itulah hewan. Manusia diberikan kemuliaan oleh Allah. Diciptakan makhluk yang paling mulia. Dan sebaik-baik penciptaan adalah manusia, karena manusia dibekali akal dan juga dibekali nafsu. Akan tetapi nafsu yang ada dalam diri kita, itu ada yang menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Maka itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Ada jiwa yang menyuruh kita untuk melakukan dosa. Maka itu disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah itu menyuruh manusia untuk melakukan yang namanya dosa. Nah, kedua nafsu ini tentunya manusia ya diberikan pertolongan oleh Allah berupa diturunkan malaikat untuk senantiasa mencatat amal kebaikan dan juga mencatat amal keburukan. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka tentunya kita tidak bisa menghitung betapa banyak dosa yang kita lakukan. Karena yang namanya dosa tergantung levelnya. Bagi orang yang tidak dekat kepada Allah, maka dengan melakukan maksiat itu bagian dari dosa. Tapi orang yang dekat kepada Allah, lalai saja mengingat kepada Allah, itu sudah dianggap sebagai dosa. Maka sebuah ungkapan mengatakan, kebaikan orang yang jauh kepada Allah boleh jadi dosa bagi orang yang dekat kepada Allah. Karena kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka kita tidak bisa selamat. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, perlu kita pahami bersama bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Kalau ada di antara Tribuners, ketika ditanya, siapa di sini yang tidak ada dosanya, kemudian angkat tangan, maka bisa dipastikan itu adalah dosa. Kenapa? Karena bohong tidak ada dosa, itu bagian daripada dosa. Nah, Allah itu tidak hanya mencintai bagi orang yang melakukan kebaikan, tapi justru Allah mencintai orang yang melakukan dosa tapi dia taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan orang yang bertaubat dipastikan bahwa orang yang telah melakukan dosa. Dan ternyata Allah
mencintai orang yang melakukan taubat kemudian dia melakukan dosa kemudian dia bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah menuju ampunan Allah. Makanya ketika urusan akhirat, redaksi Al-Quran itu selalu menggunakan kata cepat. Pada hakikatnya kita dilarang untuk terburu-buru. Tapi ketika urusan akhirat, maka kita dianjurkan untuk bersegera, jangan ditunda-tunda. Nah, jadi kalau Tribuners ingin melakukan kebaikan, maka kebaikan itu jangan ditunda. Kenapa? Karena bisikan syaitan terkadang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau urusan akhirat, di antaranya taubat ampunan Allah, maka jangan ditunda-tunda. Segera untuk melakukan yang namanya taubat. Nah, muncul pertanyaan. Kenapa manusia enggan untuk menyegerakan yang namanya taubat? Yang pertama, bahwa seseorang tidak memahami bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, andai kata umatku melakukan dosa sebanyak buih yang ada di lautan. Kita tidak bisa menghitung buih yang ada di lautan. Kemudian dia datang kepadaku dengan bertaubat, maka akan kuampuni dosanya selama dia tidak syirik kepadaku. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita taubat kembali kepada Allah, maka rahmatnya Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa yang kita lakukan. Ada sebuah kisah, ya, ada orang yang membunuh 99. Dan ini, ya, riwayat ini itu dimuat dalam hadis yang sahih. Ada orang yang membunuh 99. Jangankan 99, satu orang saja yang kita bunuh, itu dosanya seperti membunuh seluruh umat manusia. Makanya larangan untuk bunuh diri. Akan tetapi dengan putus asa, bertanyalah kepada seorang ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan memberikan ampunan kepadaku? Sang ahli ibadah mengatakan, tidak mungkin Tuhan memberikan ampunan. Kenapa? Satu orang saja yang dibunuh, yang disakiti, itu dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah. Apalagi 99. Maka apa yang dilakukan? Maka sang ahli ibadah juga dibunuh. Maka sudah cukup 100 orang. Akhirnya kembali bertanya. Dan diberitahukan bahwa di seberang jalan itu ada orang alim. Bukan abid, ahli ibadah, tapi ulama. Bertanyalah kepadanya. Ketika dia bertanya, maka dikatakan bahwa yang kamu harus lakukan adalah pergi dari tempat tinggalmu. Nah, bahasanya kita ini hijrah. Jadi kalau ingin berubah dari dosa, itu harus meninggalkan tempat di mana kita melakukan dosa. Harus hijrah. Allah Maha Pengampun. Ketika dia hijrah meninggalkan kampung halaman, dalam bahasa kita itu hijrah berpindah, belum sampai di tempat yang dituju, orangnya sudah meninggal dunia. Artinya hijrahnya ini belum sempurna. Taubatnya ini belum sempurna. Maka turunlah malaikat. Malaikat Ar-Rahmah mengatakan, wah, ini jatah saya. Kenapa? Karena tempat di mana dia melakukan dosa itu sudah jauh dan sudah dekat kepada tempat yang dituju. Sementara ya, malaikat azab, ya, dia mengatakan ini jatah saya, ini masuk ke dalam neraka. Ya, karena belum sampai ke tahap kesempurnaan taubat. Maka ketika diukur ternyata tempat maksiat, tempat di mana dia lakukan sudah jauh dia tinggalkan, maka Allah mengatakan yang menang adalah malaikat Ar-Rahmah dan masukkan ke dalam surga. Artinya dalam kehidupan, ar-raja pengharapan kita dan juga ampunan Allah, kita tidak boleh berputus asa. Wala tai'asu min rohillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah jauh lebih besar dibandingkan murkanya Allah. Oleh sebab itu, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka tetap ada yang dinamakan dengan ar-raja. Apa itu ar-raja? Harapan kita kepada Allah
agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, sehingga ketika urusan akhirat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegas menuju ampunan Allah. Selanjutnya, tentu untuk mendapatkan ampunan Allah, ada yang disebut dengan taubatun nasuha. Apa itu taubatun nasuha? Adalah taubat yang sesungguhnya. Tubu ilallahi taubatun nasuha. Taubatlah kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Apa syaratnya? Paling tidak ada 3. Yang pertama istighfar. Jadi kita perbanyak istighfar kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa istighfar paling tidak 100 kali dalam sehari semalam. Rasulullah terhindar dari dosa, dijamin masuk surga, akan tetapi istighfarnya tidak kurang dari 100 kali sehari semalam. Yang kedua, kita bertekad untuk meninggalkan. Nah, jadi kalau kita senantiasa melakukan dosa, maka untuk kembali taubat kepada Allah, maka tentunya kita harus bertekad untuk tidak melakukan yang dinamakan dengan dosa. Kemudian yang ketiga adalah berazam dalam diri kita bahwa kita tidak lagi kembali di tempat maksiat. Karena dosa ini tidak bisa kita hindari. Ya, karena dosa itu merupakan ujian bagi manusia untuk melihat apakah dia termasuk orang yang beriman. Nah, kita tidak bisa mengukur diri kita apakah kita orang yang beriman kalau tidak diciptakan yang namanya dosa. Makanya Allah menciptakan dosa, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan iblis, menciptakan syaitan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melihat hambanya, ayyukum ahsanu amala, di mana hamba tersebut yang paling terbaik amalnya. Di antaranya amal kita adalah taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam, tentunya kita kenal beliau merupakan penghuni surga. Akan tetapi dikeluarkan dari surga karena satu dosa yang dilakukan. Sementara kita banyak dosa yang kita lakukan. Sementara kita mau masuk surga, apalagi surga Firdaus. Maka yang mesti kita lakukan adalah jangan berputus asa dari rahmatnya Allah, karena kebaikan surga itu diberikan kepada orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu orang-orang yang melakukan taubat. Kemudian, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-raja, atau bahasanya diterjemahkan pengharapan. Kita mengharapkan Allah, khususnya di bulan suci Ramadan. Allah memberikan ampunan bukan hanya di malam hari. Allah memberikan ampunan di siang hari, 24 jam Allah memberikan ampunan kepada kita. Makanya momentum bulan suci Ramadan, mari perbanyak ibadah, perbanyak taubat, khususnya hubungan kepada Allah. Tapi yang menjadi masalah adalah hubungan sesama manusia. Kalau kita berdosa kepada Allah, maka Allah mudah untuk mengampuni. Kalau kita berdosa kepada Allah, Allah mudah untuk memaafkan. Kenapa? Allah memiliki sifat yang disebut dengan Ar-Rahman, yang disebut dengan sifat Ar-Rahim. Akan tetapi yang menjadi masalah besar adalah ketika ada dosa sesama manusia, maka dosa sesama manusia itu baru bisa dimaafkan apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, diberikan maaf. Dan yang kedua, ketika itu berkaitan dengan barang, maka baru bisa terampuni atau dimaafkan, kecuali barang itu dikembalikan atau diikhlaskan bagi orang yang kita ambil barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi ketika kita merasa lelah, kita harus bisa melihat dari beberapa sisi yang berbeda begitu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana kita mungkin lebih melihat sisi baiknya. Kalau kita lelah mungkin tidak kita berputus asa, kemudian juga kita tidak menyalahkan Allah atas takdir yang kita terima, tapi ini bisa menjadi muhasabah diri begitu ya, apa yang sebenarnya belum kita lakukan atau kurang kita lakukan, dan semoga
melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini kita bisa lebih baik lagi. Kemudian kalau kita merasa lelah, mungkin ini menjadi pertanda bagi kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui juga berbagai macam ibadah yang kita lakukan selama sepanjang bulan suci Ramadan kali ini. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya pada hari ini. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners tentunya yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara penyampaian sosok guru saya, mentor saya dalam bidang dakwah, Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Waris ini berbekas pada diri saya, ya, untuk menjadi ya sosok dai yang mumpuni ya ke depan. Apa sebabnya? Karena saya selalu dilatih oleh beliau. Sebelum beliau ceramah, sebelum beliau pidato, sebelum beliau berikan pengajian, pasti saya dulu tampil. Tapi dulu saya tampil untuk memberikan ya pengantar pengajian. Padahal saya masih kelas 1 sanawiyah. Saya kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah. Pengajian yang saya pakai adalah pakai bahasa Arab. Ya, saya pengantar pakai bahasa Arab. Apa tujuannya? Beliau menyuruh saya pidato pakai bahasa Arab untuk memotivasi anak-anak kampung itu untuk nuntut ilmu, untuk mondok. Nanti itulah bahan beliau untuk menggait, ya, mengajak masyarakat untuk memondokkan anaknya mengaji di pondok pesantren. Coba lihat tuh Pak Rozi, masih kecil sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa pidato, bisa ngomong di depan orang. Ini kenapa? Karena dia mondok ngaji. Bahasa-bahasa itu yang beliau lontarkan di depan masyarakat. Itu yang membekas pada diri saya. Sehingga sesungguhnya awal karir saya jadi dai ya dari situ, dari sejak sanawiyah. Dari sosok guru yang membimbing, membina selama saya di sanawiyah. Dedikasi adalah sebuah perjalanan panjang yang tak mengenal henti. Bagi sosok ini, dakwah bukan sekedar kata-kata di atas mimbar, melainkan nafas pengabdian yang telah ia mulai sejak masa muda. Di dunia akademik, rekam jejaknya adalah bukti nyata komitmen terhadap kualitas. Setelah sukses memimpin sebagai Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, kini beliau dipercaya mengawal standar keunggulan institusi sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu LPM periode 2025-2029. Namun, keluasan ilmunya tak hanya terkurung di ruang kelas. Sebagai guru besar ilmu dakwah, beliau menjalankan peran strategis sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Watan, memastikan pesan-pesan keumatan sampai ke setiap relung hati masyarakat. Inilah profil Profesor Dr. Haji Fahru Rozi MA, seorang intelektual, organisatoris, dan pendakwah yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kejayaan umat. Saya Al-Fakir, Haji Fahru Rozi Dahlan, memang terlahir di kalangan keluarga santri. Ya, bapak saya menyantri lama di Pondok Pesantren Selaparang, Kediri. Ya, jadi keluarga saya, adik kakak saya semua adalah keluarga santri. Keluarga saya keluarga santri. Saya tertarik di dunia dakwah itu sejak saya masuk sekolah sanawiyah. Saya sekolah sanawiyah di Curanjaler tahun 1980-an. Ya, tepatnya saya tamat tahun 88 sanawiyah. Waktu di sanawiyah saya selalu diajak berdakwah oleh guru saya, Almarhum Pak Tuan Guru Haji Abdul Waris. Jadi kemana beliau berdakwah, keliling ya, dari dusun ke dusun, dari kampung ke kampung, dari pelosok Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, KLU,
selalu saya ikut selama 3 tahun. Saya mondok di Jurancaler. Dari cara penyampaian sosok guru saya, mentor saya dalam bidang dakwah, Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Waris ini berbekas pada diri saya ya untuk menjadi ya sosok dai yang mumpuni ya ke depan. Apa sebabnya? Karena saya selalu dilatih oleh beliau. Sebelum beliau ceramah, sebelum beliau pidato, sebelum beliau berikan pengajian, pasti saya dulu tampil. Tapi dulu saya tampil untuk memberikan ya pengantar pengajian. Padahal saya masih kelas 1 sanawiyah. Saya kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah. Pengajian yang saya pakai adalah pakai bahasa Arab. Ya, saya pengantar pakai bahasa Arab. Apa tujuannya? Beliau menyuruh saya pidato pakai bahasa Arab untuk memotivasi anak-anak kampung itu untuk nuntut ilmu, untuk mondok. Nanti itulah bahan beliau untuk menggait, ya, mengajak masyarakat untuk memondokkan anaknya mengaji di pondok pesantren. Coba lihat tuh Pak Rozi, masih kecil sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa pidato, bisa ngomong di depan orang. Ini kenapa? Karena dia mondok ngaji. Bahasa-bahasa itu yang beliau lontarkan di depan masyarakat. Itu yang membekas pada diri saya. Sehingga sesungguhnya awal karir saya jadi dai ya dari situ, dari sejak sanawiyah. Dari sosok guru yang membimbing, membina selama saya di sanawiyah. Setelah saya sanawiyah, ya saya melanjutkan sekolah saya di MANPK, Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus di Mataram. Di sini juga kami dilatih oleh para masyayikh kami, para guru-guru kami yang tidak kalah dengan guru-guru kami di Madrasah Sanawiyah dulu. Yaitu kami dilatih 3 bahasa, Arab, Inggris, Indonesia, muhadasah yaumiyah, percakapan sehari-hari dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan di pondok di Madrasah Aliyah, program khusus waktu itu. Sehingga ada lomba-lomba pidato tingkat nasional, kami ikut. Saya kemudian waktu itu ya menjadi juara 1, juara pidato bahasa Arab ya MOPK seluruh Indonesia. Itu menjadi awal modal utama ya saya dalam dunia dakwah. Selesai saya di Madrasah Aliyah, saya melanjutkan pendidikan ke Pancor di Almarhum Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Saya di Ma'had 4 tahun belajar, mengaji, mutalaah, sekaligus saya sudah mulai terjun dakwah ke masyarakat sejak saya masuk Ma'had tahun 1994. Jadi efektifnya saya sudah mulai terjun ke masyarakat dalam bidang dakwah tahun 1994. Saya keliling ya dari kampung ke kampung menyampaikan pesan-pesan agama, terutama saat-saat perayaan Hari Besar Islam, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Nabi, Muharram dan seterusnya. Saya aktif di tengah-tengah masyarakat. 94, 95, 96, 97 ya aktivitas dakwah terus kami ya saya lanjutkan menyapa umat dengan ya panggilan-panggilan keagamaan. Intinya setelah saya semahat, saya kuliah S1, kemudian kelas 2, kelas 3. Puncaknya setelah saya S3, saya berdakwah keliling Nusantara. Ya, mulai dari ya Bima, Dompu, terus ke NTT, terus ke Sulawesi, Kalimantan, Papua bahkan. Ya, ini aktivitas dakwah yang saya geluti selama ini. Ya, di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan itu sudah menjadi lahan-lahan komunikasi dakwah kita dengan masyarakat. Tentu sukanya adalah ada ketenangan batin tersendiri di saat menyapa umat dengan penuh hikmah, kebijaksanaan dalam menyapa masyarakat. Ada kebahagiaan tersendiri bagi seorang dai di saat ya berhadapan dengan masyarakat, masyarakat menyambut dengan baik, masyarakat menerima kita dengan baik, masyarakat
melaksanakan apa yang ya kita ajarkan kepada mereka, itu kebahagiaan yang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah materi, tidak bisa dimaterialiskan saking bahagianya kita sebagai seorang dai. Dukanya banyak, perjalanan yang panjang dari satu tempat ke tempat lain itu membutuhkan waktu yang panjang, 8 jam, 9 jam di atas kendaraan, turun naik sungai, ya menyeberang sungai. Ya, itu adalah suka duka kita kalau kita ceramah di Kalimantan, di Sulawesi dan seterusnya. Apalagi ke Papua, ya kita dari gunung ke gunung, dari hutan ke hutan masuk. Tapi itu semua adalah tantangan yang membuat kita terus survive di dalam ya medan dakwah. Intinya kita sebagai dai harus siapkan pertama intelektualitas harus hebat. Ya, daya nalar, ya daya intelektual kita harus kuat. Sebab kita akan berhadapan dengan berbagai macam argumentasi masyarakat. Kita harus kuat secara intelektualitas. Yang kedua, harus kuat spiritualitas. Ya, iman kita harus yakin bahwa kita dalam medan dakwah itu waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan-ungkapan yang paling baik selain mengajak orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu prinsip spiritualitas kita sebagai seorang dai. Yang ketiga adalah ya harus kuat sosialitas kita. Kita harus bisa bergaul dengan siapa saja. Tidak ada sekat-sekat antara muslim non muslim, kita harus bisa berbaur. Tidak ada sekat antara satu ormas dengan ormas lain, kita harus bisa berbaur. Tidak ada sekat antara ya tua muda. Itu yang saya maksud dengan harus kuat daya sosialitas kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah harus kuat daya emosionalitas kita. Ada sabar di situ, ada tahan uji di situ, ada resiliensi di situ, ada ketahanan mental di situ. Intinya ada kesyukuran di situ, ada ketabahan di situ. Ini yang harus dimiliki oleh seorang dai, itu harus kuat yang keempat ini. Ya, daya intelektualitasnya harus kuat, daya spiritualitasnya harus kuat, daya ya sosialitasnya harus kuat, dan daya emosionalnya harus kuat. Inilah saya kira resep yang paling jitu bagi orang yang bergelut di dunia dakwah. Pengalaman yang paling pahit saya adalah saat waktu saya ke Papua. Papua itu pahit dalam arti saya harus dijaga ketat. Harus dikawal oleh tentara, harus dikawal oleh polisi, harus kiri kanan. Ya, itu bagi kita, seorang dai itu terkekang kita. Ya, tapi ya tentara atau polisi itu mengatakan Pak Prof, Pak Tuan Guru harus terjaga keselamatannya. Ya, padahal ya masyarakat ya Papua rata-rata aman. Ya, yang bergejolak kan justru di hutan-hutan sana. Kalau ya di medan-medan dakwah saya kira aman. Tapi itulah ya tindakan preventifnya. Ya, pesan-pesan dakwah kita adalah akomodatif, kooperatif, humanis, dan tidak melakukan intimidasi apapun. Dan memang mereka sudah membaca profiling kita kan, bahwa seorang dai itu memang dia punya profil yang bisa diterima oleh masyarakat. Justru tidak mungkin saya diundang ke ya Papua, ke Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan kalau tidak diawali dengan profiling. Ya, sehingga kita bisa diterima di kalangan masyarakat yang heterogen, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultural. Intinya adalah di dalam berdakwah itu sampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu yang disebut dalam ilmu dakwah dengan ilmu muqtadal hal. Sampaikan apa kebutuhan masyarakat, sampaikan apa keluhan masyarakat, sampaikan apa realitas yang terjadi, dan berikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, bukan retoris, bukan yang berapi-api, bukan yang menggebu-gebu. Justru itu bisa menjauhkan mereka dari pesan-pesan agama yang baik. Ya, manis banyak. Pertama, sambutan masyarakat. Begitu ya turun dari bandara, sudah kita disambut, dihormati, disegani. Ya, terus jamuan-jamuan masyarakat yang terkadang di luar ekspektasi. Nah, itu semua adalah gambaran ya keberterimaan mereka tentang sosok yang mereka tanda kutip mereka kagumi, mereka mau dengarkan nasihatnya. Kemudian yang titik senangnya adalah masyarakat itu kalau kita di luar daerah itu selalu ramai. Antusiasme masyarakat tinggi sekali.
Itu yang mengobati rasa capek kita. Perjalanan dari satu tempat ke tempat 9 jam naik mobil. Nah, tapi begitu kita sampai ke lokasi, hilang penat kita yang berjam-jam di darat itu. Melihat antusiasme masyarakat yang datang dari jauh, ya, sekedar untuk mendengarkan nasihat, ya, sekedar untuk mendengarkan pengajian. Hanya mungkin qul huwallahu ahad aja yang kita sampaikan, tapi mereka datang. Nah, itu pengobat lelah bagi kami sebagai orang dai itu. Jadi hilang rasanya, ya, capek kita yang berjam-jam di perjalanan begitu melihat masyarakat yang begitu antusias mendengarkan pengajian dari sosok, ya, kiai atau tuan guru atau ustadz yang akan menyampaikan. Ini salah satu hal yang menyenangkan kita sebagai seorang dai. Dakwah tidak boleh putus. Balighu anni walau ayah. Sampaikan tentang diriku, kata Rasulullah, meskipun hanya satu ayat. Perintah Rasulullah untuk tidak boleh berhenti berdakwah. Harus kita lakukan dakwah dalam segala ranah. Sekarang kan banyak media dakwah yang harus kita lakukan. Jika kita tidak mampu berhadapan langsung dengan masyarakat, bisa kita gunakan dakwah YouTubiah. Kita kan pakai dakwah pakai YouTube. Atau bisa juga dakwah Tribuniyah, gunakan dakwah Tribun. Ya, media Tribun ini adalah media dakwah, media edukasi, media, ya, entertain, dan media sosial. Jadi banyak cara kita untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah itu. Melalui grup, IG, Instagram, TikTok, itu adalah wasailud dakwah. Adalah media-media dakwah, sarana-sarana dakwah, pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan keagamaan yang bisa kita sampaikan kepada banyak orang. Begitu kita kirim pesan kepada teman, sahabat, bersabarlah dalam menghadapi kehidupan. Kemudian kita share di grup, itu juga adalah sedang berdakwah, menyampaikan kesabaran, ketakwaan, keimanan kepada banyak orang. Sehingga intinya semua orang itu berkewajiban untuk berdakwah, minimal berdakwah untuk dirinya sendiri. Tantangan yang paling krusial, ya, esensial di dalam berdakwah itu adalah tantangan melalui media. Media ini juga tantangan. Kalau bahasa Imam Ghazali adalah awaik. Rintangan yang harus dihadapi dalam media dakwah itu adalah, ya, bagaimana, ya, pola hidup, pola sikap dan mentalitas seseorang. Ini yang harus, ya, diperbaiki. Ya, paling berat cobaan kita adalah persoalan mindset, paradigma. Seringkali orang kalau berdakwah lewat YouTube, lewat ini dianggap pamer, dianggap riya, dianggap, ya, show up terhadap apa yang dia miliki. Padahal itu sudah media, sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Seringkali saya lihat netizen, saya baca netizen, ya, kiai-kiai besar kita punya channel, dianggap bahwa itu komersialisasi agama. Kenapa itu muncul bahasa itu? Karena mindset. Paradigma mereka tidak memandang itu sebagai paradigma universalitas agama. Ini tantangan berat bagi kita, baik tantangan internal kita sebagai sama muslim maupun tantangan eksternal kita yang semuanya sesungguhnya bermuara pada paradigma. Cara pandang seseorang melihat sesuatu. Kalau cara pandang kita terbuka, open minded terhadap persoalan, saya kira landai semua, tidak akan ada persoalan. Tapi saat narrow minded, pesannya, ya, pandangannya picik, sempit, maka itu yang menyebabkan, ya, persoalan-persoalan ini tersendak di lapangan, ya, karena ada yang berpandangan picik tentang persoalan itu. Ini tantangan paling berat bagi kita adalah persoalan paradigmatik, ya, worldview, cara pandang mereka terhadap persoalan yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat. Jika, ya, pandangan kita holistik, syamil, kamil terhadap paradigma, maka akan muncul paradigma rahmatan lil alamin. Ya, kesejukan semesta, keharmonisan semesta bagi siapapun mereka, ya, dalam jenis apapun, dalam jabatan apapun, dalam stratum apapun. Jika paradigma kita selalu muncul paradigma positif dalam melihat segala fenomena, itulah sesungguhnya yang menyebabkan, ya, kita hidup baldatun thayyibatun wa rabbun
Ghafur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, para pendengar Tribun yang berbahagia, kembali kita bersyukur alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana sebuah bulan yang sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam dimanapun dia berada. Bulan puasa atau Ramadan membawa berbagai macam keutamaan-keutamaan, yang olehnya itu setiap muslim sangat merindukan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Olehnya itu kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Puasa ini setiap saat, setiap tahun datang untuk menemui kita. Kalau kita mau hitung-hitung, bahwa sudah berapa kalikah kita didatangi oleh bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadanan, haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang berbahagia kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Sebuah jaminan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang luar biasa. Itu bagi orang yang bergembira saja menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu, kegembiraan kita kedatangan bulan suci Ramadan, maka kita akan harus nampakkan dengan amal-amal yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Kita hitung-hitung saat ini sudah berapa kalikah Ramadan menemui kita? Kalau kita hitung dalam usia yang masuk akil balik, umur 12 tahun. Lalu ketika usia kita sudah 40, ada yang sudah 50, ada yang sudah 60, maka sudah puluhan tahun Ramadan mendatangi kita. Lalu apakah kita merasakan dampak dari bulan Ramadan itu? Inilah yang menjadi pertanyaan kita sekalian. Apalagi pemirsa, jika seandainya kita akan merasakan bahwa mungkinkah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi diri kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita tidak tahu apakah usia kita akan sampai pada bulan Ramadan tahun depan. Atau bahkan apakah usia kita ini akan masih ada, atau kita masih hidup sampai akhir Ramadan 1447 Hijriah ini. Maka inilah maknanya para pemirsa sekalian, bahwa kita niatkan ketika kita akan kedatangan Ramadan seperti saat ini, kita niatkan bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir. Kenapa, jemaah sekalian? Jika sesuatu yang kita rasakan bahwa ini adalah yang paling terakhir, maka ada giroh, ada semangat
untuk melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Maka demikianlah Ramadan. Ketika Ramadan 1447 Hijriah kali ini kita anggap sebagai Ramadan yang terakhir dalam usia kita, dalam hidup kita, maka ada giroh, ada semangat untuk kita bisa meraih dan mengambil amalia-amalia Ramadan untuk kelak menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita diingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas." Tidak sedikit orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kecuali mendapatkan lapar dan haus. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus dan tidak mendapatkan apa-apa, sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW khawatirkan tadi. Begitu banyak umatku yang berpuasa, tetapi sia-sia puasanya, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Lalu kalau puasa kita hari ini, puasa kita tahun ini adalah puasa yang terakhir, lalu kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, maka sia-sialah hidup ini, sia-sialah usia ini, sia-sialah kesempatan ini yang diberikan oleh Allah, kesehatan, keimanan, lalu kita berada pada bulan Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, marilah kita jadikan puasa ini sebagai puasa yang bisa mendatangkan pahala yang begitu banyak, dan kemudian kita mendapatkan ampunan Allah sebagaimana dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, "Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sebuah garansi yang luar biasa, sehingga kalau umat Muhammad yang melaksanakan puasa dengan iman, mengharap ridha Allah, dan melaksanakan amalia-amalia Ramadan dengan baik, sehingga dia mendapatkan berkah dari puasa itu, dan dia akan kembali kepada kefitrahan. Dia akan kembali menjadi manusia yang bersih, sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya ke atas dunia ini tanpa membawa dosa apapun. Dan itulah hadiah yang paling istimewa yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya tadi, Allah berikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu ada edukasi. Jadi, di edukasi itu kita ada kegiatan pertanian dan juga peternakan, di mana anak-anak bisa belajar pertanian organik dan juga mengenal hewan secara langsung. Oke, di Narakupilek sini kita mendapatkan ada 2 program. Yang pertama itu ada program outing class, yaitu Sekolah Alam Nara. Jadi Sekolah Alam Nara itu anak-anak bisa ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihwana Mutuhamiko, reporter dari Warta Kota Network. Saat ini saya sedang ada di Depok. Mau ketemu siapa saya hari ini? Bukan ketemu Ayu Ting Ting, bukan ketemu Ayah Ojak, tapi saya lagi ada di Narakupu Village yang ada di Sawangan, Depok. Untuk rekan-rekan semuanya bisa ikut aku hari ini jalan-jalan di Narakupu Village.
Narakupu Village ini merupakan konsep eduwisata yang berbasis pertanian dan peternakan, meliputi kegiatan edukasi, konservasi, dan rekreasi dalam suatu tempat. Nah, di mana di sini kegiatan edukasinya itu tidak hanya untuk anak-anak, itu juga untuk mahasiswa dan juga masyarakat umum. Seperti itu. Di Narakupu Village ini merupakan ada unit bisnis yang dimiliki oleh Narakupu Village. Yang pertama itu ada edukasi. Jadi, di edukasi itu kita ada kegiatan pertanian dan juga peternakan, di mana anak-anak bisa belajar pertanian organik dan juga mengenal hewan secara langsung. Kemudian selain edukasi, kita juga menyediakan resto. Nah, di mana resto itu setiap customer bisa menikmati resto kita dan vibe-nya itu ada rusa. Nah, di mana sambil makan itu bisa memberi makan rusa juga. Jadi kita menyediakan pakan rusa langsung. Jadi customer yang datang itu bisa memberi makan rusa secara langsung, seperti itu. Oke, untuk customer yang datang ke sini, itu customer reguler, itu bisa datang langsung ke Narakupu Village, tidak perlu reservasi. Jadi, pada saat datang, itu bisa membeli pakan rusa secara langsung di kasir. Nah, itu bisa langsung, nggak perlu reservasi. Oke, di Narakupu Village ini kita mendapatkan ada 2 program. Yang pertama itu ada program outing class, yaitu Sekolah Alam Nara. Jadi Sekolah Alam Nara itu anak-anak bisa ngabuburit di Narakupu Village ini berupa belajar berkebun dan juga berinteraksi dengan hewan secara langsung. Nah, kemudian yang kedua kita menyediakan menu paket bukber gitu. Nah, paket bukber ini customer yang datang bisa reservasi langsung dan juga bisa memilih paket-paket bukber hanya khusus di bulan Ramadan saja. Untuk Narakupu Village ini berada di kawasan Pasir Putih, tepatnya di Jalan Garuda, Batu Ampar, Kecamatan Sawangan, ya, itu Kelurahan Pasir Putih ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para shaim dan shaimah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga hari ini dalam suasana puasa Ramadan kita melaksanakan puasa dengan khusyuk dalam rangka mencari ridha Allah dan untuk mencapai tujuan kehidupan kita sebagai orang yang beriman, la'allakum tattaqun. Pada abad 20-21 ada pembahasan di dalam fikih yang berjudul fikih awaliyah. Fikih ini membahas tentang amal-amal yang diprioritaskan dalam suatu ibadah. Menurut salah satu uraian dari Qatadah menyampaikan bahwa amal-amal yang dikerjakan oleh hamba Allah mempunyai prioritas yang berbeda-beda dan semua amal mempunyai fadilah yang berbeda-beda pula. Afdalul amal, afdalul ibadu, al-amal salih. Keutamaan suatu ibadah terletak dari amal salih. Pada prinsipnya, di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah. Bulan yang penuh ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dinantikan selama 11 bulan dan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Suatu bulan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam fadilah amal ibadah yang kadang-kadang kita bisa melewatkan begitu saja. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menguraikan fadilah amal atau keutamaan amal yang diprioritaskan dalam ibadah pada bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar makana lahum fil khiyarah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak untuk menciptakan dan menentukan apa yang Dia ciptakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang merasa berkepentingan untuk mencampur aduk dengan apa yang Dia inginkan dari penetapan Allah tersebut. Di dalam uraian prioritas ibadah ini, kita lihat Allah menciptakan berbagai macam yang ada di muka bumi ini. Di dalam penciptaan Allah mengutamakan menciptakan manusia, yang ciptaan manusia yang paling mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, dengan firman-Nya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah menciptakan waktu, tempat dengan kehendak dan dimuliakan waktu dan tempat tersebut. Allah menciptakan bumi astafal arba dengan keistimewaan di dalamnya adalah al-masjid. Astafal laila di dalamnya ada Lailatul Qadar. Astafahus syuhur di dalam adalah syahrul Ramadan wa syahrul Hurum. Allah menciptakan malam, Laila, dengan Lailatul Qadar. Maka penciptaan ini
memastikan bahwa kehendak Allah sudah menentukan, tidak ada campur tangan dari makhluk siapapun juga. Dan semua penciptaan Allah ini mengandung makna fadilah, keutamaan yang luar biasa. Dan kita masuk pada penciptaan atau penentuan Allah pada bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Kenapa Allah menciptakan atau menentukan puasa berada pada bulan Ramadan? Maka pertanyaan ini dijawab bahwa Allah menentukan sesuatu adalah kehendaknya dan tidak ada campur tangan seorang pun dalam menentukan atau bertanya kenapa Allah menciptakan Ramadan sebagai bulan puasa atau bulan puasa terdapat dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan banyak hal-hal yang kita dapatkan dan sangat rugi apabila kita lewatkan. Yaitu pertama, di dalam bulan Ramadan terdapat kewajiban berpuasa. Puasa wajib. Kita tahu bahwa puasa wajib selain dari bulan Ramadan itu ada puasa kafarat. Ada kafarat haji, ada kafarat sumpah, ada puasa nazar, ada puasa qadha, dan ini merupakan puasa wajib yang dilakukan. Tetapi khusus dalam bulan Ramadan, Allah memberikan keistimewaan kepada hambanya, di mana apabila seorang hamba pada bulan itu berada di dalam suatu tempat tanpa di dalam perjalanan, maka dia diwajibkan berpuasa. Shaim wa shaima rahimakumullah. Selain puasa yang Allah tetapkan sebagai kewajiban, kita menahan lapar sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita dituntut untuk menjaga kualitas puasa. Karena banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan makan dan minum. Setelah segelas air masuk melalui mulutnya, maka hilanglah dahaganya. Setelah sepiring makanan masuk di dalam mulutnya, masuk dalam perutnya, maka hilanglah lapar. Padahal puasa tidak dituntut seperti itu. Sebagai hamba yang beriman, yang bertakwa, untuk mencapai la'allakum tattaqun, maka dia harus menjaga kualitas puasa. Apa itu kualitas puasa? Yang kita harus menjaga adalah hal-hal yang akan mengurangi bahkan menghabiskan pahala puasa itu sendiri. Seperti kita berbicara tanpa memikirkan di mana apakah pembicaraan kita itu akan mengurangi pahala puasa. Maka disuruh jagalah lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik. Kita dididik untuk berbicara yang baik. Apabila kita tidak mampu, maka diam. Karena dengan diam itu berarti kita telah menyembunyikan atau menghilangkan hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa. Fenomena yang kita dapatkan dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dalam keadaan berpuasa. Sehingga banyak kayak aktivitas-aktivitas kita yang kita tidak sadari telah mengurangi pahala puasa. Contohnya, ketika kita bercerita, ketika kita berbicara, atau ketika kita berkomunikasi dengan orang tanpa kita sadari, sementara kita membicarakan kejelekan orang lain, maka itu akan menghapuskan pahala puasa. Lisan juga diperuntukkan untuk berzikir, membaca doa, dan mengeluarkan kalimah-kalimah thayyibah di dalam bulan suci Ramadan. Inilah yang dituntut untuk menjaga kualitas puasa. Prioritas yang kedua, yaitu ada qiyamul lail. Hadis Rasulullah SAW ada dua konsep yang berbeda, tapi maknanya satu. Yang diawali saja yang berbeda. Yang satu mengatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Kemudian yang satu mengatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa
yang sudah berada dalam bulan Ramadan. Kemudian dia menjalankan puasa dengan ikhlas, dengan menjaga puasanya dari kualitas berpuasa dari mulai pagi sampai dia berbuka puasa. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang akan datang, baik dosa yang lalu maupun yang dosa yang akan dia kerjakan. Ini suatu konsep Allah kepada hambanya yang luar biasa. Allah memberikan membuka pintu iftahul jannah. Miftahul jannah kepada kita untuk meraih surga Firdaus, untuk meraih surganya Allah dengan menjaga kualitas berpuasa. Dan malamnya kita disuruh untuk qiyamul lail. Qiyamul lail adalah mendirikan ibadah pada malam hari, di mana kita sudah terbiasa bahwa setiap puasa kita akan melaksanakan salat tarawih. Nah, itu salah satu daripada qiyamul lail. Namun bukan itu saja. Di dalam bulan puasa, Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk mengajarkan Al-Quran. Dan mulai dari awal Ramadan sampai akhir, kita mengambil iktibar dari perjalanan Rasulullah dengan Jibril ini dengan melaksanakan tadarus Al-Quran setiap malam. Betapa ruginya apabila dalam bulan puasa kita hanya berpuasa, kita tanpa membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran walaupun sedikit dan perbanyaklah baca Al-Quran di malam hari. Itulah sebabnya. Maka puasa itu lebih afdal apabila kita beribadah pada malam hari yang disebut dengan qiyamul lail. Di samping itu, kita masih bisa melaksanakan salat tahajud, berdoa dan berzikir di malam hari. Sha'im wa sha'imah rahimakumullah. Prioritas amalan berikutnya adalah sedekah. Kadang-kadang kita menganggap sedekah itu adalah hal yang biasa. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, ada beberapa pemikiran yang kita terlintas di pikiran kita. Kemana uang saya? Dan kapan uang saya ini akan kembali? Padahal Allah selalu menegur kepada hambanya. Setiap apa yang diberikan oleh hambanya, diberikan oleh Allah berlipat ganda. Dalam salah satu ayat, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa barang siapa permisalan seseorang yang mengeluarkan sedekah kepada orang lain, maka diumpamakan seperti sebuah pohon yang mempunyai 7 tangkai dan setiap tangkai menghasilkan buah 100. Maka setiap kita mengeluarkan sedekah mendapatkan pahala 700 kali lipat. Hal ini kadang-kadang kita tidak pikirkan. Kita tidak pikirkan bahwa Allah akan menggantikan apa yang kita keluarkan dalam sedekah. Bahkan Rasulullah SAW dalam bulan suci Ramadan lebih banyak bersedekah daripada bulan-bulan yang lain. Sha'im wa sha'imah rahimakumullah. Prioritas amalan berikutnya adalah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam di dalam masjid. Di sini kita bisa melaksanakan muhasabah. Kita bisa menghitung-hitung amal kita. Kita bisa merenungkan kehidupan kita. Seberapa banyak amal yang telah kita kerjakan. Dan saat itulah kita bisa memohon ampunan kepada Allah. Karena pintu taubat Allah sudah terbuka. Dan ini lebih efektif dan efisien, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kadang-kadang kita pada 10 hari terakhir ini sudah banyak disibukkan dengan hal-hal kebutuhan lebaran, sehingga kita kadang-kadang lupa dan terlewatkan begitu saja. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tetap ingat dan kita melaksanakan mengisi 10 hari Ramadan dengan baik. Sha'imu sha'imah rahimakumullah. Mudah-mudahan dari Ramadan tahun ini dapat menjadi catatan buku kita untuk amal kita setelah kita menyelesaikan amal-amal ibadah kita selama setahun kemarin. Dan amal-amal ibadah itu telah diberikan, disetor kepada Allah pada bulan Sya'ban kemarin. Ini adalah merupakan awal bagi kita untuk mengisi buku amal tersebut untuk lebih banyak amal baik daripada amal-amal jelek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pelajaran dan menjadi motivasi bagi kita dalam mengisi
hari-hari Ramadan, sehingga pada saatnya nanti kita akan mendapatkan aifun minan nar, dijauhkan api neraka, diberikan ampunan kepada kita semua. Dan pada malam 10 terakhir saya ingatkan, jangan lupa berdoa dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan dengan doa itu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan kali ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Syiar Ramadan yang spesial ditayangkan oleh Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Setiap harinya kita akan menghadirkan berbagai tema menarik, dan hari ini tema kita merupakan harapan dan ampunan Allah bagi hambanya yang sedang merasa lelah. Kemudian kita akan membahas tema ini bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Ya Alhamdulillah, semoga kita tetap istiqomah. Baik, baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah terkait dengan harapan dan ampunan Allah bagi hambanya yang lelah. Sebenarnya kalau kita mungkin merasa lelah, putus asa, mungkin pasrah begitu Pak Ustadz, apakah ini bisa menjadi pintu yang mengarahkan kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau malah ini menjadi salah satu tantangan bagi keimanan kita dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Tentunya kita sebagai umat manusia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluk yang lain. Ketika malaikat hanya dibekali akal tapi tidak dibekali nafsu. Makanya para malaikat ketika dia beribadah kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ketika disuruh oleh Allah untuk sujud, maka dia sujud sampai hari kiamat. Ada makhluk yang hanya dibekali nafsu tapi tidak dibekali akal. Itulah hewan. Manusia diberikan kemuliaan oleh Allah. Diciptakan makhluk yang paling mulia. Dan sebaik-baik penciptaan adalah manusia, karena manusia dibekali akal dan juga dibekali nafsu. Akan tetapi nafsu yang ada dalam diri kita, itu ada yang menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Maka itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Ada jiwa yang menyuruh kita untuk melakukan dosa. Maka itu disebut dengan nafsul ammarah.
innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah itu menyuruh manusia untuk melakukan yang namanya dosa. Nah, kedua nafsu ini tentunya manusia ya diberikan pertolongan oleh Allah berupa diturunkan malaikat untuk senantiasa mencatat amal kebaikan dan juga mencatat amal keburukan. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka tentunya kita tidak bisa menghitung betapa banyak dosa yang kita lakukan. Karena yang namanya dosa tergantung levelnya. Bagi orang yang tidak dekat kepada Allah, maka dengan melakukan maksiat itu bagian dari dosa. Tapi orang yang dekat kepada Allah, lalai saja mengingat kepada Allah, itu sudah dianggap sebagai dosa. Maka sebuah ungkapan mengatakan, kebaikan orang yang jauh kepada Allah boleh jadi dosa bagi orang yang dekat kepada Allah. Karena kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka kita tidak bisa selamat. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, perlu kita pahami bersama bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Kalau ada di antara Tribuners, ketika ditanya, siapa di sini yang tidak ada dosanya, kemudian angkat tangan, maka bisa dipastikan itu adalah dosa. Kenapa? Karena bohong tidak ada dosa, itu bagian daripada dosa. Nah, Allah itu tidak hanya mencintai bagi orang yang melakukan kebaikan, tapi justru Allah mencintai orang yang melakukan dosa tapi dia taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan orang yang bertaubat dipastikan bahwa orang yang telah melakukan dosa. Dan ternyata Allah mencintai orang yang melakukan taubat kemudian dia melakukan dosa kemudian dia bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah menuju ampunan Allah. Makanya ketika urusan akhirat, redaksi Al-Quran itu selalu menggunakan kata cepat. Pada hakikatnya kita dilarang untuk terburu-buru. Tapi ketika urusan akhirat, maka kita dianjurkan untuk bersegera, jangan ditunda-tunda. Nah, jadi kalau Tribuners ingin melakukan kebaikan, maka kebaikan itu jangan ditunda. Kenapa? Karena bisikan syaitan terkadang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau urusan akhirat, di antaranya taubat ampunan Allah, maka jangan ditunda-tunda. Segera untuk melakukan yang namanya taubat. Nah, muncul pertanyaan. Kenapa manusia enggan untuk menyegerakan yang namanya taubat? Yang pertama, bahwa seseorang tidak memahami bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadits qudsi dikatakan, andai kata umatku melakukan dosa sebanyak buih yang ada di lautan. Kita tidak bisa menghitung buih yang ada di lautan. Kemudian dia datang kepadaku dengan bertaubat, maka akan kuampuni dosanya selama dia tidak syirik kepadaku. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita taubat kembali kepada Allah, maka rahmatnya Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa yang kita lakukan. Ada sebuah kisah, ya, ada orang yang membunuh 99. Dan ini, ya, riwayat ini itu dimuat dalam hadis yang sahih. Ada orang yang membunuh 99. Jangankan 99, satu orang saja yang kita bunuh, itu dosanya seperti membunuh seluruh umat manusia. Makanya larangan untuk bunuh diri. Akan tetapi dengan putus asa, bertanyalah kepada seorang ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan memberikan ampunan kepadaku? Sang ahli ibadah mengatakan, tidak mungkin Tuhan memberikan ampunan. Kenapa? Satu orang saja yang dibunuh, yang disakiti,
itu dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah, apalagi 99. Maka apa yang dilakukan? Maka sang ahli ibadah juga dibunuh, maka sudah cukup 100 orang. Akhirnya kembali bertanya, dan diberitahukan bahwa di seberang jalan itu ada orang alim, bukan abid ahli ibadah, tapi ulama. Bertanyalah kepadanya. Ketika dia bertanya, maka dikatakan bahwa yang kamu harus lakukan adalah pergi dari tempat tinggalmu. Nah, bahasanya kita ini hijrah. Jadi kalau ingin berubah dari dosa, itu harus meninggalkan tempat di mana kita melakukan dosa. Harus hijrah. Allah Maha Pengampun. Ketika dia hijrah meninggalkan kampung halaman, dalam bahasa kita itu hijrah berpindah, belum sampai di tempat yang dituju, orangnya sudah meninggal dunia. Artinya hijrahnya ini belum sempurna. Taubatnya ini belum sempurna. Maka turunlah malaikat. Malaikat Ar-Rahmah mengatakan, wah ini jatah saya. Kenapa? Karena tempat di mana dia melakukan dosa itu sudah jauh dan sudah dekat kepada tempat yang dituju. Sementara ya, malaikat azab, ya, dia mengatakan ini jatah saya, ini masuk ke dalam neraka. Ya, karena belum sampai ke tahap kesempurnaan taubat. Maka ketika diukur, ternyata tempat maksiat, tempat di mana dia lakukan, sudah jauh dia tinggalkan, maka Allah mengatakan yang menang adalah malaikat ar-rahmah dan masukkan ke dalam surga. Artinya dalam kehidupan, ar-raja pengharapan kita dan juga ampunan Allah, kita tidak boleh berputus asa. Wala tai'asu min rohillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah jauh lebih besar dibandingkan murkanya Allah. Oleh sebab itu, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka tetap ada yang dinamakan dengan ar-raja. Apa itu ar-raja? Harapan kita kepada Allah agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, sehingga ketika urusan akhirat, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bergegas menuju ampunan Allah. Selanjutnya, tentu untuk mendapatkan ampunan Allah, ada yang disebut dengan taubatun nasuha. Apa itu taubatun nasuha? Adalah taubat yang sesungguhnya. Tubu ilallahi taubatun nasuha. Taubatlah kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Apa syaratnya? Paling tidak ada 3. Yang pertama istighfar. Jadi kita perbanyak istighfar kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa istighfar paling tidak 100 kali dalam sehari semalam. Rasulullah terhindar dari dosa, dijamin masuk surga, akan tetapi istighfarnya tidak kurang dari 100 kali sehari semalam. Yang kedua, kita bertekad untuk meninggalkan. Nah, jadi kalau kita senantiasa melakukan dosa, maka untuk kembali taubat kepada Allah, maka tentunya kita harus bertekad untuk tidak melakukan yang dinamakan dengan dosa. Kemudian yang ketiga adalah berazam dalam diri kita bahwa kita tidak lagi kembali di tempat maksiat. Karena dosa ini tidak bisa kita hindari. Ya, karena dosa itu merupakan ujian bagi manusia untuk melihat apakah dia termasuk orang yang beriman. Nah, kita tidak bisa mengukur diri kita apakah kita orang yang beriman kalau tidak diciptakan yang namanya dosa. Makanya Allah menciptakan dosa, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan iblis, menciptakan syaitan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melihat hambanya, ayyukum ahsanu amala, di mana hamba tersebut yang paling terbaik amalnya. Di antaranya amal kita adalah taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam, tentunya kita kenal beliau merupakan penghuni surga. Akan tetapi dikeluarkan dari surga karena satu dosa yang dilakukan. Sementara kita banyak dosa yang kita lakukan. Sementara kita mau masuk surga, apalagi
surga Firdaus. Maka yang mesti kita lakukan adalah jangan berputus asa dari rahmatnya Allah, karena kebaikan surga itu diberikan kepada orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu orang-orang yang melakukan taubat. Kemudian, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ar-raja atau bahasanya diterjemahkan pengharapan. Kita mengharapkan Allah, khususnya di bulan suci Ramadan. Allah memberikan ampunan bukan hanya di malam hari. Allah memberikan ampunan di siang hari, 24 jam Allah memberikan ampunan kepada kita. Makanya momentum bulan suci Ramadan, mari perbanyak ibadah, perbanyak taubat, khususnya hubungan kepada Allah. Tapi yang menjadi masalah adalah hubungan sesama manusia. Kalau kita berdosa kepada Allah, maka Allah mudah untuk mengampuni. Kalau kita berdosa kepada Allah, Allah mudah untuk memaafkan. Kenapa? Allah memiliki sifat yang disebut dengan Ar-Rahman, yang disebut dengan sifat Ar-Rahim. Akan tetapi yang menjadi masalah besar adalah ketika ada dosa sesama manusia, maka dosa sesama manusia itu baru bisa dimaafkan apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, diberikan maaf. Dan yang kedua, ketika itu berkaitan dengan barang, maka baru bisa terampuni atau dimaafkan, kecuali barang itu dikembalikan atau diikhlaskan bagi orang yang kita ambil barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi ketika kita merasa lelah, kita harus bisa melihat dari beberapa sisi yang berbeda begitu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana kita mungkin lebih melihat sisi baiknya. Kalau kita lelah mungkin tidak kita berputus asa, kemudian juga kita tidak menyalahkan Allah atas takdir yang kita terima, tapi ini bisa menjadi muhasabah diri begitu ya, apa yang sebenarnya belum kita lakukan atau kurang kita lakukan. Dan semoga melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini kita bisa lebih baik lagi. Kemudian kalau kita merasa lelah, mungkin ini menjadi pertanda bagi kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui juga berbagai macam ibadah yang kita lakukan selama sepanjang bulan suci Ramadan kali ini. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya pada hari ini. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners tentunya yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara penyampaian sosok guru saya, mentor saya dalam bidang dakwah, Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Waris ini berbekas pada diri saya ya untuk menjadi ya sosok dai yang mumpuni ya ke depan. Apa sebabnya? Karena saya selalu dilatih oleh beliau. Sebelum beliau ceramah, sebelum beliau pidato, sebelum beliau berikan pengajian, pasti saya dulu tampil. Tapi dulu saya tampil untuk memberikan ya pengantar pengajian. Padahal saya masih kelas 1 sanawiyah. Saya kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah. Pengajian yang saya pakai adalah pakai bahasa Arab. Ya, saya pengantar pakai bahasa Arab. Apa tujuannya? Beliau menyuruh saya pidato pakai bahasa Arab untuk memotivasi anak-anak kampung itu untuk nuntut ilmu, untuk mondok. Nanti itulah bahan beliau untuk menggait ya, mengajak masyarakat untuk memondokkan anaknya mengaji di pondok pesantren. Coba lihat tuh Pak Rozi, masih kecil sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa pidato, bisa ngomong di depan orang. Ini kenapa? Karena dia mondok ngaji. Bahasa-bahasa itu yang beliau lontarkan di depan masyarakat. Itu yang membekas pada diri saya. Sehingga sesungguhnya awal karir saya jadi dai ya dari situ, dari sejak sanawiyah. Dari sosok guru yang membimbing, membina selama saya di sanawiyah. Dedikasi adalah sebuah perjalanan panjang yang tak mengenal henti.
Bagi sosok ini, dakwah bukan sekedar kata-kata di atas mimbar, melainkan nafas pengabdian yang telah ia mulai sejak masa muda. Di dunia akademik, rekam jejaknya adalah bukti nyata komitmen terhadap kualitas. Setelah sukses memimpin sebagai Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, kini beliau dipercaya mengawal standar keunggulan institusi sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu LPM periode 2025-2029. Namun, keluasan ilmunya tak hanya terkurung di ruang kelas. Sebagai guru besar ilmu dakwah, beliau menjalankan peran strategis sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Watan, memastikan pesan-pesan keumatan sampai ke setiap relung hati masyarakat. Inilah profil Profesor Dr. Haji Fakhru Rozi MA, seorang intelektual, organisatoris, dan pendakwah yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kejayaan umat. Saya Al-Fakir, Haji Fakhru Rozi Dahlan, memang terlahir di kalangan keluarga santri. Ya, bapak saya menyantri lama di Pondok Pesantren Selaparang, Kediri. Ya, jadi keluarga saya, adik kakak saya semua adalah keluarga santri. Keluarga saya keluarga santri. Saya tertarik di dunia dakwah itu sejak saya masuk sekolah sanawiyah. Saya sekolah sanawiyah di Curanjaler tahun 1980-an, ya tepatnya saya tamat tahun 88 sanawiyah. Waktu di sanawiyah saya selalu diajak berdakwah oleh guru saya, almarhum Pak Tuan Guru Haji Abdul Waris. Jadi kemana beliau berdakwah, keliling ya dari dusun ke dusun, dari kampung ke kampung, dari pelosok Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, KLU. Selalu saya ikut selama 3 tahun. Saya mondok di Curanjaler. Dari cara penyampaian sosok guru saya, mentor saya dalam bidang dakwah, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Waris ini berbekas pada diri saya, ya, untuk menjadi ya sosok dai yang mumpuni ya ke depan. Apa sebabnya? Karena saya selalu dilatih oleh beliau. Sebelum beliau ceramah, sebelum beliau pidato, sebelum beliau berikan pengajian, pasti saya dulu tampil. Tapi dulu saya tampil untuk memberikan ya pengantar pengajian. Padahal saya masih kelas 1 sanawiyah. Saya kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah. Pengajian yang saya pakai adalah pakai bahasa Arab. Ya, saya pengantar pakai bahasa Arab. Apa tujuannya? Beliau menyuruh saya pidato pakai bahasa Arab untuk memotivasi anak-anak kampung itu untuk nuntut ilmu, untuk mondok. Nanti itulah bahan beliau untuk menggait, ya, mengajak masyarakat untuk memondokkan anaknya mengaji di pondok pesantren. Coba lihat tuh Pak Rozi, masih kecil sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa pidato, bisa ngomong di depan orang. Ini kenapa? Karena dia mondok ngaji. Bahasa-bahasa itu yang beliau lontarkan di depan masyarakat. Itu yang membekas pada diri saya. Sehingga sesungguhnya awal karir saya jadi dai dari situ, dari sejak sanawiyah. Dari sosok guru yang membimbing, membina selama saya di sanawiyah. Setelah saya sanawiyah, ya saya melanjutkan sekolah saya di MANPK, Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus di Mataram. Di sini juga kami dilatih oleh para masyayikh kami, para guru-guru kami yang tidak kalah dengan guru-guru kami di Madrasah Sanawiyah dulu. Yaitu kami dilatih 3 bahasa, Arab, Inggris, Indonesia, muhadasah yaumiyah, percakapan sehari-hari dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan di pondok di Madrasah Aliyah, program khusus waktu itu. Sehingga ada lomba-lomba pidato tingkat nasional, kami ikut. Saya kemudian waktu itu ya menjadi juara 1, juara pidato bahasa Arab ya MAPK seluruh Indonesia. Itu menjadi awal modal utama ya saya dalam dunia dakwah. Selesai saya di Madrasah Aliyah, saya melanjutkan pendidikan ke Pancor di almarhum Bapak Maulana Syekh
Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Saya di Ma'had 4 tahun, belajar, mengaji, mutalaah, sekaligus saya sudah mulai terjun dakwah ke masyarakat. Sejak saya masuk Ma'had tahun 1994. Jadi efektifnya saya sudah mulai terjun ke masyarakat dalam bidang dakwah tahun 1994. Saya keliling ya dari kampung ke kampung menyampaikan pesan-pesan agama, terutama saat-saat perayaan Hari Besar Islam, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Nabi, Muharram, dan seterusnya. Saya aktif di tengah-tengah masyarakat. 94, 95, 96, 97, ya aktivitas dakwah terus kami ya saya lanjutkan menyapa umat dengan ya panggilan-panggilan keagamaan. Intinya setelah saya Ma'had, saya kuliah S1, kemudian kelas 2, kelas 3. Puncaknya setelah saya S3, saya berdakwah keliling Nusantara. Ya, mulai dari ya Bima, Dompu, terus ke NTT, terus ke Sulawesi, Kalimantan, Papua bahkan. Ya, ini aktivitas dakwah yang saya geluti selama ini. Ya, di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan itu sudah menjadi lahan-lahan komunikasi dakwah kita dengan masyarakat. Tentu sukanya adalah ada ketenangan batin tersendiri di saat menyapa umat dengan penuh hikmah, kebijaksanaan dalam menyapa masyarakat. Ada kebahagiaan tersendiri bagi seorang dai di saat dia berhadapan dengan masyarakat, masyarakat menyambut dengan baik, masyarakat menerima kita dengan baik, masyarakat melaksanakan apa yang ya kita ajarkan kepada mereka. Itu kebahagiaan yang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah materi, tidak bisa dimaterialiskan saking bahagianya kita sebagai seorang dai. Dukanya banyak, perjalanan yang panjang dari satu tempat ke tempat lain itu membutuhkan waktu yang panjang, 8 jam, 9 jam di atas kendaraan, turun naik sungai, ya menyeberang sungai. Ya, itu adalah suka duka kita kalau kita ceramah di Kalimantan, di Sulawesi dan seterusnya. Apalagi ke Papua, ya kita dari gunung ke gunung, dari hutan ke hutan masuk. Tapi itu semua adalah tantangan yang membuat kita terus survive di dalam ya medan dakwah. Intinya kita sebagai dai harus siapkan pertama intelektualitas harus hebat. Ya, daya nalar, ya daya intelektual kita harus kuat. Sebab kita akan berhadapan dengan berbagai macam argumentasi masyarakat. Kita harus kuat secara intelektualitas. Yang kedua, harus kuat spiritualitas. Ya, iman kita harus yakin bahwa kita dalam medan dakwah itu waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan-ungkapan yang paling baik selain mengajak orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu prinsip spiritualitas kita sebagai seorang dai. Yang ketiga adalah ya harus kuat sosialitas kita. Kita harus bisa bergaul dengan siapa saja. Tidak ada sekat-sekat antara muslim non muslim, kita harus bisa berbaur. Tidak ada sekat antara satu ormas dengan ormas lain, kita harus bisa berbaur. Tidak ada sekat antara ya tua muda. Itu yang saya maksud dengan harus kuat daya sosialitas kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah harus kuat daya emosionalitas kita. Ada sabar di situ, ada tahan uji di situ, ada resiliensi di situ, ada ketahanan mental di situ. Intinya ada kesyukuran di situ, ada ketabahan di situ. Ini yang harus dimiliki oleh seorang dai, itu harus kuat yang keempat ini. Ya, daya intelektualitasnya harus kuat, daya spiritualitasnya harus kuat, daya ya sosialitasnya harus kuat, dan daya emosionalitasnya harus kuat. Inilah saya kira resep yang paling jitu bagi orang yang bergelut di dunia dakwah. Pengalaman yang paling pahit saya adalah saat waktu saya ke Papua. Papua itu pahit dalam arti saya harus dijaga ketat. Harus dikawal oleh tentara, harus dikawal oleh polisi, harus kiri kanan. Ya, itu bagi kita, seorang dai itu terkekang kita. Ya, tapi ya tentara atau polisi itu mengatakan
Pak Tuan Guru harus terjaga keselamatannya. Ya, padahal ya masyarakat ya Papua rata-rata aman. Ya, yang bergejolak kan justru di hutan-hutan sana. Kalau ya di medan-medan dakwah saya kira aman. Tapi itulah ya tindakan preventifnya. Ya, pesan-pesan dakwah kita adalah akomodatif, kooperatif, humanis, dan tidak melakukan intimidasi apapun. Dan memang mereka sudah membaca profiling kita kan, bahwa seorang dai itu memang dia punya profil yang bisa diterima oleh masyarakat. Justru tidak mungkin saya diundang ke Papua, ke Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan kalau tidak diawali dengan profiling. Ya, sehingga kita bisa diterima di kalangan masyarakat yang heterogen, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultural. Intinya adalah di dalam berdakwah itu sampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu yang disebut dalam ilmu dakwah dengan ilmu muqtadal hal. Sampaikan apa kebutuhan masyarakat, sampaikan apa keluhan masyarakat, sampaikan apa realitas yang terjadi, dan berikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, bukan retoris, bukan yang berapi-api, bukan yang menggebu-gebu. Justru itu bisa menjauhkan mereka dari pesan-pesan agama yang baik. Ya, manis banyak. Pertama, sambutan masyarakat. Begitu ya turun dari bandara, sudah kita disambut, dihormati, disegani. Ya, terus jamuan-jamuan masyarakat yang terkadang di luar ekspektasi. Nah, itu semua adalah gambaran ya keberterimaan mereka tentang sosok yang mereka, tanda kutip, mereka kagumi, mereka mau dengarkan nasihatnya. Kemudian yang titik senangnya adalah masyarakat itu kalau kita di luar daerah itu selalu ramai. Antusiasme masyarakat tinggi sekali. Itu yang mengobati rasa capek kita. Perjalanan dari satu tempat ke tempat 9 jam naik mobil. Nah, tapi begitu kita sampai ke lokasi, hilang penat kita yang berjam-jam di darat itu. Melihat antusiasme masyarakat yang datang dari jauh, ya, sekedar untuk mendengarkan nasihat, ya, sekedar untuk mendengarkan pengajian. Hanya mungkin qul huwallahu ahad aja yang kita sampaikan, tapi mereka datang. Nah, itu pengobat lelah bagi kami sebagai orang dai itu. Jadi hilang rasanya ya, capek kita yang berjam-jam di perjalanan begitu melihat masyarakat yang begitu antusias mendengarkan pengajian dari sosok ya kiai atau tuan guru atau ustadz yang akan menyampaikan. Ini salah satu hal yang menyenangkan kita sebagai seorang dai. Dakwah tidak boleh putus. Balighu anni walau ayah. Sampaikan tentang diriku, kata Rasulullah, meskipun hanya satu ayat. Perintah Rasulullah untuk tidak boleh berhenti berdakwah. Harus kita lakukan dakwah dalam segala ranah. Sekarang kan banyak media dakwah yang harus kita lakukan. Jika kita tidak mampu berhadapan langsung dengan masyarakat, bisa kita gunakan dakwah YouTubiah. Kita kan pakai dakwah pakai YouTube. Atau bisa juga dakwah Tribuniyah, gunakan dakwah Tribun. Ya, media Tribun ini adalah media dakwah, media edukasi, media ya entertain, dan media sosial. Jadi banyak cara kita untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah itu. Melalui grup, IG, Instagram, TikTok, itu adalah wasailud dakwah. Adalah media-media dakwah, sarana-sarana dakwah, pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan keagamaan yang bisa kita sampaikan kepada banyak orang. Begitu kita kirim pesan kepada teman, sahabat, bersabarlah dalam menghadapi kehidupan. Kemudian kita share di grup, itu juga adalah sedang berdakwah, menyampaikan kesabaran, ketakwaan, keimanan kepada banyak orang. Sehingga intinya semua orang itu berkewajiban untuk berdakwah, minimal berdakwah untuk dirinya sendiri. Tantangan yang paling krusial ya, esensial di dalam berdakwah itu adalah tantangan melalui media. Media ini juga tantangan. Kalau bahasa Imam Ghazali adalah awaik. Rintangan yang harus dihadapi dalam media dakwah itu adalah ya bagaimana ya pola hidup, pola sikap dan mentalitas seseorang.
Ini yang harus ya diperbaiki. Ya, paling berat cobaan kita adalah persoalan mindset, paradigma. Seringkali orang kalau berdakwah lewat YouTube, lewat ini dianggap pamer, dianggap riya, dianggap ya show up terhadap apa yang dia miliki. Padahal itu sudah media, sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Seringkali saya lihat netizen, saya baca netizen, ya kiai-kiai besar kita punya channel, dianggap bahwa itu komersialisasi agama. Kenapa itu muncul bahasa itu? Karena mindset, paradigma mereka tidak memandang itu sebagai paradigma universalitas agama. Ini tantangan berat bagi kita, baik tantangan internal kita sebagai sama muslim maupun tantangan eksternal kita yang semuanya sesungguhnya bermuara pada paradigma. Cara pandang seseorang melihat sesuatu. Kalau cara pandang kita terbuka, open minded terhadap persoalan, saya kira landai semua, tidak akan ada persoalan. Tapi saat narrow minded, pesannya ya pandangannya picik, sempit, maka itu yang menyebabkan ya persoalan-persoalan ini tersendak di lapangan, ya karena ada yang berpandangan picik tentang persoalan itu. Ini tantangan paling berat bagi kita adalah persoalan paradigmatik, ya worldview, cara pandang mereka terhadap persoalan yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat. Jika ya pandangan kita holistik, syamil, kamil terhadap paradigma, maka akan muncul paradigma rahmatan lil alamin. Ya, kesejukan semesta, keharmonisan semesta bagi siapapun mereka, ya dalam jenis apapun, dalam jabatan apapun, dalam stratum apapun. Jika paradigma kita selalu muncul paradigma positif dalam melihat segala fenomena, itulah sesungguhnya yang menyebabkan ya, kita hidup baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, para pendengar Tribun yang berbahagia, kembali kita bersyukur alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana sebuah bulan yang sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam dimanapun dia berada. Bulan puasa atau Ramadan membawa berbagai macam keutamaan-keutamaan, yang olehnya itu setiap muslim sangat merindukan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Olehnya itu kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Puasa ini setiap saat, setiap tahun datang untuk menemui kita. Kalau kita mau hitung-hitung, bahwa sudah berapa kalikah kita didatangi oleh bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadanan, haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang berbahagia kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka.
sebuah jaminan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang luar biasa. Itu bagi orang yang bergembira saja menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu, kegembiraan kita kedatangan bulan suci Ramadan, maka kita akan harus nampakkan dengan amal-amal yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Kita hitung-hitung saat ini sudah berapa kalikah Ramadan menemui kita? Kalau kita hitung dalam usia yang masuk akil balik, umur 12 tahun. Lalu ketika usia kita sudah 40, ada yang sudah 50, ada yang sudah 60, maka sudah puluhan tahun Ramadan mendatangi kita. Lalu apakah kita merasakan dampak dari bulan Ramadan itu? Inilah yang menjadi pertanyaan kita sekalian. Apalagi pemirsa, jika seandainya kita akan merasakan bahwa mungkinkah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi diri kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita tidak tahu apakah usia kita akan sampai pada bulan Ramadan tahun depan, atau bahkan apakah usia kita ini akan masih ada, atau kita masih hidup sampai akhir Ramadan 1447 Hijriah ini. Maka inilah maknanya para pemirsa sekalian, bahwa kita niatkan ketika kita akan kedatangan Ramadan seperti saat ini, kita niatkan bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir. Kenapa jemaah sekalian? Jika sesuatu yang kita rasakan bahwa ini adalah yang paling terakhir, maka ada giroh, ada semangat untuk melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Maka demikianlah Ramadan. Ketika Ramadan 1447 Hijriah kali ini kita anggap sebagai Ramadan yang terakhir dalam usia kita, dalam hidup kita, maka ada giroh, ada semangat untuk kita bisa meraih dan mengambil amalia-amalia Ramadan untuk kelak menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita diingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas." Tidak sedikit orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kecuali mendapatkan lapar dan haus. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus dan tidak mendapatkan apa-apa, sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW khawatirkan tadi. Begitu banyak umatku yang berpuasa, tetapi sia-sia puasanya, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Lalu kalau puasa kita hari ini, puasa kita tahun ini adalah puasa yang terakhir, lalu kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, maka sia-sialah hidup ini, sia-sialah usia ini, sia-sialah kesempatan ini yang diberikan oleh Allah, kesehatan, keimanan, lalu kita berada pada bulan Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, marilah kita jadikan puasa ini sebagai puasa yang bisa mendatangkan pahala yang begitu banyak, dan kemudian kita mendapatkan ampunan Allah sebagaimana dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sebuah garansi yang luar biasa, sehingga kalau umat Muhammad
yang melaksanakan puasa dengan iman, mengharap ridha Allah, dan melaksanakan amalia-amalia Ramadan dengan baik, sehingga dia mendapatkan berkah dari puasa itu, dan dia akan kembali kepada kefitrahan. Dia akan kembali menjadi manusia yang bersih, sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya ke atas dunia ini tanpa membawa dosa apapun. Dan itulah hadiah yang paling istimewa yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya tadi, Allah berikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wanafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu ada edukasi. Jadi, di edukasi itu kita ada kegiatan pertanian dan juga peternakan, di mana anak-anak bisa belajar pertanian organik dan juga mengenal hewan secara langsung. Oke, di Narakupilex ini kita mendapatkan ada 2 program. Yang pertama itu ada program outing class, yaitu Sekolah Alam Nara. Jadi Sekolah Alam Nara itu anak-anak bisa ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihwana Mutuwamiko, reporter dari Warta Kota Network. Saat ini saya sedang ada di Depok. Mau ketemu siapa saya hari ini? Bukan ketemu Ayu Ting Ting, bukan ketemu Ayah Ojak, tapi saya lagi ada di Narakupu Village yang ada di Sawangan, Depok. Untuk rekan-rekan semuanya bisa ikut aku hari ini jalan-jalan di Narakupu Village. Narakupu Village ini merupakan konsep eduwisata yang berbasis pertanian dan peternakan, meliputi kegiatan edukasi, konservasi, dan rekreasi dalam suatu tempat. Nah, di mana di sini kegiatan edukasinya itu tidak hanya untuk anak-anak, itu juga untuk mahasiswa dan juga masyarakat umum. Seperti itu. Di Narakupu Village ini merupakan ada unit bisnis yang dimiliki oleh Narakupu Village. Yang pertama itu ada edukasi. Jadi, di edukasi itu kita ada kegiatan pertanian dan juga peternakan, di mana anak-anak bisa belajar pertanian organik dan juga mengenal hewan secara langsung. Kemudian selain edukasi, kita juga menyediakan resto. Nah, di mana resto itu setiap customer bisa menikmati resto kita, dan vibe-nya itu ada rusa. Nah, dimana sambil makan itu bisa memberi makan rusa juga. Jadi kita menyediakan pakan rusa langsung. Jadi customer yang datang itu bisa memberi makan rusa secara langsung, seperti itu. Oke, untuk customer yang datang ke sini, itu customer reguler, itu bisa datang langsung ke Narakupu Village, tidak perlu reservasi. Jadi pada saat datang itu bisa membeli pakan rusa secara langsung di kasir. Nah, itu bisa langsung, nggak perlu reservasi.
Oke, di Narakupilek sini kita mendapatkan ada 2 program. Yang pertama itu ada program outing class, yaitu Sekolah Alam Nara. Jadi Sekolah Alam Nara itu anak-anak bisa ngabuburit di Narakupilek sini berupa belajar berkebun dan juga berinteraksi dengan hewan secara langsung. Nah, kemudian yang kedua kita menyediakan menu paket bukber gitu. Nah, paket bukber ini customer yang datang bisa reservasi langsung dan juga bisa memilih paket-paket bukber hanya khusus di bulan Ramadan saja. Untuk Narakupilek ini berada di kawasan Pasir Putih, tepatnya di Jalan Garuda, Batu Ampar, Kecamatan Sawangan, ya, itu Kelurahan Pasir Putih ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para shaim dan shaimah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga hari ini dalam suasana puasa Ramadan kita melaksanakan puasa dengan khusyuk dalam rangka mencari ridha Allah dan untuk mencapai tujuan kehidupan kita sebagai orang yang beriman, la'allakum tattaqun. Pada abad 20-21 ada pembahasan di dalam fikih yang berjudul fikih awaliyah. Fikih ini membahas tentang amal-amal yang diprioritaskan dalam suatu ibadah. Menurut salah satu uraian dari Qatadah menyampaikan bahwa amal-amal yang dikerjakan oleh hamba Allah mempunyai prioritas yang berbeda-beda. Dan semua amal mempunyai fadilah yang berbeda-beda pula. Afdalul amal, afdalul ibadu, al-amal salih. Keutamaan suatu ibadah terletak dari amal salih. Pada prinsipnya, di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dinantikan selama 11 bulan dan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Suatu bulan yang di dalamnya terdapat
bermacam-macam fadilah amal ibadah yang kadang-kadang kita bisa melewatkan begitu saja. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menguraikan fadilah amal atau keutamaan amal yang diprioritaskan dalam ibadah pada bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar wa yakhluqu ma yasha' wa yakhtar makana lahum fil khiyarah." Bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak untuk menciptakan dan menentukan apa yang dia ciptakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang merasa berkepentingan untuk mencampur aduk dengan apa yang dia inginkan dari penetapan Allah tersebut. Di dalam uraian prioritas ibadah ini, kita lihat Allah menciptakan berbagai macam yang ada di muka bumi ini. Di dalam penciptaan Allah mengutamakan menciptakan manusia. Yang ciptaan manusia yang paling mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Dengan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah menciptakan waktu, tempat dengan kehendak dan dimuliakan waktu dan tempat tersebut. Allah menciptakan bumi astafal arba dengan keistimewaan di dalamnya adalah al-masjid. Astafal laila di dalamnya ada Lailatul Qadar. Astafahus syuhur di dalam adalah syahrul Ramadan wa syahrul Hurum. Allah menciptakan malam, Laila, dengan Lailatul Qadar. Maka penciptaan ini memastikan bahwa kehendak Allah sudah menentukan, tidak ada campur tangan dari makhluk siapapun juga. Dan semua penciptaan Allah ini mengandung makna fadilah, keutamaan yang luar biasa. Dan kita masuk pada penciptaan atau penentuan Allah pada bulan suci Ramadan. Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Kenapa Allah menciptakan atau menentukan puasa berada pada bulan Ramadan? Maka pertanyaan ini dijawab bahwa Allah menentukan sesuatu adalah kehendaknya dan tidak ada campur tangan seorang pun dalam menentukan atau bertanya kenapa Allah menciptakan Ramadan sebagai bulan puasa atau bulan puasa terdapat dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan banyak hal-hal yang kita dapatkan dan sangat rugi apabila kita lewatkan. Yaitu pertama, di dalam bulan Ramadan terdapat kewajiban berpuasa. Puasa wajib. Kita tahu bahwa puasa wajib selain dari bulan Ramadan itu ada puasa kafarat, ada kafarat haji, ada kafarat sumpah, ada puasa nazar, ada puasa qadha, dan ini merupakan puasa wajib yang dilakukan. Tetapi khusus dalam bulan Ramadan, Allah memberikan keistimewaan kepada hambanya, di mana apabila seorang hamba pada bulan itu berada di dalam suatu tempat tanpa di dalam perjalanan, maka dia diwajibkan berpuasa. Shaim wa shaima rahimakumullah. Selain puasa yang Allah tetapkan sebagai kewajiban, kita menahan lapar sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita dituntut untuk menjaga kualitas puasa. Karena banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan makan dan minum setelah segelas air masuk melalui mulutnya, maka hilanglah dahaganya. Setelah sepiring makanan masuk di dalam mulutnya,
masuk dalam perutnya, maka hilanglah lapar. Padahal puasa tidak dituntut seperti itu. Sebagai hamba yang beriman, yang bertakwa, untuk mencapai la'allakum tattaqun, maka dia harus menjaga kualitas puasa. Apa itu kualitas puasa? Yang kita harus menjaga adalah hal-hal yang akan mengurangi bahkan menghabiskan pahala puasa itu sendiri. Seperti kita berbicara tanpa memikirkan di mana apakah pembicaraan kita itu akan mengurangi pahala puasa. Maka disuruh jagalah lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik. Kita dididik untuk berbicara yang baik. Apabila kita tidak mampu, maka diam. Karena dengan diam itu berarti kita telah menyembunyikan atau menghilangkan hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa. Fenomena yang kita dapatkan dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dalam keadaan berpuasa. Sehingga banyak aktivitas-aktivitas kita yang kita tidak sadari telah mengurangi pahala puasa. Contohnya, ketika kita bercerita, ketika kita berbicara, atau ketika kita berkomunikasi dengan orang tanpa kita sadari, sementara kita membicarakan kejelekan orang lain, maka itu akan menghapuskan pahala puasa. Lisan juga diperuntukkan untuk berzikir, membaca doa, dan mengeluarkan kalimah-kalimah thayyibah di dalam bulan suci Ramadan. Inilah yang dituntut untuk menjaga kualitas puasa. Prioritas yang kedua, yaitu ada qiyamul lail. Hadis Rasulullah SAW ada dua konsep yang berbeda, tapi maknanya satu. Yang diawali saja yang berbeda. Yang satu mengatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Kemudian yang satu mengatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, yang sudah berada dalam bulan Ramadan, kemudian dia menjalankan puasa dengan ikhlas, dengan menjaga puasanya dari kualitas berpuasa dari mulai pagi sampai dia berbuka puasa, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang akan datang, baik dosa yang lalu maupun yang dosa yang akan dia kerjakan. Ini suatu konsep Allah kepada hambanya yang luar biasa. Allah memberikan membuka pintu iftahul jannah. Miftahul jannah kepada kita untuk meraih surga Firdaus, untuk meraih surganya Allah dengan menjaga kualitas berpuasa. Dan malamnya kita disuruh untuk qiyamul lail. Qiyamul lail adalah mendirikan ibadah pada malam hari, di mana kita sudah terbiasa bahwa setiap puasa kita akan melaksanakan salat tarawih. Nah, itu salah satu daripada qiyamul lail. Namun bukan itu saja. Di dalam bulan puasa, Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk mengajarkan Al-Quran. Dan mulai dari awal Ramadan sampai akhir, kita mengambil iktibar dari perjalanan Rasulullah dengan Jibril ini, dengan melaksanakan tadarus Al-Quran setiap malam. Betapa ruginya apabila dalam bulan puasa kita hanya berpuasa, kita tanpa membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, walaupun sedikit, dan perbanyaklah baca Al-Quran di malam hari. Itulah sebabnya. Maka puasa itu lebih afdal apabila kita beribadah pada malam hari yang disebut dengan qiyamul lail. Di samping itu, kita masih bisa melaksanakan salat tahajud, berdoa, dan berzikir di malam hari. Sha'im wa sha'ima rahimakumullah. Prioritas amalan berikutnya adalah sedekah. Kadang-kadang kita menganggap sedekah itu adalah hal yang biasa. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, ada beberapa pemikiran yang kita terlintas di pikiran kita. Kemana uang saya? Dan kapan uang saya ini akan kembali? Padahal Allah selalu menegur kepada hambanya. Setiap apa yang diberikan oleh hambanya, diberikan oleh Allah berlipat ganda. Dalam salah satu ayat, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa barang siapa
permisalan seseorang yang mengeluarkan sedekah kepada orang lain, maka diumpamakan seperti sebuah pohon yang mempunyai 7 tangkai dan setiap tangkai menghasilkan buah 100. Maka setiap kita mengeluarkan sedekah mendapatkan pahala 700 kali lipat. Hal ini kadang-kadang kita tidak pikirkan. Kita tidak pikirkan bahwa Allah akan menggantikan apa yang kita keluarkan dalam sedekah. Bahkan Rasulullah SAW dalam bulan suci Ramadan lebih banyak bersedekah daripada bulan-bulan yang lain. Shaim wa shaimah rahimakumullah. Prioritas amalan berikutnya adalah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam di dalam masjid. Di sini kita bisa melaksanakan muhasabah. Kita bisa menghitung-hitung amal kita. Kita bisa merenungkan kehidupan kita. Seberapa banyak amal yang telah kita kerjakan. Dan saat itulah kita bisa memohon ampunan kepada Allah. Karena pintu taubat Allah sudah terbuka. Dan ini lebih efektif dan efisien, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kadang-kadang kita pada 10 hari terakhir ini sudah banyak disibukkan dengan hal-hal kebutuhan lebaran, sehingga kita kadang-kadang lupa dan terlewatkan begitu saja. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tetap ingat dan kita melaksanakan mengisi 10 hari Ramadan dengan baik. Shaimu shaimah rahimakumullah. Mudah-mudahan dari Ramadan tahun ini dapat menjadi catatan buku kita untuk amal kita setelah kita menyelesaikan amal-amal ibadah kita selama setahun kemarin. Dan amal-amal ibadah itu telah diberikan, disetor kepada Allah pada bulan Sya'ban kemarin. Ini adalah merupakan awal bagi kita untuk mengisi buku amal tersebut untuk lebih banyak amal baik daripada amal-amal jelek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pelajaran dan menjadi motivasi bagi kita dalam mengisi hari-hari Ramadan, sehingga pada saatnya nanti kita akan mendapatkan aitqun minan nar, dijauhkan dari api neraka, diberikan ampunan kepada kita semua. Dan pada malam 10 terakhir saya ingatkan, jangan lupa berdoa dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan dengan doa itu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan kali ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Syiar Ramadan yang spesial ditayangkan oleh Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Setiap harinya kita akan menghadirkan berbagai tema menarik, dan hari ini tema kita merupakan harapan dan ampunan Allah bagi hambanya yang sedang merasa lelah. Kemudian kita akan membahas tema ini bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Ya Alhamdulillah, semoga kita tetap istiqomah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah terkait dengan harapan dan ampunan Allah bagi hambanya yang lelah. Sebenarnya kalau kita mungkin merasa lelah, putus asa, mungkin pasrah begitu Pak Ustadz, apakah ini bisa menjadi pintu yang mengarahkan kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah ini menjadi salah satu tantangan bagi keimanan kita dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukuranillah, salatan wa salaman ala rasulil amabad. Tentunya kita sebagai umat manusia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda dengan makhluk yang lain. Ketika malaikat hanya dibekali akal tapi tidak dibekali nafsu. Makanya para malaikat ketika dia beribadah kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ketika disuruh oleh Allah untuk sujud, maka dia sujud sampai hari kiamat. Ada makhluk yang hanya dibekali nafsu tapi tidak dibekali akal. Itulah hewan. Manusia diberikan kemuliaan oleh Allah. Diciptakan makhluk yang paling mulia. Dan sebaik-baik penciptaan adalah manusia, karena manusia dibekali akal dan juga dibekali nafsu. Akan tetapi nafsu yang ada dalam diri kita, itu ada yang menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Maka itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Ada jiwa yang menyuruh kita untuk melakukan dosa. Maka itu disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah itu menyuruh manusia untuk melakukan yang namanya dosa. Nah, kedua nafsu ini tentunya manusia ya diberikan pertolongan oleh Allah berupa diturunkan malaikat untuk senantiasa mencatat amal kebaikan dan juga mencatat amal keburukan. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka tentunya kita tidak bisa menghitung betapa banyak dosa yang kita lakukan. Karena yang namanya dosa tergantung levelnya. Bagi orang yang tidak dekat kepada Allah, maka dengan melakukan maksiat itu bagian dari dosa. Tapi orang yang dekat kepada Allah, lalai saja mengingat kepada Allah, itu sudah dianggap sebagai dosa. Maka sebuah ungkapan mengatakan, kebaikan orang yang jauh kepada Allah boleh jadi dosa bagi orang yang dekat kepada Allah. Karena kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka kita tidak bisa selamat. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, perlu kita pahami bersama bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Kalau ada di antara tribuners, ketika ditanya, siapa di sini yang tidak ada dosanya, kemudian angkat tangan, maka bisa dipastikan itu adalah dosa. Kenapa? Karena bohong tidak ada dosa, itu bagian daripada dosa. Nah, Allah itu tidak hanya mencintai bagi orang yang melakukan kebaikan, tapi justru Allah mencintai orang yang melakukan dosa tapi dia taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan orang yang bertaubat dipastikan bahwa orang yang telah melakukan dosa. Dan ternyata Allah
mencintai orang yang melakukan taubat kemudian dia melakukan dosa kemudian dia bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah menuju ampunan Allah. Makanya ketika urusan akhirat, redaksi Al-Quran itu selalu menggunakan kata cepat. Pada hakikatnya kita dilarang untuk terburu-buru. Tapi ketika urusan akhirat, maka kita dianjurkan untuk bersegera, jangan ditunda-tunda. Nah, jadi kalau Tribuners ingin melakukan kebaikan, maka kebaikan itu jangan ditunda. Kenapa? Karena bisikan syaitan terkadang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau urusan akhirat, di antaranya taubat ampunan Allah, maka jangan ditunda-tunda. Segera untuk melakukan yang namanya taubat. Nah, muncul pertanyaan. Kenapa manusia enggan untuk menyegerakan yang namanya taubat? Yang pertama, bahwa seseorang tidak memahami bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, andai kata umatku melakukan dosa sebanyak buih yang ada di lautan. Kita tidak bisa menghitung buih yang ada di lautan. Kemudian dia datang kepadaku dengan bertaubat, maka akan kuampuni dosanya selama dia tidak syirik kepadaku. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita taubat kembali kepada Allah, maka rahmatnya Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa yang kita lakukan. Ada sebuah kisah, ya, ada orang yang membunuh 99. Dan ini, ya, riwayat ini itu dimuat dalam hadis yang sahih. Ada orang yang membunuh 99. Jangankan 99, satu orang saja yang kita bunuh, itu dosanya seperti membunuh seluruh umat manusia. Makanya larangan untuk bunuh diri. Akan tetapi dengan putus asa, bertanyalah kepada seorang ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan memberikan ampunan kepadaku? Sang ahli ibadah mengatakan, tidak mungkin Tuhan memberikan ampunan. Kenapa? Satu orang saja yang dibunuh, yang disakiti, itu dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah. Apalagi 99. Maka apa yang dilakukan? Maka sang ahli ibadah juga dibunuh. Maka sudah cukup 100 orang. Akhirnya kembali bertanya. Dan diberitahukan bahwa di seberang jalan itu ada orang alim. Bukan abid, ahli ibadah, tapi ulama. Bertanyalah kepadanya. Ketika dia bertanya, maka dikatakan bahwa yang kamu harus lakukan adalah pergi dari tempat tinggalmu. Nah, bahasanya kita ini hijrah. Jadi kalau ingin berubah dari dosa, itu harus meninggalkan tempat di mana kita melakukan dosa. Harus hijrah. Allah Maha Pengampun. Ketika dia hijrah meninggalkan kampung halaman, dalam bahasa kita itu hijrah berpindah, belum sampai di tempat yang dituju, orangnya sudah meninggal dunia. Artinya hijrahnya ini belum sempurna. Taubatnya ini belum sempurna. Maka turunlah malaikat. Malaikat Ar-Rahmah mengatakan, wah, ini jatah saya. Kenapa? Karena tempat di mana dia melakukan dosa itu sudah jauh dan sudah dekat kepada tempat yang dituju. Sementara ya, malaikat azab, ya, dia mengatakan, ini jatah saya, ini masuk ke dalam neraka. Ya, karena belum sampai ke tahap kesempurnaan taubat. Maka ketika diukur, ternyata tempat maksiat, tempat di mana dia lakukan, sudah jauh dia tinggalkan, maka Allah mengatakan yang menang adalah malaikat ar-rahmah dan masukkan ke dalam surga. Artinya dalam kehidupan, ar-raja pengharapan kita, dan juga ampunan Allah, kita tidak boleh berputus asa. Wala tai'asu min rohillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah jauh lebih besar dibandingkan murkanya Allah. Oleh sebab itu, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka tetap ada yang dinamakan dengan ar-raja. Apa itu ar-raja? Harapan kita kepada Allah
agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, sehingga ketika urusan akhirat, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bergegas menuju ampunan Allah. Selanjutnya, tentu untuk mendapatkan ampunan Allah, ada yang disebut dengan taubatun nasuha. Apa itu taubatun nasuha? Adalah taubat yang sesungguhnya. Tubu ilallahi taubatun nasuha. Taubatlah kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Apa syaratnya? Paling tidak ada 3. Yang pertama istighfar. Jadi kita perbanyak istighfar kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa istighfar paling tidak 100 kali dalam sehari semalam. Rasulullah terhindar dari dosa, dijamin masuk surga, akan tetapi istighfarnya tidak kurang dari 100 kali sehari semalam. Yang kedua, kita bertekad untuk meninggalkan. Nah, jadi kalau kita senantiasa melakukan dosa, maka untuk kembali taubat kepada Allah, maka tentunya kita harus bertekad untuk tidak melakukan yang dinamakan dengan dosa. Kemudian yang ketiga adalah berazam dalam diri kita bahwa kita tidak lagi kembali di tempat maksiat. Karena dosa ini tidak bisa kita hindari. Ya, karena dosa itu merupakan ujian bagi manusia untuk melihat apakah dia termasuk orang yang beriman. Nah, kita tidak bisa mengukur diri kita apakah kita orang yang beriman kalau tidak diciptakan yang namanya dosa. Makanya Allah menciptakan dosa, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan iblis, menciptakan syaitan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melihat hambanya ayyukum ahsanu amala, di mana hamba tersebut yang paling terbaik amalnya. Di antaranya amal kita adalah taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam, tentunya kita kenal beliau merupakan penghuni surga. Akan tetapi dikeluarkan dari surga karena satu dosa yang dilakukan. Sementara kita banyak dosa yang kita lakukan. Sementara kita mau masuk surga, apalagi surga Firdaus. Maka yang mesti kita lakukan adalah jangan berputus asa dari rahmatnya Allah, karena kebaikan surga itu diberikan kepada orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu orang-orang yang melakukan taubat. Kemudian, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-raja, atau bahasanya diterjemahkan pengharapan. Kita mengharapkan Allah, khususnya di bulan suci Ramadan. Allah memberikan ampunan bukan hanya di malam hari. Allah memberikan ampunan di siang hari, 24 jam Allah memberikan ampunan kepada kita. Makanya momentum bulan suci Ramadan, mari perbanyak ibadah, perbanyak taubat, khususnya hubungan kepada Allah. Tapi yang menjadi masalah adalah hubungan sesama manusia. Kalau kita berdosa kepada Allah, maka Allah mudah untuk mengampuni. Kalau kita berdosa kepada Allah, Allah mudah untuk memaafkan. Kenapa? Allah memiliki sifat yang disebut dengan Ar-Rahman, yang disebut dengan sifat Ar-Rahim. Akan tetapi yang menjadi masalah besar adalah ketika ada dosa sesama manusia, maka dosa sesama manusia itu baru bisa dimaafkan apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, diberikan maaf. Dan yang kedua, ketika itu berkaitan dengan barang, maka baru bisa terampuni atau dimaafkan, kecuali barang itu dikembalikan atau diikhlaskan bagi orang yang kita ambil barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi ketika kita merasa lelah, kita harus bisa melihat dari beberapa sisi yang berbeda begitu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana kita mungkin lebih melihat sisi baiknya. Kalau kita lelah mungkin tidak kita berputus asa, kemudian juga kita tidak menyalahkan Allah atas takdir yang kita terima, tapi ini bisa menjadi muhasabah diri begitu ya, apa yang sebenarnya belum kita lakukan atau kurang kita lakukan. Dan semoga melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini kita bisa lebih baik lagi. Kemudian kalau kita merasa lelah, mungkin ini
menjadi pertanda bagi kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui juga berbagai macam ibadah yang kita lakukan selama sepanjang bulan suci Ramadan kali ini. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya pada hari ini. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners tentunya yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara penyampaian sosok guru saya, mentor saya dalam bidang dakwah, Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Waris ini berbekas pada diri saya, ya, untuk menjadi ya sosok dai yang mumpuni ya ke depan. Apa sebabnya? Karena saya selalu dilatih oleh beliau. Sebelum beliau ceramah, sebelum beliau pidato, sebelum beliau berikan pengajian, pasti saya dulu tampil. Tapi dulu saya tampil untuk memberikan ya pengantar pengajian. Padahal saya masih kelas 1 sanawiyah. Saya kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah. Pengajian yang saya pakai adalah pakai bahasa Arab. Ya, saya pengantar pakai bahasa Arab. Apa tujuannya? Beliau menyuruh saya pidato pakai bahasa Arab untuk memotivasi anak-anak kampung itu untuk nuntut ilmu, untuk mondok. Nanti itulah bahan beliau untuk menggait, ya, mengajak masyarakat untuk memondokkan anaknya mengaji di pondok pesantren. Coba lihat tuh Pak Rozi, masih kecil sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa pidato, bisa ngomong di depan orang. Ini kenapa? Karena dia mondok ngaji. Bahasa-bahasa itu yang beliau lontarkan di depan masyarakat. Itu yang membekas pada diri saya. Sehingga sesungguhnya awal karir saya jadi dai ya dari situ, dari sejak sanawiyah. Dari sosok guru yang membimbing, membina selama saya di sanawiyah. Dedikasi adalah sebuah perjalanan panjang yang tak mengenal henti. Bagi sosok ini, dakwah bukan sekedar kata-kata di atas mimbar, melainkan nafas pengabdian yang telah ia mulai sejak masa muda. Di dunia akademik, rekam jejaknya adalah bukti nyata komitmen terhadap kualitas. Setelah sukses memimpin sebagai Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, kini beliau dipercaya mengawal standar keunggulan institusi sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu LPM periode 2025-2029. Namun, keluasan ilmunya tak hanya terkurung di ruang kelas. Sebagai guru besar ilmu dakwah, beliau menjalankan peran strategis sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Watan, memastikan pesan-pesan keumatan sampai ke setiap relung hati masyarakat. Inilah profil Profesor Dr. Haji Fakhru Rozi MA, seorang intelektual, organisatoris, dan pendakwah yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kejayaan umat. Saya Al-Fakir, Haji Fakhru Rozi Dahlan, memang terlahir di kalangan keluarga santri. Ya, bapak saya menyantri lama di Pondok Pesantren Selaparang, Kediri. Ya, jadi keluarga saya, adik kakak saya semua adalah keluarga santri. Keluarga saya keluarga santri. Saya tertarik di dunia dakwah itu sejak saya masuk sekolah sanawiyah. Saya sekolah sanawiyah di Curanjaler tahun 1980-an. Ya, tepatnya saya tamat tahun 88 sanawiyah. Waktu di sanawiyah saya selalu diajak berdakwah oleh guru saya, almarhum Pak Tuan Guru Haji Abdul Waris. Jadi kemana beliau berdakwah, keliling ya, dari dusun ke dusun, dari kampung ke kampung, dari pelosok Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, KLU, selalu saya ikut selama 3 tahun. Saya mondok di Curanjaler.
dari cara penyampaian sosok guru saya, mentor saya dalam bidang dakwah, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Waris ini berbekas pada diri saya ya untuk menjadi ya sosok dai yang mumpuni ya ke depan. Apa sebabnya? Karena saya selalu dilatih oleh beliau. Sebelum beliau ceramah, sebelum beliau pidato, sebelum beliau berikan pengajian, pasti saya dulu tampil. Tapi dulu saya tampil untuk memberikan ya pengantar pengajian. Padahal saya masih kelas 1 sanawiyah. Saya kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah. Pengajian yang saya pakai adalah pakai bahasa Arab. Ya, saya pengantar pakai bahasa Arab. Apa tujuannya? Beliau menyuruh saya pidato pakai bahasa Arab untuk memotivasi anak-anak kampung itu untuk nuntut ilmu, untuk mondok. Nanti itulah bahan beliau untuk menggait, ya, mengajak masyarakat untuk memondokkan anaknya mengaji di pondok pesantren. Coba lihat tuh Pak Rozi, masih kecil sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa pidato, bisa ngomong di depan orang. Ini kenapa? Karena dia mondok ngaji. Bahasa-bahasa itu yang beliau lontarkan di depan masyarakat. Itu yang membekas pada diri saya. Sehingga sesungguhnya awal karir saya jadi dai ya dari situ, dari sejak sanawiyah. Dari sosok guru yang membimbing, membina selama saya di sanawiyah. Setelah saya sanawiyah, ya saya melanjutkan sekolah saya di Manpeka, Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus di Mataram. Di sini juga kami dilatih oleh para masyayikh kami, para guru-guru kami yang tidak kalah dengan guru-guru kami di Madrasah Sanawiyah dulu. Yaitu kami dilatih 3 bahasa, Arab, Inggris, Indonesia, muhadasah yaumiyah, percakapan sehari-hari dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini kebiasaan yang kami lakukan di pondok di Madrasah Aliyah, program khusus waktu itu. Sehingga ada lomba-lomba pidato tingkat nasional, kami ikut. Saya kemudian waktu itu ya menjadi juara 1, juara pidato bahasa Arab ya MAPK seluruh Indonesia. Itu menjadi awal modal utama ya saya dalam dunia dakwah. Selesai saya di Madrasah Aliyah, saya melanjutkan pendidikan ke Pancor di Al-Mabrullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Saya di Ma'had 4 tahun belajar, mengaji, mutalaah, sekaligus saya sudah mulai terjun dakwah ke masyarakat sejak saya masuk Ma'had tahun 1994. Jadi efektifnya saya sudah mulai terjun ke masyarakat dalam bidang dakwah tahun 1994. Saya keliling ya dari kampung ke kampung menyampaikan pesan-pesan agama, terutama saat-saat perayaan Hari Besar Islam, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Nabi, Muharram dan seterusnya. Saya aktif di tengah-tengah masyarakat. 94, 95, 96, 97 ya aktivitas dakwah terus kami ya saya lanjutkan menyapa umat dengan ya panggilan-panggilan keagamaan. Intinya setelah saya selesai Ma'had, saya kuliah S1, kemudian kelas 2, kelas 3. Puncaknya setelah saya S3, saya berdakwah keliling Nusantara. Ya, mulai dari ya Bima, Dompu, terus ke NTT, terus ke Sulawesi, Kalimantan, Papua bahkan. Ya, ini aktivitas dakwah yang saya geluti selama ini. Ya, di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan itu sudah menjadi lahan-lahan komunikasi dakwah kita dengan masyarakat. Tentu sukanya adalah ada ketenangan batin tersendiri di saat menyapa umat dengan penuh hikmah, kebijaksanaan dalam menyapa masyarakat. Ada kebahagiaan tersendiri bagi seorang dai di saat dia berhadapan dengan masyarakat, masyarakat menyambut dengan baik, masyarakat menerima kita dengan baik, masyarakat melaksanakan apa yang ya kita ajarkan kepada mereka.
Itu kebahagiaan yang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah materi, tidak bisa dimaterialiskan saking bahagianya kita sebagai seorang dai. Dukanya banyak. Perjalanan yang panjang dari satu tempat ke tempat lain itu membutuhkan waktu yang panjang, 8 jam, 9 jam di atas kendaraan, turun naik sungai, ya menyeberang sungai. Ya, itu adalah suka duka kita kalau kita ceramah di Kalimantan, di Sulawesi dan seterusnya. Apalagi ke Papua, ya kita dari gunung ke gunung, dari hutan ke hutan masuk. Tapi itu semua adalah tantangan yang membuat kita terus survive di dalam ya medan dakwah. Intinya kita sebagai dai harus siapkan pertama intelektualitas harus hebat. Ya, daya nalar, ya daya intelektual kita harus kuat. Sebab kita akan berhadapan dengan berbagai macam argumentasi masyarakat. Kita harus kuat secara intelektualitas. Yang kedua, harus kuat spiritualitas. Ya, iman kita harus yakin bahwa kita dalam medan dakwah itu waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan-ungkapan yang paling baik selain mengajak orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu prinsip spiritualitas kita sebagai seorang dai. Yang ketiga adalah ya harus kuat sosialitas kita. Kita harus bisa bergaul dengan siapa saja. Tidak ada sekat-sekat antara muslim non-muslim, kita harus bisa berbaur. Tidak ada sekat antara satu ormas dengan ormas lain, kita harus bisa berbaur. Tidak ada sekat antara ya tua muda. Itu yang saya maksud dengan harus kuat daya sosialitas kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah harus kuat daya emosionalitas kita. Ada sabar di situ, ada tahan uji di situ, ada resiliensi di situ, ada ketahanan mental di situ. Intinya ada kesyukuran di situ, ada ketabahan di situ. Ini yang harus dimiliki oleh seorang dai, itu harus kuat yang keempat ini. Ya, daya intelektualitasnya harus kuat, daya spiritualitasnya harus kuat, daya ya sosialitasnya harus kuat, dan daya emosionalitasnya harus kuat. Inilah saya kira resep yang paling jitu bagi orang yang bergelut di dunia dakwah. Pengalaman yang paling pahit saya adalah saat waktu saya ke Papua. Papua itu pahit dalam arti saya harus dijaga ketat. Harus dikawal oleh tentara, harus dikawal oleh polisi, harus kiri kanan. Ya, itu bagi kita, seorang dai itu terkekang kita. Ya, tapi ya tentara atau polisi itu mengatakan Pak Pro, Pak Tuan Guru harus terjaga keselamatannya. Ya, padahal ya masyarakat ya Papua rata-rata aman. Ya, yang bergejolak kan justru di hutan-hutan sana. Kalau ya di medan-medan dakwah saya kira aman. Tapi itulah ya tindakan preventifnya. Ya, pesan-pesan dakwah kita adalah akomodatif, kooperatif, humanis, dan tidak melakukan intimidasi apapun. Dan memang mereka sudah membaca profiling kita kan, bahwa seorang dai itu memang dia punya profil yang bisa diterima oleh masyarakat. Justru tidak mungkin saya diundang ke ya Papua, ke Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan kalau tidak diawali dengan profiling. Ya, sehingga kita bisa diterima di kalangan masyarakat yang heterogen, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultural. Intinya adalah di dalam berdakwah itu sampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu yang disebut dalam ilmu dakwah dengan ilmu muqtadal hal. Sampaikan apa kebutuhan masyarakat, sampaikan apa keluhan masyarakat, sampaikan apa realitas yang terjadi, dan berikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, bukan retoris, bukan yang berapi-api, bukan yang menggebu-gebu. Justru itu bisa menjauhkan mereka dari pesan-pesan agama yang baik. Ya, manis banyak. Pertama, sambutan masyarakat. Begitu ya turun dari bandara, sudah kita disambut, dihormati, disegani. Ya, terus jamuan-jamuan masyarakat yang terkadang di luar ekspektasi. Nah, itu semua adalah gambaran ya keberterimaan mereka tentang sosok yang mereka tanda kutip mereka kagumi, mereka mau dengarkan nasihatnya. Kemudian yang titik senangnya adalah masyarakat itu kalau kita di luar daerah itu selalu ramai. Antusiasme masyarakat tinggi sekali. Itu yang mengobati rasa capek kita.
Perjalanan dari satu tempat ke tempat 9 jam naik mobil. Nah, tapi begitu kita sampai ke lokasi, hilang penat kita yang berjam-jam di darat itu. Melihat antusiasme masyarakat yang datang dari jauh, ya, sekedar untuk mendengarkan nasihat, ya, sekedar untuk mendengarkan pengajian. Hanya mungkin qul huwallahu ahad aja yang kita sampaikan, tapi mereka datang. Nah, itu pengobat lelah bagi kami sebagai orang dai itu. Jadi hilang rasanya, ya, capek kita yang berjam-jam di perjalanan begitu melihat masyarakat yang begitu antusias mendengarkan pengajian dari sosok, ya, kiai atau tuan guru atau ustadz yang akan menyampaikan. Ini salah satu hal yang menyenangkan kita sebagai seorang dai. Dakwah tidak boleh putus. Balighu anni walau ayah. Sampaikan tentang diriku, kata Rasulullah, meskipun hanya satu ayat. Perintah Rasulullah untuk tidak boleh berhenti berdakwah. Harus kita lakukan dakwah dalam segala ranah. Sekarang kan banyak media dakwah yang harus kita lakukan. Jika kita tidak mampu berhadapan langsung dengan masyarakat, bisa kita gunakan dakwah YouTubiah. Kita kan pakai dakwah pakai YouTube. Atau bisa juga dakwah Tribuniyah, gunakan dakwah Tribun. Ya, media Tribun ini adalah media dakwah, media edukasi, media, ya, entertain, dan media sosial. Jadi banyak cara kita untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah itu. Melalui grup, IG, Instagram, TikTok, itu adalah wasailud dakwah. Adalah media-media dakwah, sarana-sarana dakwah, pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan keagamaan yang bisa kita sampaikan kepada banyak orang. Begitu kita kirim pesan kepada teman, sahabat, bersabarlah dalam menghadapi kehidupan. Kemudian kita share di grup, itu juga adalah sedang berdakwah, menyampaikan kesabaran, ketakwaan, keimanan kepada banyak orang. Sehingga intinya semua orang itu berkewajiban untuk berdakwah, minimal berdakwah untuk dirinya sendiri. Tantangan yang paling krusial, ya, esensial di dalam berdakwah itu adalah tantangan melalui media. Media ini juga tantangan. Kalau bahasa Imam Ghazali adalah awaik. Rintangan yang harus dihadapi dalam media dakwah itu adalah, ya, bagaimana, ya, pola hidup, pola sikap dan mentalitas seseorang. Ini yang harus, ya, diperbaiki. Ya, paling berat cobaan kita adalah persoalan mindset, paradigma. Seringkali orang kalau berdakwah lewat YouTube, lewat ini dianggap pamer, dianggap riya, dianggap, ya, show up terhadap apa yang dia miliki. Padahal itu sudah media, sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Seringkali saya lihat netizen, saya baca netizen, ya, kiai-kiai besar kita punya channel, dianggap bahwa itu komersialisasi agama. Kenapa itu muncul bahasa itu? Karena mindset. Paradigma mereka tidak memandang itu sebagai paradigma universalitas agama. Ini tantangan berat bagi kita, baik tantangan internal kita sebagai sama muslim maupun tantangan eksternal kita yang semuanya sesungguhnya bermuara pada paradigma. Cara pandang seseorang melihat sesuatu. Kalau cara pandang kita terbuka, open minded terhadap persoalan, saya kira landai semua, tidak akan ada persoalan. Tapi saat narrow minded, pesannya, ya, pandangannya picik, sempit, maka itu yang menyebabkan, ya, persoalan-persoalan ini tersendak di lapangan, ya, karena ada yang berpandangan picik tentang persoalan itu. Ini tantangan paling berat bagi kita adalah persoalan paradigmatik, ya, worldview, cara pandang mereka terhadap persoalan yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat. Jika, ya, pandangan kita holistik, syamil, kamil terhadap paradigma, maka akan muncul paradigma rahmatan lil alamin. Ya, kesejukan semesta, keharmonisan semesta bagi siapapun mereka, ya, dalam jenis apapun, dalam jabatan apapun, dalam stratum apapun. Jika paradigma kita selalu muncul paradigma positif dalam melihat segala fenomena, itulah sesungguhnya yang menyebabkan, ya, kita hidup baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, para pendengar Tribun yang berbahagia, kembali kita bersyukur alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana sebuah bulan yang sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam dimanapun dia berada. Bulan puasa atau Ramadan membawa berbagai macam keutamaan-keutamaan, yang olehnya itu setiap muslim sangat merindukan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Olehnya itu kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Puasa ini setiap saat, setiap tahun datang untuk menemui kita. Kalau kita mau hitung-hitung, bahwa sudah berapa kalikah kita didatangi oleh bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadanan, haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang berbahagia kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Sebuah jaminan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang luar biasa. Itu bagi orang yang bergembira saja menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu, kegembiraan kita kedatangan bulan suci Ramadan, maka kita akan harus nampakkan dengan amal-amal yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Kita hitung-hitung saat ini sudah berapa kalikah Ramadan menemui kita? Kalau kita hitung dalam usia yang masuk akil balik, umur 12 tahun. Lalu ketika usia kita sudah 40, ada yang sudah 50, ada yang sudah 60, maka sudah puluhan tahun Ramadan mendatangi kita. Lalu apakah kita merasakan dampak dari bulan Ramadan itu? Inilah yang menjadi pertanyaan kita sekalian. Apalagi pemirsa, jika seandainya kita akan merasakan bahwa mungkinkah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi diri kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita tidak tahu apakah usia kita akan sampai pada bulan Ramadan tahun depan. Atau bahkan apakah usia kita ini akan masih ada, atau kita masih hidup sampai akhir Ramadan 1447 Hijriah ini. Maka inilah maknanya para pemirsa sekalian, bahwa kita niatkan ketika kita akan kedatangan Ramadan seperti saat ini, kita niatkan bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir. Kenapa, jamaah sekalian? Jika sesuatu yang kita rasakan bahwa ini adalah yang paling terakhir, maka ada giroh, ada semangat untuk melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya.
Maka demikianlah Ramadan. Ketika Ramadan 1447 Hijriah kali ini kita anggap sebagai Ramadan yang terakhir dalam usia kita, dalam hidup kita, maka ada giroh, ada semangat untuk kita bisa meraih dan mengambil amalia-amalia Ramadan untuk kelak menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita diingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas." Tidak sedikit orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kecuali mendapatkan lapar dan haus. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus dan tidak mendapatkan apa-apa, sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW khawatirkan tadi. Begitu banyak umatku yang berpuasa, tetapi sia-sia puasanya, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Lalu kalau puasa kita hari ini, puasa kita tahun ini adalah puasa yang terakhir, lalu kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, maka sia-sialah hidup ini, sia-sialah usia ini, sia-sialah kesempatan ini yang diberikan oleh Allah, kesehatan, keimanan, lalu kita berada pada bulan Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, marilah kita jadikan puasa ini sebagai puasa yang bisa mendatangkan pahala yang begitu banyak, dan kemudian kita mendapatkan ampunan Allah sebagaimana dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, "Man shama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sebuah garansi yang luar biasa, sehingga kalau umat Muhammad yang melaksanakan puasa dengan iman, mengharap ridha Allah, dan melaksanakan amalia-amalia Ramadan dengan baik, sehingga dia mendapatkan berkah dari puasa itu, dan dia akan kembali kepada kefitrahan. Dia akan kembali menjadi manusia yang bersih, sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya ke atas dunia ini tanpa membawa dosa apapun. Dan itulah hadiah yang paling istimewa yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya tadi, Allah berikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu ada edukasi. Jadi, di edukasi itu kita ada kegiatan pertanian dan juga peternakan, di mana anak-anak bisa belajar pertanian organik dan juga mengenal hewan secara langsung. Oke, di Narakupilex ini kita mendapatkan ada 2 program. Yang pertama itu ada program outing class, yaitu Sekolah Alam Nara. Jadi Sekolah Alam Nara itu anak-anak bisa ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihwana Mutuwamiko, reporter dari Warta Kota Network. Saat ini saya sedang ada di Depok. Mau ketemu siapa saya hari ini? Bukan ketemu Ayu Ting Ting, bukan ketemu Ayah Ojak, tapi saya lagi ada di Narakupu Village yang ada di Sawangan, Depok. Untuk rekan-rekan semuanya bisa ikut aku hari ini jalan-jalan di Narakupu Village.
Narakupu-Felix ini merupakan konsep eduwisata yang berbasis pertanian dan peternakan, meliputi kegiatan edukasi, konservasi, dan rekreasi dalam suatu tempat. Nah, di mana di sini kegiatan edukasinya itu tidak hanya untuk anak-anak, itu juga untuk mahasiswa dan juga masyarakat umum. Seperti itu. Di Narakupu-Felix ini merupakan ada unit bisnis yang dimiliki oleh Narakupu-Felix. Yang pertama itu ada edukasi. Jadi, di edukasi itu kita ada kegiatan pertanian dan juga peternakan, di mana anak-anak bisa belajar pertanian organik dan juga mengenal hewan secara langsung. Kemudian selain edukasi, kita juga menyediakan resto. Nah, di mana resto itu setiap customer bisa menikmati resto kita dan vibe-nya itu ada rusa. Nah, dimana sambil makan itu bisa memberi makan rusa juga. Jadi kita menyediakan pakan rusa langsung. Jadi customer yang datang itu bisa memberi makan rusa secara langsung seperti itu. Oke, untuk customer yang datang ke sini, itu customer reguler, itu bisa datang langsung ke Narakupu-Felix, tidak perlu reservasi. Jadi, pada saat datang, itu bisa membeli pakan rusa secara langsung di kasir. Nah, itu bisa langsung, nggak perlu reservasi. Oke, di Narakupu-Felix ini kita mendapatkan ada 2 program. Yang pertama itu ada program outing class, yaitu Sekolah Alam Nara. Jadi Sekolah Alam Nara itu anak-anak bisa ngabuburit di Narakupu-Felix ini berupa belajar berkebun dan juga berinteraksi dengan hewan secara langsung. Nah, kemudian yang kedua kita menyediakan menu paket bukber gitu. Nah, paket bukber ini customer yang datang bisa reservasi langsung dan juga bisa memilih paket-paket bukber hanya khusus di bulan Ramadan saja. Untuk Narakupu-Felix ini berada di kawasan Pasir Putih, tepatnya di Jalan Garuda, Batu Ampar, Kecamatan Sawangan, ya, itu Kelurahan Pasir Putih ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para shaim dan shaimah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga hari ini dalam suasana puasa Ramadan kita melaksanakan puasa dengan khusyuk dalam rangka mencari ridha Allah dan untuk mencapai tujuan kehidupan kita sebagai orang yang beriman, la'allakum tattaqun. Pada abad 20-21 ada pembahasan di dalam fikih yang berjudul fikih awaliyah. Fikih ini membahas tentang amal-amal yang diprioritaskan dalam suatu ibadah. Menurut salah satu uraian dari Qatadah menyampaikan bahwa amal-amal yang dikerjakan oleh hamba Allah mempunyai prioritas yang berbeda-beda dan semua amal mempunyai fadilah yang berbeda-beda pula. Afdalul amal, afdalul ibadu, al-amal salih. Keutamaan suatu ibadah terletak dari amal salih. Pada prinsipnya, di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dinantikan selama 11 bulan dan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Suatu bulan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam fadilah amal ibadah yang kadang-kadang kita bisa melewatkan begitu saja. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menguraikan fadilah amal atau keutamaan amal yang diprioritaskan dalam ibadah pada bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar makana lahum fil khiyarah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak untuk menciptakan dan menentukan apa yang Dia ciptakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang merasa berkepentingan untuk mencampur aduk dengan apa yang Dia inginkan dari penetapan Allah tersebut. Di dalam uraian prioritas ibadah ini, kita lihat Allah menciptakan berbagai macam yang ada di muka bumi ini. Di dalam penciptaan Allah mengutamakan menciptakan manusia, yang ciptaan manusia yang paling mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, dengan firman-Nya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah menciptakan waktu, tempat dengan kehendak dan dimuliakan waktu dan tempat tersebut. Allah menciptakan bumi, astafal arba, dengan keistimewaan di dalamnya adalah al-masjid. Astafal laila, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Astafahus syuhur, di dalam adalah syahrul Ramadan wa syahrul Hurum. Allah menciptakan malam, Laila, dengan Lailatul Qadar. Maka penciptaan ini
memastikan bahwa kehendak Allah sudah menentukan, tidak ada campur tangan dari makhluk siapapun juga. Dan semua penciptaan Allah ini mengandung makna fadilah, keutamaan yang luar biasa. Dan kita masuk pada penciptaan atau penentuan Allah pada bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Kenapa Allah menciptakan atau menentukan puasa berada pada bulan Ramadan? Maka pertanyaan ini dijawab bahwa Allah menentukan sesuatu adalah kehendaknya dan tidak ada campur tangan seorang pun dalam menentukan atau bertanya kenapa Allah menciptakan Ramadan sebagai bulan puasa atau bulan puasa terdapat dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan banyak hal-hal yang kita dapatkan dan sangat rugi apabila kita lewatkan. Yaitu pertama, di dalam bulan Ramadan terdapat kewajiban berpuasa. Puasa wajib. Kita tahu bahwa puasa wajib selain dari bulan Ramadan itu ada puasa kafarat, ada kafarat haji, ada kafarat sumpah, ada puasa nazar, ada puasa qadha, dan ini merupakan puasa wajib yang dilakukan. Tetapi khusus dalam bulan Ramadan, Allah memberikan keistimewaan kepada hambanya, di mana apabila seorang hamba pada bulan itu berada di dalam suatu tempat tanpa di dalam perjalanan, maka dia diwajibkan berpuasa. Shaim wa shaima rahimakumullah. Selain puasa yang Allah tetapkan sebagai kewajiban, kita menahan lapar sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita dituntut untuk menjaga kualitas puasa. Karena banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan makan dan minum. Setelah segelas air masuk melalui mulutnya, maka hilanglah dahaganya. Setelah sepiring makanan masuk di dalam mulutnya, masuk dalam perutnya, maka hilanglah lapar. Padahal puasa tidak dituntut seperti itu. Sebagai hamba yang beriman, yang bertakwa, untuk mencapai la'allakum tattaqun, maka dia harus menjaga kualitas puasa. Apa itu kualitas puasa? Yang kita harus menjaga adalah hal-hal yang akan mengurangi bahkan menghabiskan pahala puasa itu sendiri. Seperti kita berbicara tanpa memikirkan di mana apakah pembicaraan kita itu akan mengurangi pahala puasa. Maka disuruh jagalah lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik. Kita dididik untuk berbicara yang baik. Apabila kita tidak mampu, maka diam. Karena dengan diam itu berarti kita telah menyembunyikan atau menghilangkan hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa. Hal fenomena yang kita dapatkan dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dalam keadaan berpuasa. Sehingga banyak aktivitas-aktivitas kita yang kita tidak sadari telah mengurangi pahala puasa. Contohnya, ketika kita bercerita, ketika kita berbicara, atau ketika kita berkomunikasi dengan orang tanpa kita sadari, sementara kita membicarakan kejelekan orang lain, maka itu akan menghapuskan pahala puasa. Lisan juga diperuntukkan untuk berzikir, membaca doa, dan mengeluarkan kalimah-kalimah thayyibah di dalam bulan suci Ramadan. Inilah yang dituntut untuk menjaga kualitas puasa. Prioritas yang kedua, yaitu ada qiyamul lail. Hadis Rasulullah SAW ada dua konsep yang berbeda, tapi maknanya satu. Yang diawali saja yang berbeda. Yang satu mengatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Kemudian yang satu mengatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa
yang sudah berada dalam bulan Ramadan. Kemudian dia menjalankan puasa dengan ikhlas, dengan menjaga puasanya dari kualitas berpuasa dari mulai pagi sampai dia berbuka puasa. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang akan datang, baik dosa yang lalu maupun yang dosa yang akan dia kerjakan. Ini suatu konsep Allah kepada hambanya yang luar biasa. Allah memberikan membuka pintu iftahul jannah. Miftahul jannah kepada kita untuk meraih surga Firdaus, untuk meraih surganya Allah dengan menjaga kualitas berpuasa. Dan malamnya kita disuruh untuk qiyamul lail. Qiyamul lail adalah mendirikan ibadah pada malam hari, di mana kita sudah terbiasa bahwa setiap puasa kita akan melaksanakan salat tarawih. Nah, itu salah satu daripada qiyamul lail. Namun bukan itu saja. Di dalam bulan puasa, Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk mengajarkan Al-Quran. Dan mulai dari awal Ramadan sampai akhir, kita mengambil iktibar dari perjalanan Rasulullah dengan Jibril ini dengan melaksanakan tadarus Al-Quran setiap malam. Betapa ruginya apabila dalam bulan puasa kita hanya berpuasa, kita tanpa membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, walaupun sedikit. Dan perbanyaklah baca Al-Quran di malam hari. Itulah sebabnya. Maka puasa itu lebih afdal apabila kita beribadah pada malam hari yang disebut dengan qiyamul lail. Di samping itu, kita masih bisa melaksanakan salat tahajud, berdoa, dan berzikir di malam hari. Sha'im wa sha'ima rahimakumullah. Prioritas amalan berikutnya adalah sedekah. Kadang-kadang kita menganggap sedekah itu adalah hal yang biasa. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, ada beberapa pemikiran yang kita terlintas di pikiran kita. Kemana uang saya? Dan kapan uang saya ini akan kembali? Padahal Allah selalu menegur kepada hambanya. Setiap apa yang diberikan oleh hambanya, diberikan oleh Allah berlipat ganda. Dalam salah satu ayat, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa barang siapa permisalan seseorang yang mengeluarkan sedekah kepada orang lain, maka diumpamakan seperti sebuah pohon yang mempunyai 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan buah 100. Maka setiap kita mengeluarkan sedekah mendapatkan pahala 700 kali lipat. Hal ini kadang-kadang kita tidak pikirkan. Kita tidak pikirkan bahwa Allah akan menggantikan apa yang kita keluarkan dalam sedekah. Bahkan Rasulullah SAW dalam bulan suci Ramadan lebih banyak bersedekah daripada bulan-bulan yang lain. Sha'im wa sha'imah rahimakumullah. Prioritas amalan berikutnya adalah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam di dalam masjid. Di sini kita bisa melaksanakan muhasabah. Kita bisa menghitung-hitung amal kita. Kita bisa merenungkan kehidupan kita. Seberapa banyak amal yang telah kita kerjakan. Dan saat itulah kita bisa memohon ampunan kepada Allah. Karena pintu taubat Allah sudah terbuka. Dan ini lebih efektif dan efisien, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kadang-kadang kita pada 10 hari terakhir ini sudah banyak disibukkan dengan hal-hal kebutuhan lebaran, sehingga kita kadang-kadang lupa dan terlewatkan begitu saja. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tetap ingat dan kita melaksanakan mengisi 10 hari Ramadan dengan baik. Sha'imu sha'imah rahimakumullah. Mudah-mudahan dari Ramadan tahun ini dapat menjadi catatan buku kita untuk amal kita setelah kita menyelesaikan amal-amal ibadah kita selama setahun kemarin. Dan amal-amal ibadah itu telah diberikan, disetor kepada Allah pada bulan Sya'ban kemarin. Ini adalah merupakan awal bagi kita untuk mengisi buku amal tersebut untuk lebih banyak amal baik daripada amal-amal jelek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pelajaran dan menjadi motivasi bagi kita dalam mengisi hari-hari Ramadan
sehingga pada saatnya nanti kita akan mendapatkan aitkum minan nar, dijauhkan api neraka, diberikan ampunan kepada kita semua. Dan pada malam 10 terakhir saya ingatkan, jangan lupa berdoa dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan dengan doa itu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan kali ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Syiar Ramadan yang spesial ditayangkan oleh Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Setiap harinya kita akan menghadirkan berbagai tema menarik, dan hari ini tema kita merupakan harapan dan ampunan Allah bagi hambanya yang sedang merasa lelah. Kemudian kita akan membahas tema ini bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Ya Alhamdulillah, semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah terkait dengan harapan dan ampunan Allah bagi hambanya yang lelah. Sebenarnya kalau kita mungkin merasa lelah, putus asa, mungkin pasrah begitu Pak Ustadz, apakah ini bisa menjadi pintu yang mengarahkan kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau malah ini menjadi salah satu tantangan bagi keimanan kita dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Tentunya kita sebagai umat manusia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluk yang lain. Ketika malaikat hanya dibekali akal tapi tidak dibekali nafsu. Makanya para malaikat ketika dia beribadah kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ketika disuruh oleh Allah untuk sujud, maka dia sujud sampai hari kiamat. Ada makhluk yang hanya dibekali nafsu tapi tidak dibekali akal. Itulah hewan. Manusia diberikan kemuliaan oleh Allah. Diciptakan makhluk yang paling mulia. Dan sebaik-baik penciptaan adalah manusia, karena manusia dibekali akal dan juga dibekali nafsu. Akan tetapi nafsu yang ada dalam diri kita, itu ada yang menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Maka itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Ada jiwa yang menyuruh kita untuk melakukan dosa. Maka itu disebut dengan nafsul ammarah.
innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah itu menyuruh manusia untuk melakukan yang namanya dosa. Nah, kedua nafsu ini tentunya manusia diberikan pertolongan oleh Allah berupa diturunkan malaikat untuk senantiasa mencatat amal kebaikan dan juga mencatat amal keburukan. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka tentunya kita tidak bisa menghitung betapa banyak dosa yang kita lakukan. Karena yang namanya dosa tergantung levelnya. Bagi orang yang tidak dekat kepada Allah, maka dengan melakukan maksiat itu bagian dari dosa. Tapi orang yang dekat kepada Allah, lalai saja mengingat kepada Allah, itu sudah dianggap sebagai dosa. Maka sebuah ungkapan mengatakan, kebaikan orang yang jauh kepada Allah boleh jadi dosa bagi orang yang dekat kepada Allah. Karena kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka kita tidak bisa selamat. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, perlu kita pahami bersama bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Kalau ada di antara Tribuners, ketika ditanya, siapa di sini yang tidak ada dosanya, kemudian angkat tangan, maka bisa dipastikan itu adalah dosa. Kenapa? Karena bohong tidak ada dosa, itu bagian daripada dosa. Nah, Allah itu tidak hanya mencintai bagi orang yang melakukan kebaikan, tapi justru Allah mencintai orang yang melakukan dosa tapi dia taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan orang yang bertaubat dipastikan bahwa orang yang telah melakukan dosa. Dan ternyata Allah mencintai orang yang melakukan taubat kemudian dia melakukan dosa kemudian dia bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah menuju ampunan Allah. Makanya ketika urusan akhirat, redaksi Al-Quran itu selalu menggunakan kata cepat. Pada hakikatnya kita dilarang untuk terburu-buru. Tapi ketika urusan akhirat, maka kita dianjurkan untuk bersegera, jangan ditunda-tunda. Nah, jadi kalau Tribuners ingin melakukan kebaikan, maka kebaikan itu jangan ditunda. Kenapa? Karena bisikan syaitan terkadang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau urusan akhirat, di antaranya taubat ampunan Allah, maka jangan ditunda-tunda. Segera untuk melakukan yang namanya taubat. Nah, muncul pertanyaan. Kenapa manusia enggan untuk menyegerakan yang namanya taubat? Yang pertama, bahwa seseorang tidak memahami bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadits qudsi dikatakan, andai kata umatku melakukan dosa sebanyak buih yang ada di lautan. Kita tidak bisa menghitung buih yang ada di lautan. Kemudian dia datang kepadaku dengan bertaubat, maka akan kuampuni dosanya selama dia tidak syirik kepadaku. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita taubat kembali kepada Allah, maka rahmatnya Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa yang kita lakukan. Ada sebuah kisah, ada orang yang membunuh 99. Dan ini, riwayat ini itu dimuat dalam hadis yang sahih. Ada orang yang membunuh 99. Jangankan 99, satu orang saja yang kita bunuh, itu dosanya seperti membunuh seluruh umat manusia. Makanya larangan untuk bunuh diri. Akan tetapi dengan putus asa, bertanyalah kepada seorang ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan memberikan ampunan kepadaku? Sang ahli ibadah mengatakan, tidak mungkin Tuhan memberikan ampunan. Kenapa? Satu orang saja yang dibunuh, yang disakiti,
itu dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah, apalagi 99. Maka apa yang dilakukan? Maka sang ahli ibadah juga dibunuh, maka sudah cukup 100 orang. Akhirnya kembali bertanya, dan diberitahukan bahwa di seberang jalan itu ada orang alim, bukan abid ahli ibadah, tapi ulama. Bertanyalah kepadanya. Ketika dia bertanya, maka dikatakan bahwa yang kamu harus lakukan adalah pergi dari tempat tinggalmu. Nah, bahasanya kita ini hijrah. Jadi kalau ingin berubah dari dosa, itu harus meninggalkan tempat di mana kita melakukan dosa. Harus hijrah. Allah Maha Pengampun. Ketika dia hijrah meninggalkan kampung halaman, dalam bahasa kita itu hijrah berpindah, belum sampai di tempat yang dituju, orangnya sudah meninggal dunia. Artinya hijrahnya ini belum sempurna. Taubatnya ini belum sempurna. Maka turunlah malaikat. Malaikat Ar-Rahmah mengatakan, wah ini jatah saya. Kenapa? Karena tempat di mana dia melakukan dosa itu sudah jauh dan sudah dekat kepada tempat yang dituju. Sementara ya, malaikat azab, ya, dia mengatakan ini jatah saya, ini masuk ke dalam neraka. Ya, karena belum sampai ke tahap kesempurnaan taubat. Maka ketika diukur, ternyata tempat maksiat, tempat di mana dia lakukan, sudah jauh dia tinggalkan, maka Allah mengatakan yang menang adalah malaikat Ar-Rahmah dan masukkan ke dalam surga. Artinya dalam kehidupan, ar-raja pengharapan kita dan juga ampunan Allah, kita tidak boleh berputus asa. Wala tai'asu min rohillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah jauh lebih besar dibandingkan murkanya Allah. Oleh sebab itu, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka tetap ada yang dinamakan dengan ar-raja. Apa itu ar-raja? Harapan kita kepada Allah agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, sehingga ketika urusan akhirat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegas menuju ampunan Allah. Selanjutnya, tentu untuk mendapatkan ampunan Allah, ada yang disebut dengan taubatun nasuha. Apa itu taubatun nasuha? Adalah taubat yang sesungguhnya. Tubu ilallahi taubatun nasuha. Taubatlah kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Apa syaratnya? Paling tidak ada 3. Yang pertama istighfar. Jadi kita perbanyak istighfar kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa istighfar paling tidak 100 kali dalam sehari semalam. Rasulullah terhindar dari dosa, dijamin masuk surga, akan tetapi istighfarnya tidak kurang dari 100 kali sehari semalam. Yang kedua, kita bertekad untuk meninggalkan. Nah, jadi kalau kita senantiasa melakukan dosa, maka untuk kembali taubat kepada Allah, maka tentunya kita harus bertekad untuk tidak melakukan yang dinamakan dengan dosa. Kemudian yang ketiga adalah berazam dalam diri kita bahwa kita tidak lagi kembali di tempat maksiat. Karena dosa ini tidak bisa kita hindari. Ya, karena dosa itu merupakan ujian bagi manusia untuk melihat apakah dia termasuk orang yang beriman. Nah, kita tidak bisa mengukur diri kita apakah kita orang yang beriman kalau tidak diciptakan yang namanya dosa. Makanya Allah menciptakan dosa, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan iblis, menciptakan syaitan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melihat hambanya, ayyukum ahsanu amala, di mana hamba tersebut yang paling terbaik amalnya. Di antaranya amal kita adalah taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam, tentunya kita kenal beliau merupakan penghuni surga. Akan tetapi dikeluarkan dari surga karena satu dosa yang dilakukan. Sementara kita banyak dosa yang kita lakukan. Sementara kita mau masuk surga, apalagi
surga Firdaus. Maka yang mesti kita lakukan adalah jangan berputus asa dari rahmatnya Allah, karena kebaikan surga itu diberikan kepada orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu orang-orang yang melakukan taubat. Kemudian, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ar-raja, atau bahasanya diterjemahkan pengharapan. Kita mengharapkan Allah, khususnya di bulan suci Ramadan. Allah memberikan ampunan bukan hanya di malam hari. Allah memberikan ampunan di siang hari, 24 jam Allah memberikan ampunan kepada kita. Makanya momentum bulan suci Ramadan, mari perbanyak ibadah, perbanyak taubat, khususnya hubungan kepada Allah. Tapi yang menjadi masalah adalah hubungan sesama manusia. Kalau kita berdosa kepada Allah, maka Allah mudah untuk mengampuni. Kalau kita berdosa kepada Allah, Allah mudah untuk memaafkan. Kenapa? Allah memiliki sifat yang disebut dengan Ar-Rahman, yang disebut dengan sifat Ar-Rahim. Akan tetapi yang menjadi masalah besar adalah ketika ada dosa sesama manusia, maka dosa sesama manusia itu baru bisa dimaafkan apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, diberikan maaf. Dan yang kedua, ketika itu berkaitan dengan barang, maka baru bisa terampuni atau dimaafkan, kecuali barang itu dikembalikan atau diikhlaskan bagi orang yang kita ambil barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi ketika kita merasa lelah, kita harus bisa melihat dari beberapa sisi yang berbeda begitu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana kita mungkin lebih melihat sisi baiknya. Kalau kita lelah mungkin tidak kita berputus asa, kemudian juga kita tidak menyalahkan Allah atas takdir yang kita terima, tapi ini bisa menjadi muhasabah diri begitu ya, apa yang sebenarnya belum kita lakukan atau kurang kita lakukan. Dan semoga melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini kita bisa lebih baik lagi. Kemudian kalau kita merasa lelah, mungkin ini menjadi pertanda bagi kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui juga berbagai macam ibadah yang kita lakukan selama sepanjang bulan suci Ramadan kali ini. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya pada hari ini. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners tentunya yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara penyampaian sosok guru saya, mentor saya dalam bidang dakwah, Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Waris ini berbekas pada diri saya ya untuk menjadi ya sosok dai yang mumpuni ya ke depan. Apa sebabnya? Karena saya selalu dilatih oleh beliau. Sebelum beliau ceramah, sebelum beliau pidato, sebelum beliau berikan pengajian, pasti saya dulu tampil. Tapi dulu saya tampil untuk memberikan ya pengantar pengajian. Padahal saya masih kelas 1 sanawiyah. Saya kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah. Pengajian yang saya pakai adalah pakai bahasa Arab. Ya, saya pengantar pakai bahasa Arab. Apa tujuannya? Beliau menyuruh saya pidato pakai bahasa Arab untuk memotivasi anak-anak kampung itu untuk nuntut ilmu, untuk mondok. Nanti itulah bahan beliau untuk menggait ya, mengajak masyarakat untuk memondokkan anaknya mengaji di pondok pesantren. Coba lihat tuh Pak Rozi, masih kecil sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa pidato, bisa ngomong di depan orang. Ini kenapa? Karena dia mondok ngaji. Bahasa-bahasa itu yang beliau lontarkan di depan masyarakat. Itu yang membekas pada diri saya. Sehingga sesungguhnya awal karir saya jadi dai ya dari situ, dari sejak sanawiyah. Dari sosok guru yang membimbing, membina selama saya di sanawiyah. Dedikasi adalah sebuah perjalanan panjang yang tak mengenal henti.
Bagi sosok ini, dakwah bukan sekedar kata-kata di atas mimbar, melainkan nafas pengabdian yang telah ia mulai sejak masa muda. Di dunia akademik, rekam jejaknya adalah bukti nyata komitmen terhadap kualitas. Setelah sukses memimpin sebagai Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, kini beliau dipercaya mengawal standar keunggulan institusi sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu LPM periode 2025-2029. Namun, keluasan ilmunya tak hanya terkurung di ruang kelas. Sebagai guru besar ilmu dakwah, beliau menjalankan peran strategis sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Watan, memastikan pesan-pesan keumatan sampai ke setiap relung hati masyarakat. Inilah profil Profesor Dr. Haji Fachru Rozi MA, seorang intelektual, organisatoris, dan pendakwah yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kejayaan umat. Saya Al-Fakir, Haji Fachru Rozi Dahlan, memang terlahir di kalangan keluarga santri. Ya, bapak saya menyantri lama di Pondok Pesantren Selaparang, Kediri. Ya, jadi keluarga saya, adik kakak saya semua adalah keluarga santri. Keluarga saya keluarga santri. Saya tertarik di dunia dakwah itu sejak saya masuk sekolah sanawiyah. Saya sekolah sanawiyah di Curanjaler tahun 1980-an, ya tepatnya saya tamat tahun 88 sanawiyah. Waktu di sanawiyah saya selalu diajak berdakwah oleh guru saya, almarhum Pak Tong Guru Haji Abdul Waris. Jadi kemana beliau berdakwah, keliling ya dari dusun ke dusun, dari kampung ke kampung, dari pelosok Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, KLU. Selalu saya ikut selama 3 tahun. Saya mondok di Curanjaler. Dari cara penyampaian sosok guru saya, mentor saya dalam bidang dakwah, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Waris ini berbekas pada diri saya, ya, untuk menjadi ya sosok dai yang mumpuni ya ke depan. Apa sebabnya? Karena saya selalu dilatih oleh beliau. Sebelum beliau ceramah, sebelum beliau pidato, sebelum beliau berikan pengajian, pasti saya dulu tampil. Tapi dulu saya tampil untuk memberikan ya pengantar pengajian. Padahal saya masih kelas 1 sanawiyah. Saya kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah. Pengajian yang saya pakai adalah pakai bahasa Arab. Ya, saya pengantar pakai bahasa Arab. Apa tujuannya? Beliau menyuruh saya pidato pakai bahasa Arab untuk memotivasi anak-anak kampung itu untuk nuntut ilmu, untuk mondok. Nanti itulah bahan beliau untuk menggait, ya, mengajak masyarakat untuk memondokkan anaknya mengaji di pondok pesantren. Coba lihat tuh Pak Rozi, masih kecil sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa pidato, bisa ngomong di depan orang. Ini kenapa? Karena dia mondok ngaji. Bahasa-bahasa itu yang beliau lontarkan di depan masyarakat. Itu yang membekas pada diri saya. Sehingga sesungguhnya awal karir saya jadi dai ya dari situ, dari sejak sanawiyah. Dari sosok guru yang membimbing, membina selama saya di sanawiyah. Setelah saya sanawiyah, ya saya melanjutkan sekolah saya di MANPK, Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus di Mataram. Di sini juga kami dilatih oleh para masyayikh kami, para guru-guru kami yang tidak kalah dengan guru-guru kami di Madrasah Sanawiyah dulu. Yaitu kami dilatih 3 bahasa, Arab, Inggris, Indonesia, muhadasah yaumiyah, percakapan sehari-hari dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan di pondok di Madrasah Aliyah Program Khusus waktu itu. Sehingga ada lomba-lomba pidato tingkat nasional, kami ikut. Saya kemudian waktu itu ya menjadi juara 1, juara pidato bahasa Arab ya MAPK seluruh Indonesia. Itu menjadi awal modal utama ya saya dalam dunia dakwah. Selesai saya di Madrasah Aliyah, saya melanjutkan pendidikan ke Pancor di almarhum Bapak Maulana Syekh
Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Saya di Ma'had 4 tahun, belajar, mengaji, mutalaah, sekaligus saya sudah mulai terjun dakwah ke masyarakat. Sejak saya masuk Ma'had tahun 1994. Jadi efektifnya saya sudah mulai terjun ke masyarakat dalam bidang dakwah tahun 1994. Saya keliling ya dari kampung ke kampung menyampaikan pesan-pesan agama, terutama saat-saat perayaan Hari Besar Islam, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Nabi, Muharram, dan seterusnya. Saya aktif di tengah-tengah masyarakat. 94, 95, 96, 97, ya aktivitas dakwah terus kami saya lanjutkan menyapa umat dengan panggilan-panggilan keagamaan. Intinya setelah saya selesai Ma'had, saya kuliah S1, kemudian kelas 2, kelas 3, puncaknya setelah saya S3, saya berdakwah keliling Nusantara. Ya, mulai dari Bima, Dompu, terus ke NTT, terus ke Sulawesi, Kalimantan, Papua bahkan. Ya, ini aktivitas dakwah yang saya geluti selama ini. Ya, di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan itu sudah menjadi lahan-lahan komunikasi dakwah kita dengan masyarakat. Tentu sukanya adalah ada ketenangan batin tersendiri di saat menyapa umat dengan penuh hikmah, kebijaksanaan dalam menyapa masyarakat. Ada kebahagiaan tersendiri bagi seorang dai di saat